Atasnya panas, memang sudah panas. Oh, tidak panas, oh, bukan open namanya. Memang dia harus panas. Nyalain AC dulu. Karena bahasa ini lagi panas. Di bambang matahari, matahari lagi panas. Pairing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, atas limpahan rahmat hidayah kepada kita semua, khususnya umat Islam, membuat kita bisa membedakan antara hak batil, antara kebenaran dan kesesatan. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia mulia yang telah hadir di muka bumi sebagai jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia, yang hadir pada zamannya dan zaman setelahnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi kita pada siang hari ini dalam tema yang masih panas terkait dengan siapa pewaris dosa ini. Assalamualaikum, saya mualaf Bang Juma. Saya turun. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya ini mualaf dalam. Alhamdulillah. Wah, belum orang bicara kan masih langsung disemes kepalanya sama moderator. Mantap kali moderator gini. Ya teman-teman sekalian, kembali tema kita angkat siapa pewaris dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Bang Juma. Izin saya perkenalan silaturahmi ya, bergabung. Oke, makasih. Mohon yang non muslim yang mengajukan permintaan, saudara saya muslim, tahan diri di bawah dulu ya. Pegangan sama pohon, kalau nggak bisa tahan untuk tidak naik, atau ikat kaki di meja biar nggak bisa naik. Halo, semangat siang. Halo. Hah? Halo. Halo. Ada onde-onde kah?
Halo. Nah ini kan naik-naik membisu, pura-pura cuma naik ingin disapa. Pret. Gak usah naik dulu teman-teman muslimku yang cantik dan baik hati. Kita dibawa aja dulu ya. Ya nanti aja lagi naik. Percayalah semuanya akan baik-baik saja kalau saudari saya tetap standby di bawah. Begitu loh teman-teman. Jadi mohon pengertiannya, kita standby di bawah dulu, atau kita gantian. Bang Suma yang di bawah, teman-teman di atas. Karena kelihatannya teman-teman kita nih, khususnya saudara-saudara kita non-muslim, memang harus kita kasih ruang supaya mereka naik ke atas, teman-teman. Jadi yang muslim dibawa aja dulu ya, duduk aja di bawah, tenang-tenang di bawah sambil nyimak. Izinkan saya untuk berdiskusi dengan saudara kita yang non muslim. Mohon izin. Halo, semangat siang. Selamat siang, saudaraku, selamat siang. Siang, saudara Robin dari Kristen, Bang. Iya, saya Kristen sejati. Silakan Bang, kita diskusi pelan-pelan. Tema kita siapa pewaris dosa. Mohon buka kamera, silakan. Kalau itu udah pasti pewaris dosa itu adalah iblis. Iya, silakan buka kameranya. Iya. Pewaris dosa adalah iblis. Mantap kali. Iya. Jadi kalau pewaris dosa adalah iblis, kalau konsep Kristen nih Bang, yang kita bawa, Yesus mati di atas salib untuk menebus dosa. Berarti Yesus di atas salib menebus iblis, kan gitu Bang? Saya nggak percaya itu. Nggak percaya penyaliban? Tidak. Karena Yesus nggak pernah mati kok. Yesus, Bang Robin, Pak Robin, atau hamba Ina tidak pernah mati. Yesus tidak pernah disalib? Tidak pernah disalib. Itu hanya akal-akal iblis. Oh alah. Iya. Bang Juma nggak kenal saya berarti ya, saudara Juma ya. Kita seperti saya baru ingat lagi. Iya betul. Iya baru ingat. Iya, nah, makanya udah ingat. Nah, oke lah. Makanya saya hanya menegaskan ini kepada saudara saya Kristen supaya apa, jangan dalam kesesatan. Iya, Itu sudah saya jelas ingat. dikatakan bahwa manusia bukanlah Tuhan dalam Bilangan 23 ayat 19. Tapi keke saudara-saudara saya, tapi nggak apa-apa, hidup ini pilihan kok. Saya akan menghajar saudara-saudara saya Kristen. Ya. Boleh kita memiliki kendaraan, tapi pakailah kendaraan itu dengan benar. Jangan mempertuhankan manusia. Karena itu dijelaskan, ya. Tidak ada seorang pun yang pernah bisa melihat Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Sementara Yesus terlihat. Apakah dia pantas menjadi Tuhan? Tidak pantas, saudaraku. Ya. Keren. Iya. Mungkin Bang Juna baru ini lagi kita ketemu. Ya, saudaraku. Cuma kita satu berguruan kok. Siap. Ya, apa-apa. Kalau ada kita naikkan, biar kita bersama-sama. Ya, untuk mengingatkan mereka. Iya, karena bukti sayang sama mereka kan, bukan karena benci. Benar, saudaraku Juma, benar. Ya, makanya apa yang mereka kebencian aja yang mereka pelihara, saudara-saudaraku ini. Karena dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 15, orang yang membenci saudaranya tidak akan pernah layak masuk surga. Tidak akan pernah. Ya, justru kita hanya berterima kasih kepada saudara-saudara kita, ya termasuk saudara saya Juma, yang menyampaikan kebenaran supaya Pak meluruskan Bible itu. Bukan seperti itu, ya. Iya. Justru kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita Muslim.
Kenapa kita harus berterima kasih? Kita mendapatkan pencerahan dari saudara kita Muslim tanpa mengharapkan apa perpuluhan. Gratis loh saudaraku. Coba kalau saudara mendengar ke gereja, mereka bayar perpuluhan, bayar persembahan. Ya, coba kalau saudara-saudara pikir, ini kita gratis dibagikan oleh saudara-saudara kita Muslim. Kalaupun ada yang mengatakan yang menghujat, itu kan oknum. Karena Muslim itu tidak pernah mengajarkan yang tidak benar. Supaya apa? Kita kembali ke jalannya, ke koridornya. Ya, jangan saudara-saudara Kristen ketika kita ingatkan kita membantah, kita melawan, kita mengutuk, kita menghujat. Itu keliru, saudara. Karena apa? Ketika kita berbicara kan dilihat sama Maha Pencipta, bahkan didengar. Mungkin kita nggak bisa melihat Maha Pencipta, tapi Maha Pencipta itu Maha melihat, Maha pendengar, Maha penilai, Maha segala-galanya. Makanya kita saudara-saudara perlu berhati-hati. Ya, saudara-saudaraku Kristen yang ada di bawah mungkin ya, tapi hidup ini pilihan. Kami, saya dengan Bang Juma, ya kami sama-sama hanya menyampaikan. Itu hak kami, itu kewajiban kami. Nanti ketika ini kebenaran tidak kami sampaikan kepada saudara-saudaraku, nanti suatu saat itu akan dituntut daripada kami. Kami tahu kebenaran, tapi kami tidak menyampaikan kepada saudara-saudaraku. Sama manusia. Betul. Iya, Benar sekali, betul. Kita Luar biasa. sampaikan apapun ceritanya. Ya, apapun judulnya, sekalipun kita mengorbankan nyawa, kita harus sampaikan. Nanti suatu saat itu akan dituntut daripada kami, saudara-saudara. Begitu Bang Juma. Ya, makanya kalau ada yang naik saudara kita perlu kita berbagi. Ya, jadi buat saudara kita jangan memelihara kebencian. Ya, itu intinya. Terima kasih Abang. Kita sapa dulu. Halo, Saudara Sirna. Iya. Halo. Dari mana, Mbak? Halo juga. Dari Kristen. Dari mana? Iya. Ada noise di sana, Mbak Sirna. Noise. Apa? Jaringannya nggak bagus. Ada noise bunda. Iya, agak jelek sih. Iya. Dari Kristen ya? Iya. Oke, bisa buka kamera, mau diskusi kita. Diskusi apa? Ini ada tema. Ada tema. Silakan. Siapa pewaris dosa? Maksudnya siapa pewaris dosa? Orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Kalau orang berdosa bukan pewaris dosa lagi, pelaku itu. Horas tulang pardede. Horas. Di dia Dari Kristen. Bang Robin, termute Bang. Salam itu artinya Bang Juma. Horas. Salam dari suku Batak. Salam gitu. Oh iya. Siap. Maju. Lanjut. Itulah luar biasanya. Enggak, aku tanya tulangku ini aja di mana tinggal gitu. Oh, saya di Batam. Oh, di Batam. Iya, di Batam. Di mananya di Batam tulang? Aku di Batam Center. Oh iya. Iya ya. Ini Jibu berarti Nias ya? Ya betul. Ya, Yahobu. Ya. Nanti bolehlah kali menere-nere ke sini. Ya. Yang penting tetap di dalam Kristus, tapi di dalam kebenarannya. Ya betul. Luar daripada itu, ya perlu. Ini makanya itu masalah iman. Jadi itu diajarkan dalam kekristenan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Nah, caranya konsep Tuhan itu yang begini nih. Sebelum ada langit dan bumi, Tuhan sudah ada. Sebelum ada langit dan bumi beserta isinya, Tuhan sudah ada. Nah itu yang kita diajar untuk mengimani itu.
Ya. Makanya sangat luar biasa saudara kita muslim. Ya nggak ada kebencian, jangan dipelihara. Karena itu firman-Nya berkata, orang yang membenci saudaranya sesama manusia adalah tidak akan pernah masuk surga. Di mana dalilnya? 1 Yohanes 3 ayat 15. Nah itu harus kita aplikasikan. Jadi ketika kita dijabarkan, kita baik mendengar. Ya kalau tidak masuk ke dalam hati ya sudah. Jangan dimanin begitu saja kok. Ngapain harus membantah-bantah, harus menghujat saudara kita sama manusia. Sementara kita diajar apa? Untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Iya, Mana? betul. Nggak pernah kita aplikasikan ini. Berarti ya pengajaran dari mana ini? Kalau tidak pernah kita aplikasikan. Begitu saudaraku ya, ya bereku ya, luar biasa. Betul, Maju betul. terus ya. Jadi aku mau tanya ini sama Bang Juma ini. Ini kan temanya siapa pewaris dosa gitu. Bisa Abang jelaskan gitu. Baik. Robin Loak, dangarong idokon tidak engkau lihat Tuhan, tetapi Bapa. Di dalam Al-Quran pun dikatakan Tuhan. Kenapa Jangan nih? Kenapa nih? Kejang-kejang jangan dia. maki-maki lah Bang. Kalau salah ya dibenahi kan. Bagaimana seperti ini? Ajaran dari mana seperti ini? Kan nggak pernah Kristus mengajarkan seperti ini. Sampai seperti yang disampaikan oleh Bang Juma. Ya, dia luar biasa kok. Sekalipun ada orang yang mengejek dia, apa yang dia katakan? Dia tetap lemah lembut. Sama seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Ya, ketika dia diolok-olok orang-orang Buddha, orang Yahudi itu, bakal udah dikasih makan. Tapi baginda Nabi Muhammad diolok-olok tetap berbuat baik. Baginda Nabi Muhammad itu contoh. Jadi sebagai panutan yang sama seperti Yesus atau Isa Al-Masih. Kita harus jadi panutan. Ini seperti yang kita barusan. Ngolok-ngolok. Siapa yang Panas menghujat dia? Enggak, kau persoalannya kau menipu. Al-Quran saja ditipu Juma. Di dalam Al-Quran Mana dia dikatakan menipu? Tuhan kelihatan. Sebentar dulu. Di dalam Al-Quran saja dikatakan Tuhan kelihatan. Dalam riwayat hadis juga dikatakan kalian melihat Tuhan dengan kasat mata. Si Juma ini penipu. Tahu kau? Islam aja ditipunya. Dan kau juga nipu. Tidak ada dalam Bible dikatakan tidak ada Tuhan dilihat. Tetapi tidak seorang pun bisa melihat Bapa. Paham kau? Saya nanti. Kau ini dalek, kau nggak ada ilmu, kau so pintar kau. Hah? Dari mana kau menghakimi saya? Coba tunjukkan sama saya dikatakan tidak ada Tuhan dilihat. Coba tunjukkan Sekarang dalam kau tanya, Bible. saya perlu kamu. Kau so pintar kau, dale. Gaya kau banyak kali. Satu Timotius Coba si Juma ini dulu. 16 Diam dulu kau. Kalau berani Juma ini sama saya kusi. Juma, aku tanya dulu kau. Benar nggak Tuhan tidak dilihat? Timotius Sebentar. 16 Dalam nomor Al-Quran 6. benar Tuhan tidak dilihat. Ayo. Tidak bisa dilihat. Bongkar kemarin kau turunkan saya. Kau tunjuk mana datanya. Saya kasih tunjuk. Bisa Kau takut dilihat kau. Di pencipta dalam dan Al-Quran dikatakan kalian akan melihat Tuhan. Dalam riwayat hadis dikatakan kalian akan nanti di kehidupan kekal, betul akan itu. nanti. Baik. Sekarang saya tanya kau, nanti. apa wujud Allah Tapi itu? di bumi. Apa wujud yang akan dilihat nanti? Iya. Tidak ada yang apa tahu. wujud Laisa Tuhanmu? Tidak ada yang tahu. kamitslihi syai'. Tidak ada yang tahu. Tidak ada Yakin yang kau? tahu. Buka surah Al-Araf Wujud 178. Tuhan. Berkuah jari kau. Buka surah Al-Araf Tidak ada yang 187. tahu wujud pencipta langit Kalau dan kau nggak ada bumi itu, tidak tahu, ada ngapain yang kau bicara tahu. Tuhan? Jangan kalau kau nggak tahu, kejang-kejang. ngapain bicara Tuhan? Kalau kau yang kejang-kejang. Jangan kejang-kejang. Kau yang Tidak ada yang kejang-kejang, tahu Dek. wujud Tuhan. Dari dulu, Yesus tidak tahu wujud ketika Tuhan. saya tunjuk data, kau turunkan orang. Yesus Kenapa? tidak Kau tahu hanya mampu wujud menipu Tuhan. Islam yang awam. Nabi Kau Musa bilang tidak kalau tahu nampak Tuhan wujud itu, kau Tuhan. bilang makhluk, ya kan? Giliran saya kasih tunjuk Semuanya Tuhan kelihatan, nabi-nabi. kau bilang tidak makhluk dalam Nabi-nabi Al-Quran. tidak ada yang Bang. pernah melihat Tuhan. Hanya kau cuma Bukannya di panjangmu dalam aja Alkitab tertulis 170 ini. kilometer. Kau aja Halo Bang. trauma dengan Bang Juma. saya. Coba kita diskusi baik-baik. Berani nggak kau sama saya? Lah, kau yang naik kesurupan kok. Halo Bang Raja Debat. Surupan. Berani Bang nggak Raja kau? Naik Debat. kesurupan. Nggak berani nggak kau coba? Halo Bang Raja Ya Debat. buka Kau kamera, buka bisu-sukan. kamera. Kau bisu-bisukan. Buka Berani nggak kamera, kau ada kita sama saya? diskusi. Hah? Kenapa Ustaz saya Wahab harus tadi malam udah takut? Kenapa kami harus takut Ustaz sama Anda? Alif, Kenapa? Ustaz Alif semalam udah kudatangi, takut juga bahas ketuhanan. Kenapa kemudian Suka kami kau harus takut takut? sama saya. Cuman kami tidak suka Jangan orang kau yang bisukan, mengolok-olok. Nggak boleh. Al-Quran Di dalam surah hadis An-Nisa. Muhammad mengajarkan caci maki. Mau saya kasih tunjuk datanya? Allahu Akbar. Masya Allah. Cacilah musuhmu sebab Jibril bersamamu. Malu kau kan? Ampunlah dia Bapak. Tunjukkan, Kalian, makanya kalian tunjukkan paling takut hadisnya. kepada orang Kristen yang bisukan dong dek. Takut kau saya bongkar semua. Jangan bisukan ya. Biar saya kasih tunjuk datanya. Mau? Kemampuanmu hadis Mau? apa? Di bidang hadis kau kemampuannya Enggak apa? usah kau bicara hadis, saya tahu mana sohinya, mana modal hasannya, bakal. mana doibnya. Loh, saya udah kasih tahu kan?
Modal Google bahasa hadis. Kau modal Google Hadis deh. Jangan alasan modal Google deh. Kau juga modal Google ini semua. Ya kan? Nah, apa takut kau saya buka? Hadis itu ada yang Jadi disebut di ulumul dalam hadis. Al-Quran saya bisa buktikan Allah penghujat. Di dalam hadis saya bisa buktikan Muhammad penghujat. Silakan buktikan. Ya jangan kau bisukan. Silakan. Iya, Oke, silakan baik. buktikan. Buka sekarang hadis Ahmad 17948. Kok jadi saya yang katanya kamu yang mau buktikan? Oke, saya kasih Kenapa jadi tunjuk ya. saya? Baik, saya kasih tunjuk teman-teman. Ya, silakan. Baik. Besarkan saya Juma. Silakan. Begini kan Ya, enak silakan. diskusinya pakai data. Kasihan lu. Silakan. Kalau seperti ini, Udah pandai kau diam, loak. Oto kau diam. Enggak ada batak seperti kau. Loak. Loak sosok manis kau, muncungmu. Yudas Iskariot kau. Diam kau Rojan. Penjila tuh hudege mata Rojan. Sosok pintar kau loak. Ngaku Kristen padahal kau itu saksi Jehovah kau Rojan. Relax deh. Jangan ganggu abang. Jangan ganggu abang mau tunjuk data. Jangan ganggu abang. Jangan ganggu abang buka data. Hargai si Juma itu. Si Juma tuanmu, hargai si Juma tuanmu deh. Hargai si Juma tuanmu deh. Kau kan penjilat. Saya buka dulu 17898. Diamkan dulu si loak ini. Diamkan dulu si loak ini teman-teman. Diamkan dulu si loak ini. Ya, bikin malu ini. Diam kau dek. Aku buka data dek. Di, saya mau buka data. Perhatikan ya, perhatikan. Dia muncungmu. Saya mau buka data. Dia muncungmu. Dia muncungmu deh. Bagaimana muncungku ini? Dia muncungmu deh. Muncungmu saudara. Jangan banyak ngomong kau. Kau berani nggak kau? Diam kau dek. Saya mau buka data dek. Dek. Ini Juma lihat. Lihat Juma ya. Kau lihat nih. Hadis Ahmad 17. Rojan, sayang. Rojan, diam kau Rojan. Penjilat, diam kau penjilat. Penjilat, malu kau, saya bongkar. Sok-sok ngaku Kristen kau Rojan. Ini Juma lihat nih. Saya kasih tunjuk nih. Bagaimana kau? Baca nih. Ya, nggak perlu itu. Cacila, kau mesti diamkan dulu si Rojan ini. Diamkan si Rojan ini, saya buka data. Rojan. Yang sosok manis kau. Penjilat. Jangan ganggu abang dek. Jangan ganggu adek ini dek. Biar ku ajari si Juma dek. Berapa kau dibayar dek? Berapa kau dibayar jadi penjahit Juma? Juma anjingmu ini diamkan dong. Diamkan dong anjingmu ini. Diamkan dong anjingmu ini. Saya bukan data loh. Makanya saya nabimu penghujat itu. Enggak. Dia mau pas saya kasih tunjuk data kau suruh dia menggonggong kan? Bagaimana orang mau mendengarkan kau? Kau aja gak mau mendengarkan orang lain. Diam kau Rojan. Rojan, Robin Pandede Rojan. Ngaku-ngaku kau Kristen. Semua benar yang dibilang si Juma Alangi Matei. Diam kau. Saya tunjuk data. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam telah diam dulu kau Rojan. Rojan. Gak bisa kau mendengarkan. Jangan susun Rojan. Si anjing panas, si anjing panas. Si anjing penggonggong panas. Makanya saya ditakutin oleh pendebat Islam karena saya memahami isi Quran dan hadis biar kau paham itu. Makanya si Juma ini takut sama saya. Kenapa? Saya bongkar tipuannya terhadap Islam. Ya, dia bilang Tuhan tidak kelihatan, padahal Tuhan kelihatan. Robin, tutup muncung kau dulu. Robin, Robin, tutup muncung. Tuhan itu kelihatan. Robin, tutup muncungmu. Dalam Alkitab juga tulis bahwasanya Tuhan itu kelihatan. Oke, saya ya. Nah, silakan kau terangkan hadisnya. Oke. Silakan.
Oh, silakan, silakan. Diamkan dulu anjing satu ini, anjing satu diam, lempar dulu apa gunanya di sini? Mau pansus doang ini sama kau. Silakan. Diam dulu kau, Robin Rojan. Robin Heang, diam dulu kau nak, diam dulu kau Rojannya. Kau itu dale ya, mau pansus kau, nggak begitu caranya. Nanti kau jadi kau pansus sama Juma ya. Si Juma aja dulu pansus sama saya deh, oke? Sama. Mau banyak bacot. Nah ini orang Medan Robin, alang jote nih, alang maju teh nih, maju kerani, ya, alang maju kotorani Heang dah, ejol mate doh, boleh dihalak mata itu matong sirabun, lagi, ngah. Iya, udah. Si maho, babani amam, si maho, babani amam, si Joho. Nek ku baca data, Lo baca apa? nek ku baca data bujangina bahasa si Joho yang, Robin Pardede bujanginam, si Joho adik, si Joho dale cup, unang tangis, Mailah ho, mailah ho Jumat tangkang kau mengalau, mailah ho, Mailah. Nggak pernah Mailah. Malu kau kan si ma, kan saya buktikan. Nggak perlu buktikan apa seperti apa buktikan. Itu hanya Si ma perkataan. baby, elang ma kotoran di pinahani, Rojan. Idan joda tahun, berin joda tahun. Silakan. Si mama mencaci maki. Mau caci maki bagaimana? Diamkan Itu dulu kamu anjing dapat ini, ilmu nanti dari kan mana kasih itu? mak lagi dia. Bisa pukul diamkan. Apa? Ya, Mau Kok hadis ilmu apa ini itu kan yang tahu kubahas? riwayatnya juga saya kasih tahu ya. Hadis Nanti apa kasih itu? tahu juga sanatnya ini ada sanat lengkap ini. Hadis apa? Diamkan dulu ini. Hadis apa? Binatang Melo Sotik. Jangan kau ganggu gua. Hadis Ahmad 17898. Jomo binatang. Binatang. Kamu aja kau kata tamat. Bleki. Punya aku aja kau kata tamat kau. Punya aku sendiri aja kau tamat. Bleki Robin Sip Joho. Banyak kau menyesatkan. Enggak malu, inang membela padahal memalukan. Kau mau menyesatkan aku kan? Membela dia teman-teman, tetapi memalukan Islam. Nangis dia. Cup. Jangan nangis kau. Dale, jangan nangis, Dale. Tutup mabo ini pesong palaka. Simo. Aku mau tunjuk data nih, Dek. Dek, aku mau buka data, Dek. Dek, aku mau buka data. Kenapa kau jadi anjing, Dek? Kenapa kau jadi anjing? Si Juma aja nggak keberatan. Hargailah si Jumanya. Kau pansus boleh, tapi hargailah hostnya, ya kan? Kau framing. Iya, hargai hostnya. Saya mau kasih tunjuk data. Kenapa kau ribut, Dek? Dek, ini data, Dek. Ini data, Dek. Kenapa Juma? Kau nggak berani mendiamkan dia? Karena kau juga malu. Bukan kejahatan. Cuma sengaja Ayo. duduk mbak gitu. Kenapa Kalau ini? nggak bisa Kenapa? Ya, salamu. Kenapa kau naik langsung maki-maki? Kau naik terus Siapa yang langsung maki-maki? orang. Memang dia itu Kenapa? penipu. Nggak usah lah Juma, memang Kenapa kau sengaja bilang ada orang anjing-anjing penipu? kau pelihara di komalmu ya kan? Loh, Coba ini, kau minta gimana data. si orang ini? Ketika saya tunjuk data, anjingmu menggonggong. Malu nggak kau Juma? cuma sengaja ya. Malu nggak kau Juma? Diskusi cuma ya. Jadi kau naikkan orang gila gitu. Itu cuma Loh, caramu. kami sudah berdua tadi di atas, tiba-tiba kalian naik. Diam aja membiarkan. Kamu kesini. Enggak kenapa dia membiarkan semua. Ini Saya kan mau buka data Juma. Kenapa kau biar jing menggonggong? Enggak, kenapa kau biarkan, Sakut Juma? kau Juma. Ini tengok nih Iya, teman-teman. kenapa kau cara begini Juma? Iya, Gimana? kenapa? Kalau kau takut bilang takut. Oke, ini ada penumpangku. Turunkan ini kita main data gitu loh. Bisa enggak? Ya silakan itu sudah tunjukkan data. Ini Caci, Silakan Saya tinggal kamu buktikan nadimu uraikan. penghujat. Kamu uraikan datanya, turunkan orang ini, silakan. kenapa Saya terus membuktikan naik? nadimu penghujat. Iya, turunkan Loh, kalau kau berani. gimana Diskusi sih? yang cerdas gitu loh. Islam Ayo. nggak ada yang cerdas kan? Loh, Cuma- kamu yang naik ke sini ngamuk-ngamuk. Bukan, temanmu ini kau Kamu yang biarkan naik dari ke sini tadi. Saya di bawah loh ngamuk-ngamuk. ngikutin. Cara licik. Cara nggak berpendidikan cuma. Kamu Cara yang licik. kesini Biar ngamuk-ngamuk. ada ini ribut. Ada apa dengan kau Juma? Coba sama orang lain. Gak ada Ini yang model berdekati kayak gini coba diskusi. Kamu naik ke sini ngamuk-ngamuk. Ya gitu aja. Gitu loh, saya dari tadi di bawah ngelihat ini. Iya, terus kenapa kamu naik ngamuk-ngamuk di sini? Kenapa? Udah benar. Kenapa kau naik Udah ngamuk? suci. Kenapa? Kamu naik ngamuk di sini kenapa? Kayak orang kesurupan gitu loh. Robin, udah Ada ditanya apa? si Juma itu Robin. Kenapa kau ngamuk-ngamuk Robin? Kamu yang naik ke sini maki-maki Robin, orang. kenapa kau ngamuk-ngamuk kata Juma? Kamu naik ke sini Iya maki-maki orang. Robin. Kenapa? Si Juma, kenapa kau Kau berani ngamuk-ngamuk diskusi nggak Robin? gitu loh.
Itu loh Zuma, kok Ya. berani diskusi enggak? Oke. Robin. Kalau kalian nggak suka sama aku nggak apa-apa, Itu loh, diturunkan aja. kenapa herdernya Nggak pernah dikeluarin? mengamuk. Nah. Kebenaran harus sampaikan. Itu cara Robin. Islam. Jangan menurut kalian itu benar, nggak ada. Robin. Nggak ada Robin, Robin, jangan sosok baiklah saudaraku. Jangan sosok lembut. Gitu Zuma. Nyata adalah iblis yang Robin, menyerupai malaikat. hargai si Juma. Si Juma Nggak udah usah bilang dia. jangan ngamuk Robin. Ya udah, silakan aja bro. Bro, Udah, saudara ini Zuma. sengaja si Zuma ini bro. Satu Ini sebelum duluan. caranya Zuma ini. Gitu loh. Iya, karena dia malu. Saya bisa buktikan data, dia malu. Salahkanlah dirimu Iya, sendiri. malu, benar. Dia malu. Jangan langsung dengar. Karena si Juma ini trauma sekali sama saya, teman-teman. Jangan Saudara saudara Bang Robin. Ini kasihan Bang perasaan Robin. lo. Bisa kita biarkan dulu beliau bicara dulu. Ya, silakan turunkan saya. Kita dengarkan Turun bro, dulu. turun Biar lagi, di sini bro. aja bang. Biar aja debat sama Zuma. Di sini Saya aja, di penonton sini aja nggak apa-apa. Iya. Oh ya. Kenapa Silakan, herder? silakan. Kenapa bro? Supaya dia sombong terus. Supaya dia Iya, sombong silakan terus. Anda bahas, silakan. Baik. Jadi perhatikan Juma ya. Perhatikan. Tadi Iya. kan saya bilang, Iya. nabimu pun penghujat. Mana datanya kau bilang? Saya kasih tunjuk hadis Ahmad. Ya. Catat ya Juma ya, Iya, supaya kau terus? belajar hadis ya, supaya jangan nipu-nipu Islam. Iya. Enggak. Hadis Ahmad 17898. Oke. Isnadhi. Iya, Oke. Lalu ini dia Iya. Saya bacakan ya. iya, Jadi supaya tidak Siap. fitnah nih. iya. Telah menceritakan kepada kami, ya, Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq dari Al-Bara bin Azib. Ia berkata, jangan pura-pura tidur kau Dek. Rasulullah bersabda, perhatikan nih, Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, Iya. cacilah kaum musyrikin itu karena Roh Kudus bersama. Makanya Roh Kudus kalian itu iblis deh, ya kan, berbeda dengan Roh Kudusnya Oke. orang Kristen ya. Oke, Nah sekarang kau sangkal Sudah? tidak ini sudah. Oke, baik. Oke, gantian kita ya. Nah, Iya deh ya. jadi gini. Hadis itu diperintahkan kemudian untuk dicaci orang-orang musyrikin. Kamu ngerti orang musyrikin? Ngerti orang musyrikin? Terserah lah, anggap orang berdosa lah. Enggak, aku tanya dulu. Anda ngerti musyrikin itu apa? Udah masuk itu kategori orang berdosa. Lanjut. Saya tanya dulu, musyrikin Udah, itu usah apa? pura-pura lah. Musyrikin itu sudah jelas yang menduakan si Allah. Sabar dulu. Gantian kan? Yesus mengatakan Iya, jangan kau kapan berikan bertanya? barang. Sabar dulu. Mutiara ke Jangan babi. kau berikan. Itu mencaci atau tidak? Apanya? Kutanya dulu. Tidak ada di Yesus situ menganggap diajarkan. Tidak ada. Yesus menganggap Iya, manusia iya. sebagai babi dan anjing itu mencaci atau tidak? Oh tidak, itu tidak ada dikatakan kepada manusia dikatakan babi. Hah? Itu adalah kata perumpamaan kiasan. Nah, sekarang Dek, sebentar Dek ya. Kau mau cari tandingannya dengan membuat fitnah Enggak, gitu Dek? tunggu dulu. Kenapa Tunggu. terbincang, Dek? Saya bertanya samamu. Sekarang saya bertanya samamu. Ini kan kita bahas hadits. Oke? Iya Dek ya. Ketika Nabi Muhammad memerintahkan mencaci orang musyrikin, apa caciannya? Amin, kau akuin Tunjukkan. ya. Kau sudah akuin ya. Ya, Kau berarti akuin apa? ya Muhammad Caciannya apa? memerintahkan Caciannya cacian ya. apa? Sebentar. Kepada- Kau sudah mengakui Muhammad Caci- memerintahkan cacian kan? Kepada siapa? Sebentar. Pokoknya kau sudah mengakui Muhammad mengajarkan Ya, cacian. pokoknya kepada Loh, kok siapa? nggak mau sih? Terserah, yang jelas pasti kepada manusia toh. Nah sekarang coba simpulkan Siapa dulu itu? kepastian. Manusianya siapa? Juma, Manusianya engkau sudah siapa? mengakui Tengoklah si caramu Juma. berdiskusi. Sebentar Juma. Ya bukan. Saya hanya ada ketegasan biar didengar penontonmu yang banyak ini toh Juma. Berarti kau sudah Inilah mengakui kamu. Muhammad memerintahkan mencaci maki? Kepada siapa? Loh kok macet? Ya jelas kepada manusia, nggak mungkin kepada hewan toh. Manusianya siapa? Yang dicaci di situ siapa? Yang jelas manusia toh. Ya, siapa manusianya di situ? Iya, jangan gugup lah, jangan gugup pelan-pelan ya. Loh iya, jangan grogi lah. Sekali lagi ya. Juma, ternyata kau sudah mengakui bahwa Muhammad memerintahkan mencaci maki, setuju? Kepada siapa? Kepada manusia, toh nggak mungkin kepada hewan toh. Siapa manusianya? Siapa Jangan manusianya? grogi, tegas dong. Katanya kan Al-Quran itu Itu kan dalil. Dalil. ya kan? Iya, Dalilnya nih. Dalilnya mengajarkan mencaci siapa? Ya, orang musyrik Mencaci itu siapa? manusia bukan?
Orang musyrikin itu manusia bukan? Iya, orang musyrikin itu manusia apa bunyi bukan? caciannya? Jawab, bunyi jawab. caciannya Musyrikin itu manusia bunyi bukan? caciannya apa? Sebentar bunyi dong. caciannya Musyrikin itu manusia apa bukan cuma? Caciannya Saya apa? hanya apa tanya karena caciannya? kamu ingin menghindar dari perintah Apa Muhammad mencaci caciannya? manusia. Alasanmu Saya tanya lagi. musyrikin. Saya Saya kamu tanya dia. sekali lagi. Saya tanya Musyrikin sekali lagi. itu manusia apa bukan? Apa Dia cuma bunyi- dia manusia. Bisa dia jawab. Oke, Nah, Anda saya takut ya turunkan. teman-teman, udah malu dia kan? Enggak dong. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Nabi Muhammad melalui hadits itu dikatakan bahwa cacilah kaum musyrikin. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mencaci tanpa alasan. Cacian di sana juga enggak ada dijelaskan apa caciannya. Paling-paling dikatakan innalladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam. Paling kayak gitu. Dia mengatakan, hai kamu orang-orang musyrik, kamu sesungguhnya akan masuk neraka. Paling begitu. Tapi yang kita lihat di dalam Matius 7 nomor 6, jangan kau memberi barang yang suci, barang yang kudus kepada babi, dan jangan kau lemparkan mutiara kepada anjing. Siapa yang disebut anjing dan siapa disebut babi di situ? Manusia. Ayo, siapa yang mencaci sebenarnya di sini? Bagaimana seorang Yesus mengatakan kepada seorang wanita Kanaan, tidak pantas roti diberikan kepada anjing. Aku diutus hanya kepada domba, bukan kepada anjing. Perempuan itu disebut anjing. Mencaci enggak itu? Seorang perempuan datang minta tolong kepadanya agar anaknya disembuhkan, malah dikatakan anjing. Mencaci enggak? Mencaci. Jadi jangan lebay. Ya, jangan lebay. Orang-orang yang disuruh caci di sana adalah orang yang menduakan pencipta langit dan bumi, lalu menyerang akidah Islam pada zamannya, pada saat itu. Maka mereka yang diminta untuk dicaci. Apa fungsinya untuk dicaci? Agar mereka sadar. Tapi kalau yang tadi, jangan kuberikan mutiara, jangan kuberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Jadi saudara raja debat, cocoklah memang kau raja debat. Kamu hanya tahu berdebat, tapi tak ada ilmu. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Kau permalukan dirimu sendiri bawa hadits. Bagus kalau dia ngerti asbabul wurudnya seperti apa, sanad matannya kayak mana. Tapi tidak perlu, karena saya sudah mengenal Anda dari dulu. Anda itu penghujat. Anda itu penghujat, makanya Anda tidak berani menampakkan wajah karena Anda penghujat. Anda itu penista agama Islam. Sekira begitu, nggak perlu dibahas panjang-panjang. Saudara Robin, mohon maaf, itu kawan lama saya, Bang. Memang dia begitu karakternya dari dulu. Saya paham, saudaraku. Saya paham. Iya. Makanya Siap. ya, saya juga mohon maaf, kenapa saya pakai ilmu seperti itu. Harus seperti itu kepadanya. Makanya dia kan enggak. Makanya saya disuruh turunkan tadi sama saudaraku. Nah itulah orangnya. Kami sama orang Batak. Makanya dia ngomong Batak dengan orang Batak dengan apa? Menghina, mencaci. Sementara dia mengajarkan supaya jangan mencaci, tapi dia melakukan, jadi namanya munafik. Sementara dia mencaci maki saya dari tadi. Saya satu patah pun nggak mau mencaci dia. Nah itu yang mau saya pancing dari dia. Ternyata dia nggak tahan dengan caci maki kepada saya. Dicaci maki habis saya tadi dengan bahasa Tapi Batak. Nabi Muhammad mencaci maki, disuruh caci maki kepada orang musyrikin. Lah dia Benar, dicaci makinya itu sendiri, benar. saudaranya sendiri. Bukan, bro. Cuma Ya. gini, kau tahu gak ayat itu, bro? Bro, kau tahu ayat itu kayak kau bilang tadi, babi dan apa Iya. anjing? Apa itu? Saya bro? tahu. Apa itu? Iya. Maknanya apa itu? Yesus Dia berkata ngomong kepada orang-orang Yahudi. manusia atau itu bahasa makna? Coba, silakan. Dia berbicara kepada manusia. Hah? Dia sampaikan kepada muridnya agar Mana? jangan Kepada- memberikan mutiara kepada babi dan anjing. Kepada Maksud babi. Babi mutiara itu manusia. Sorry. Hah? Maaf, Babi saya itu tanya dulu. manusia. Hah? Babi di sana dengan anjing itu diperuntukkan kepada babi beneran atau anjing beneran? Kamu tahu nggak arti babi? Dan itu saya tanya. Kamu tahu nggak? Saya maksud tanya Tuhan dulu. Yesus, Enggak babi usah dan terlalu anjing di situ? jauh. Enggak usah terlalu jauh. Yang dianggap Yesus babi dan anjing di situ Babi manusia dan atau bukan? anjing itu iblis, setan. Maknanya iblis. Berarti Jangan Matius kasih 15 itu firman Tuhan kepada sabar dulu. Iblis kayak kalian. Sabar. Kalian kan iblis. Sabar. Itu Bisa buka maknanya. dalilnya? Loh, memang Bisa itu. buka dalil? Kau buka dalam tradisi Israel. Arti kata anjing dan babi. Di perjanjian lama ada itu.
Kau buka Saya di tunjukkan perjanjian samamu lama. ya. Makna Saya babi buka dan anjing. samamu. Bukan gini. Saya buka Makna samamu. babi Saya dan buka anjing enggak. itu iblis. Diam dulu. Makanya Diam dulu. legion masuknya Diam dulu. Kau diam dulu. Apakah Ya, betul Yesus ya. menganggap itu adalah Ya. setan ya, kau atau bilang apapun manusia itu? ya. Perkataan itu untuk Oh, manusia jelas. ya. Oke. Ya. Jelas. Kalau tadi kita Raja lihat. Jumar udah betul, itu bahasa kiasan. Artinya iblis kayak kalian. Firman Tuhan sia-sia Nah, kalau berarti ada iblis kayak manusia. kalian. Loh, Berarti iblis. manusia dong. Hatimu iblis. Manusia. Makanya firman Nah. Tuhan gak nyampe. Hatimu iblis. Makanya kau gak terima Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Yesus Hatimu menganggap iblis. bahwasanya Makanya murid-murid diingatkan bro, supaya firman Tuhan itu Matius 24, Matius 15, nomor 24, seorang perempuan datang kepadanya. Apa kata Yesusnya ketika ada seorang perempuan Kanaan? Dia mengatakan, tidak pantas roti yang disediakan diberikan kepada anjing. Anjing di situ siapa? Wanita Kanaan. Kalau Anda mengatakan itu perumpamaan untuk iblis, no. Yesus sudah mengatakan babi dan anjing kepada orang-orang yang memusuhi dia pada saat. Baca dalilnya. Yesus menyebut serigala ditujukan kepada orang. Yesus menyebut babi ditujukan kepada orang. Yesus mengatakan anjing juga ditujukan kepada orang. Begitu saudaraku. Saking kerasnya kebenaran itu memang harus ditegakkan. Yesus sudah benar mengatakan kepada mereka anjing, mengatakan kepada mereka serigala, mengatakan kepada mereka itu babi. Saya setuju. Saya setuju Yesus bertegas seperti itu karena memang ada manusia karakter kayak babi, karakter kayak anjing, kayak serigala gitu loh. Jadi diskusi itu jangan emosi, santai, rileks, jangan kedepankan kebencian bosku. Karena kalian ini bukan pengikut Yesus. Kalian hanya menggunakan Yesus sebagai tameng untuk menggenapi nubuatan Yesus terhadap orang Farisi yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Kalian hanya tidak ingin membahas secara mendetail, kalian hanya ingin memaki. Coba diskusinya itu yang tenang, rileks, Anda sajikan data, kami sajikan data, kan gitu. Halo, semangat sore, Saudara Almen. Halo. Sore, Cuma. Sore juga Bang, silakan. Buka kamera kalau dari Kristen silakan. Silakan. Saya mau nanya nih. Buka kamera dulu Bang. Sebentar. Buka kamera dulu. Silakan Abang. Bang Suma tentang kejadian di Pati gimana tuh tanggapan Bang Suma? Buka kamera dulu Bang. Sekarang Buka kamera dulu, buka Kiai kamera. menghamili 50 santriwatinya gimana Bang? Buka kamera dulu. Buka kamera. Waduh. Main turun. Buka kamera dulu. Jangan langsung bertanya, gampang itu dijawab. Buka kamera, habis itu kita bahas. Gak usah maki-maki, santai aja. Kalau kejadian-kejadian menghamili, mencabuli, dan seterusnya, jangan lihat oknumnya. Tidak ada agama itu bisa dilihat dari oknum, kecuali memang ada data di dalam kitabnya yang mengajarkan seperti itu. Jadi kalau tidak ada di kitabnya mengajarkan kayak gitu, berarti oknumnya. Jangan kau nilai agama dengan oknum. Bila mana ternyata kelakuan oknumnya itu tidak ada di dalam kitab suci. Di Al-Quran jelas, la taqrabuz zina. Itu jelas itu di Al-Quran. Tidak boleh mendekati zina, apalagi berzina. Jadi kalau ada umat Islam, apapun dia melakukan zina, berarti dia sedang melanggar Islamnya, dia sedang melanggar Al-Quran. Gitu Bang. Oke. Jangan kesurupan kalian, santai aja diskusi kita itu. Bang Robin, masih ada yang ingin disampaikan Bang? Silakan.
Halo Bang, kalau masih ada mau disampaikan silakan biar kontennya ini punya nyali ke atas. Karena kalau Abang masih di sini kelihatannya mereka agak segan abangku. Karena mereka menganggap berlawanan prinsip, padahal sama-sama Kristen begitu. Halo Bang Robin, masih ada yang ingin disampaikan? Ya, selamat siang Juma. Siang juga Bang, siang. Iya. Tadi ada berkata bahwa nggak ada di dalam Islam itu, bahkan boleh berzina itu loh Bang. Dalilnya mana? Oke. Silakan tunjukkan. Silakan. Iya. Silakan buka kamera. Ya sebentar. Saya sudah buka. Iya. Apa itu Bang? Apa Ya. yang Anda ingin tunjukkan? Di Sahih Bukhari ya. Buhari. Ya. Iya. Silakan. 2983. Jadi Bukhari. apa yang terjadi? Ya 2983. Apa itu tertulis di sana Bang? Hah? Apa yang tertulis di sana? Tolong dibacakan. Iya, saya bacakan. Iya. Abang nggak mau baca itu? Saya bukan yang bawa materi, Abang yang bawa materi kan? Oke, baik. Jadi setidaknya Abang itu paham dulu baru bawa materinya ke sini. Buhari berapa tadi? 2983. Oke. Apa yang dikatakan di sana Bang? Iya sebentar, saya pelan-pelan, santai saja Bang. Saya beratur dulu pencariannya dulu. Iya. Iya. Ini dia berkata ya, Nabi kata ya. Iya. Nabi berkata. Sahih Buhari kan? Iya. Sahih ini. Buhari. 2983. Iya. Iya. Oke Bang ya, santai aja Bang ya, cuma hanya menanggapi itu. Iya. Ya, di mana? Siap. Nabi bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina, berzina, iya, sekalipun dia berzina dan berbuat dosa, dia masuk surga itu. Jadi, umat Islam ini melakukan zina tetap masuk surga. Jadi, kalau apa yang dilakukan di pondok pesantren itu kan perzina, perbuatan dosa. Tapi apa? Kenapa dia lakukan? Ya karena berdasarkan ini masuk surga, nggak ada. Cuman segitu doang pengetahuan Anda gitu. Ya ini dasarnya dulu lah. Kenapa Anda berkata itu pengetahuan? Ya kan ada data, bukan pengetahuan. Iya. Jadi apakah umat Islam itu tidak ada potensi untuk bertobat di Islam? Ketika mereka melakukan masuk surga. Oh, jadi Islam cuma satu hadis itu saja Islam itu. Berarti Anda nolak ini? Bukan saya nolak. Bukan saya nolak. Akui dulu bener nggak ini? Iya. Saya akui itu. Terus apa masalahnya? Yang mencabuli santri itu yang nggak ada salahnya dia melakukan karena dia masuk surga. Oke. Sekarang pertanyaan saya ke Abang boleh? Saya bertanya ya Bang ya. Kalau di Kristen berzina bisa nggak masuk surga? Di Kristen kalau berzina bisa nggak masuk surga? Kalau tidak bertobat, kalau dia tetap tidak bertobat ya tidak masuk surga. Kenapa? Berarti berzina bisa masuk surga di Kristen? Kalau dia bertobat, dia kan masuk surga. Loh, kenapa Anda ketawa? Loh. Orang berzina berbuat dosa itu dia bertobat, masuk surga. Gak ada yang lucu. Ini loh lucu dong. Iya kan? Jadi kau bilang tadi nggak ada. Kamu mengakui loh. Kamu hanya modal ketawa saja, congor. Berarti di Kristen kalau berzina bisa masuk surga? Kalau dia bertobat masuk surga. Oh, kalau dia bertobat. Nah, jadi orang bertobat di Islam
Tunggu. Di Islam ada nggak perintah bertobat setelah melakukan dosa? Nggak ada di sini. Coba baca dulu data ini. Coba kalau begitu kau tunjukkan kepada saya, berzina masuk surga, yang penting bertobat. Mana dalilnya? Silakan. Ini dalilnya, Islam. Enggak, di dalam agamamu. Di mana dalilnya di dalam agamamu berzina bertobat masuk surga? Anda tidak berdasarkan data, saya jawab tidak berdasarkan data, tapi ada datanya nanti. Kita lanjut dulu, kita selesaikan dulu ini. Iya, giliran Anda kalau bicara berzina di agama Anda masuk surga, yang penting bertobat. Tapi kalau di Islam seakan-akan di Islam, kalau di Islam bertobat masuk surga enggak kalau mereka sudah berzina? Anda nunjuk di situ. Di situ nggak harus ada. bertobat, Bang. Di sini yang syaratnya di sini. Aduh, jangan ketawa dulu. Kenapa modal ketawa? Syaratnya di sini, Bang. Yang penting Islam itu tidak menyekutukan Allah. Itu saja. Sekarang pertanyaan saya, masuk surga semua sekali. Pertanyaan saya, Abang, seperti yang dilakukan Kiai itu, kenapa? Pertanyaan saya ke Abang, apakah Islam itu cuma satu hadis itu, hukum Islam itu? Mau banyak, mau seberat, mau hadis banyak, itu tidak menjadi masalah. Allahu Akbar. Jadi kalau hadis satu sama lain, sabda Muhammad itu kan berarti bertentangan. Ada yang berkata begini, nggak apa-apa kau berbuat dosa, nggak apa-apa kau berzina di sini. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Itu syaratnya. Betul enggak? Jawab dulu. Saya tanya sama Anda, apakah Islam itu cuma satu hadis itu hukumnya? Tentu banyak hadis-hadis yang dikarang Muhammad oleh para ulama, tapi itu cuma jadi dasar. Ya, hadis dikarang katanya. Sekarang saya membacakan data kepada Abang. 1 Yohanes 2. Dengarkan. Anak-anakku yang kukasihi, janganlah kalian berdosa. Namun apabila kalian berdosa, ada pendamai dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan saya, berdasarkan dalil itu, boleh nggak Kristen itu berzina? Tidak boleh lah berzina. Nggak Hah? boleh berzina, nggak boleh. Di situ dikatakan Yesus sebagai pendamai dosamu. Dia tadi kan jangan berbuat dosa, kan tadi ada berkata sudah. Oke. Dikatakan lagi di dalam Roma 5 nomor 20, di mana dosa makin banyak, di situ kasih karunia makin melimpah. Pertanyaan saya, ketika Kristen semakin banyak berzina, apakah semakin kasih melimpah? Berdasarkan data itu, jawab. Enggak, kau ngomong apa ini cuma? Kita ini belum selesai ini. Bukan. Hai, apa kau hai? Saya ulang lagi, Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Di mana zina semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Betul? Baik, saya buka ya. Jadi kita nanti selesai sampai itu. Selesai sampai Silakan. Sebentar, silakan. Jangan ada ketawa terus loh. Roma 5 nomor 20. Sebentar. Kamu baca Roma 5 20. Kamu mengetahui hadis Roma 5. Roma 5 nomor 20. Bukan. Sabar. Baca. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah-limpah. Ayo. Kita baca ya. Zina dosa enggak? Zina dosa enggak? Sebentar kita baca data itu. Kau tanya dulu. Zina dosa tidak dalam Kristen? Kita baca dulu data itu dulu. Kamu jangan kau gitu cara diskusi. Jangan ketawa. Zina dosa enggak dalam Kristen? Atau jangan-jangan bukan dosa? Roma berapa tadi? Ya. Ayo. Biar ku ajari kau. Roma 5 berapa? Ayo. Roma berapa? Loh, katanya ada Roh Kudus. Nomor 20. Roma berapa kok? Ada gimana ada ini? Katanya Roh Kudus, ada Roh Kudus. Roma 5:20. Gimana ada ini? Ada kan tadi takutnya kau ini comot sana comot sini ayat itu loh. Kalau kamu bawa hadits boleh.
Saya nggak boleh comot. Iya boleh. Comot mana? Boleh. Apa yang di mana? Roma berapa? Roma, Ayo. Roma 5 20. Roma 5 ayat 20 kita baca. 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa itu bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi melimpah. Di mana di sini melimpah? Yang tidak masuk. Ini Adam dan Kristus. Kamu baca. Hai, kamu baca dalil. Supaya Tanya sama lagi di mana? dosa. Sahabat, kenapa ada ketawa? Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi melimpah-limpah. Betul? Kasih karunia melimpah-limpah dalam masuk apa di sini supaya sama seperti dosa. Lo kau tawa, kau tawa. Nah, dalilnya jelas. Ini loh, ini jawabannya di bawah sini supaya sama seperti dosa berkuasa dalam al-maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Kristus, Kristus Tuhan kita. Jadi, sekarang sebentar. Tunggu. Sebelum selesai. Bagaimana pertanyaan saya? Dengar pertanyaan saya baru jelaskan. Bagaimana caranya? Dengar. Bagaimana caranya mendatangkan? Bagaimana caranya mendatangkan kasih karunia melimpah-limpah? Caranya gimana? Kita selesaikan dulu ini. Ini jelas datanya. Lu kan ketawa lo. Jadi kiai itu tidak salah ya. Saya berdasarkan data ini melakukan apa yang dikatakan. Mulai pindah lagi, salto lagi. Udah dijawab tadi. Allahu Akbar. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Oke? Di mana persinahan semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah-limpah. Betul? Bahkan di Al-Quran sendiri ya cuma ya. Di Al-Quran sendiri Al-Ajab 51. Udah keok dia. Itu, udah keok. Aku udah jawab tadi itu. Keok. Gantian dong. Kamu jangan congor terus. Di mana ya, persinahan semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah-limpah. Di mana pembunuhan semakin banyak, di situ kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah. Di mana LGBT semakin banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Di mana pemerkosaan terbatas, di situlah kasih karunia melimpah-limpah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di mana persinahan semakin banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Udah, kamu udah keok. Kamu nggak paham Quran, nggak paham hadits. Diterangkan pun kau tidak akan masuk, otak merusak karena kau menggenapi angkatan jahat. Oke, silakan yang lain. Masuk ke tema. Nanti ku suruh kalian tafsirkan hadits, ayat suci Quran, kalian tidak sanggup, percuma. Mending kalian belajar tentang dosa waris. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang. Apakah Anda pewaris dosa? Ya, halo. Iya, halo. Halo. Kita pakai timer ya. Semangat siang. Ya, selamat siang.
Izuma. Siap. Apakah Silakan. Muhammad itu apakah Muhammad itu seorang pezina? Ada tema di Jawabannya, sini. apakah Muhammad tolong dong Ada bisa tema di sini. Nah, kenapa Ada ketakutan? tema. Ada Nah, tema kenapa di sini. ketakutan nih di dalam hadis Ada Tirmizi tema 2658. di sini. Ada tema di sini. Anda kalau mau bahas hadis itu berarti Anda sudah pakar hadis. Kalau cuma modal Google, Anda hanya akan semakin bodoh. Oke? Halo saudara Indri. Semangat sore. Selamat sore, Bang. Halo. Halo saudara Indri. Ya. Silakan buka kameranya. Bantu. Oh iya, siap. Ini ada Apa yang tema mau ditanyakan ini? siapa pewaris dosa. Silakan. Ya, pewaris dosa itu adalah manusia termasuk Anda. Nah, itu pewarisnya. Dalilnya Bang, buka kamera dulu. Buka Dalilnya kamera. di dalam Keluaran. Iya, sudah buka kamera. Buka kamera. Buka kamera lalu, dulu. Lalu Buka apa kamera lagi? silakan. Buka kamera dulu Bang. Iya, ini kamera udah. Ini adalah kitab nih. Oke, baik. Oke, tema kita siapa pewaris sudah. dosa itu? Apa lagi? Tolong tunjukkan siapa pewaris Yaitu dosa itu. manusia Silakan. jatuhnya ke dalam dosa. Yaitu manusia. Tunjukkan dalilnya. Dalil Bang, dalil. Nah, dalilnya itu ya, sabar. Nih, manusia jatuh ke dalam dosa. Iya. Yaitu Adam dan Hawa. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa Bang? Silakan. Di mana Adam mewariskan dosa pada saat Adam memakan buah itu. Sudah. Nah, di mana itu jawabannya. dalilnya? Di mana dalilnya bahwa dia mewariskan dosa? Kan gak ada dalilnya. Nah, ada dalilnya dong. Mana? Anda memfitnah Adam. Nah, ini dalilnya. Yang sering Manusia memfitnah Adam itu hanya iblis. Loh. Yang memfitnah Adam itu iblis. Silakan. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Sekarang saya tanya, apakah manusia itu mengikuti iblis? Ayo, jawab Ada dulu yang dong. mengikuti iblis, ada yang Siapa yang mengikuti, ada yang mengikuti tidak. Yang iblis? mengikuti Coba. iblis itu Mana datanya? yang Di yang mewarisi dosa. mana orang Kristen mengikuti? Ya di mana? Ayo, Di mana kasih dikatakan dalil di situ dulu. coba semua? Dalil. Buktikan sama saya. Dalil dulu. Dalilnya Ya, dulu, silakan. dalil. Ini Dalilnya dalilnya dulu manusia kasih. itu jatuh ke dalam dosa. Kalau manusia jatuh Ya. ke dalam dosa, otomatis manusia sampai saat ini berdosa. Betul? Di mana dalilnya tuh? Di mana Betul? dalilnya? Di mana Loh, dalilnya? sampai sekarang manusia berdosa. Loh, sampai Di sekarang mana manusia berdosa. dalilnya? Ini Dalilnya manusia di jatuh ke mana? dalam dosa. Ini Dalilnya di kejadian mana? 3. Ini Nggak ada kejadian dalil di situ, 3 kan? ayat 3. Loh, Kejadian takut. 3 nomor 3 coba bacakan. Coba bacakan. Adapun ular. Nih, ada Adapun ular yang cerdik. Mana? Yang dijadikan oleh Mana Tuhan. dosanya Ular di itu berkata kepada perempuan itu, tentu Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Lalu sautnya perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan di dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau meraba buah itu, nanti kamu mati. Ya. Kamu di situ siapa? Manusia. Siapa di situ dia? Manusia yang dimaksud siapa? Adam dan Hawa. Nah, sekarang mana tunjukkan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Dalilnya mana? Loh, sampai sekarang saya tanya, sampai sekarang manusia berdosa enggak? Mana dalilnya? Loh, Adam mewariskan dosa. Lah dalilnya sampai
kita manusia berdosa. Bos, kenapa masih berdosa? Loh, dengar ya. Dengar semua. Yang kamu tidak ketahui adalah dosa waris itu adalah dosa yang sudah ditanggung oleh Yesus. Ya, itu yang kamu tidak terus tahu. kenapa Tetapi Kristen, dosa kenapa perbuatan Kristen masih berdosa? itu dosa perbuatan dengan dosa waris berbeda. Oh. Ya. mana Ya, memang dalilnya? berbeda. Dalil. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Adam mewariskan dosa. Silakan. Kalau tidak ada berarti Anda iblis memfitnah Adam. Silakan. Dosa, ada mewarisin dosa sampai sekarang orang berdosa. Iya, saya tidak tanya orang berdosa itu nenekmu kiper. Kau sendiri yang berdosa, kenapa Adam kau bawa? Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Sekarang saya tanya. Waktu Adam memakan buah itu manusia berdosa sampai saat enggak? Adam berdosa Adam enggak? Tidak berdosa. Iya, waktu Adam dan Hawa waktu itu memakan buah itu, pertanyaan saya, manusia berdosa enggak? Tidak berdosa. Oh, tidak berdosa, luar biasa, tidak berdosa. Nah, Kata Suma. sekarang, Kata mana Suma dalilnya enggak Adam berdosa. berdosa? Mana dalilnya Loh, Adam berdosa? Ini mereka tunjuk. mereka berdosa nih. Iya, mana Ini apa? mana tunjukkan. Ini Tunjukkan dalilnya. kasih lihat kamu ya. baca. Ya, Iya, makanya iya, Zuma baca. itu kayaknya nggak pernah mengetahuinya. Nih. Oke, ya. Saya besarkan. Ketika nih aku besarkan kau tunjukkan ketika ke saya. mereka mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Yang menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, engkau menjadi takut karena aku telah telanjang. Sebab itu aku bersembuh." Mana dia berdosa? Mana? Bersembunyi, Tunjukkan. berdosa nggak diri ini? Mana berdosa? Tema Mana ini berdosa? sudah Mana terjawab. berdosa? Mana? Nih, Tunjukkan. berdosa nggak dia? Mana? Berdosa nggak dia? Berdosa nggak tidak? Berdosa nggak? Mana? Dalilnya Sekarang saya mana? tanya sama kamu. Dalilnya mana? Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau kamu melakukan dosa, apakah dosamu kamu tutupin enggak? Dosanya mana? Kamu tutupin atau enggak? Dosanya mana? Loh, Dosanya ini mana? apa? Mereka bersembunyi nih. Mana? Loh, ini mereka bersembunyi apa? Ini mereka bersembunyi apa? Fitnah mana fitnahmu? Tertawa. Di mana fitnahanmu yang Tertawa dengan mengatakan Adam kebodohannya. berdosa? Loh, Loh, Di ini. mana? Loh, ini saya jawab ini mana? apa? Ini saya Ini jawab apa? Mana? Kamu kayak pendeta Leo. Mana? Kerjamu cuma memfitnah Adam terus. Ular. Aduh. Ular. Oten. Kalian itu 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Kamu fitnah Adam. Kau hujat Adam. Kau nista Adam. Kamu lupa Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan kalian bermusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Aku akan membuat permusuhan antara keturunan iblis dan keturunan Adam. Lah, kamu memfitnah Adam sama berarti kau saya keturunan Adam dan iblis. Hawa di dalam Al-Quran. Jelaskan sama saya. Jelaskan sama saya Adam Mana dan Hawa di dalam dalilnya? Al-Quran. Jangan dulu. Iya, Jangan jelaskan dulu ke Al-Quran situ. di dalam anumu. Ayo. Pertanggungjawabkan Jelaskan dulu Kenapa kau fitnahanmu. takut? Jelaskan di dalam Al-Quranmu. Adam dan Hawa, ayo. Pertanggungjawabkan dulu. Jelaskan sama saya. Ayo. Pertanggungjawabkan Kalau dulu. memang kamu apologet yang terkenal di Indonesia, ayo. Saya buktikan kamu hari ini kamu kayak. Pertanggungjawabkan. Buktikan sama saya. Pertanggungjawabkan Kamu jelaskan dulu Adam dan Hawa sama saya. Ayo. fitnahanmu. Ayo. Fitnahanmu. Saya sudah menjelaskan tadi loh. Sekarang kamu. Fitnahanmu Giliranmu. bahwa Adam Giliranmu. berdosa mana? Tunjukkan dulu fitnahanmu. Fitnahanmu Adam dan Hawa mana? Sekarang ayo. Fitnahanmu.
Ayo, giliranmu sekarang. Dosanya Adam dan Hawa bagaimana? Ayo jelaskan sama saya. Ayo, kenapa takut semuanya? Kenapa semuanya takut sama saya? Kenapa? Kenapa semuanya takut sama saya? Kejang-kejangnya. Kejang-kejang kamu ya semuanya. Nggak keoknya kamu ya. Ya? Sekarang coba semua jelaskan sama saya di dalam Al-Quran. Ini 7 penonton melihatmu dengan kebodohanmu. Ayo. Apa? Kau kejang-kejang apa? Fitnahanmu terhadap Nabi Adam yang harus kau selesaikan. Kau memfitnah Nabi Adam berdosa dan mewariskan dosa itu kepada keturunannya. Mana? Padahal itu nggak ada. Nggak ada. Adam mewariskan dosa itu nggak ada. Kalian memfitnah Nabi Adam karena kalian adalah yang menggenapi dosa yang dilakukan oleh orang Farisi. Kalian penggenapannya, begitu loh. Kasihan Kristen-Kristen menutupi kalau Kristen itu adalah penggenapan dari apa yang Yesus ajarkan tentang orang Farisi. Silakan buka kameranya Bang. Kalau Kristen, kalau Islam mohon izin dibawa dulu. Silakan. Silakan. Caranya Kalau gimana nih? Dari Kristen ya? Iya, kok saya pencet nggak bisa nih? Belum bisa buka kamera ternyata. Pengikutnya masih belum ada gitu Bang. Jadi saya nggak lulus ini di sama Bang Zuman ini, jadi nggak lulus dong. Nanti buka kamera baru bisa diskusi Bang. Silakan. Halo, semangat siang dari Kristen. Semangat siang. Iya. Semangat dari siang Kristen Bang. Kristen cuma lawanmu kemarin yang kau turunkan karena terus kau. Buka kameranya Bang, silakan. Silakan. Buka kamera, silakan. Nah, Aisyah, gimana? Iya. Ini masih ada tema yang kemarin. Siapakah pewaris dosa itu? Kalau saya mengatakan Farisi. Tapi dosa yang diwarisi nggak ada. Semua Mana dalilnya? Mewarisi. Mana dalilnya? Semua manusia mewarisinya. Saya butuh dalil, silakan. Kalau dalilmu nggak penting, itu kalau agama itu bukan dalil, tapi pemahaman, pakai otak. Nah, dari mana Anda mendapatkan ilmu seperti itu? Sedangkan tidak ada dalilnya. Secara keseluruhan, kalau agama itu ajarannya adalah kitabnya. Jadi dikuasai kitabnya itu dari situ. Coba baca Amsal 3 nomor 5 bisa? Bacalah. Anda lah yang baca. Kau kenal Amsal tidak? Mengerti kau Amsal? Apa itu Amsal? Berpeganglah pada firman Tuhan dan jangan berpegang kepada pikiranmu sendiri. Itu Amsal 3 nomor 5. Siapa yang mengatakan begitu? Boleh. Siapa yang mengatakan begitu? Enggak. Amsal itu hikmat. Apa artinya? Aduh, mau diskusi enggak sih? Aduh. Mau. Ya sudah. Karena saya, tolong tunjukkan. Kalau saya mencuci otakmu, saya mengajarmu mencuci otakmu, bukan diskusi. Levelmu belum sampai. Oke, jadi siapa yang mewariskan dosa kepada manusia? Semua manusia. Dalilnya mana? Sejak Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa itu diwariskan. Dalilnya mana? Dalil lagi. Oh, tak dalil lagi kau. Agama kalau dalil karena kitab semua firman itu berkaitan. Bukan hanya satu mana dalil, dalilnya? 2 dalil, 3 dalil. Mana dalilnya? Satu aja. Diwariskan. Makanya Tuhan telah mengutuk manusia. Dalilnya mana? Dalilnya mana dalil? Tidak perlu otak dalil karena firman Tuhan itu berkaitan. Nggak bisa begitu. Ini bukan saman penjajahan, Bung. Saya mencuci otakmu karena dalil. Saman penjajahan memaksakan kehendak.
Nah, sekarang mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil berarti Anda seperti penjajah Belanda pembawa agamamu, hanya mau menekan orang. Otak dalilmu itu dicuci dulu. Otak dalilmu dicuci karena itu Alkitab itu karakternya Alkitab sama itu seperti pembawa. berkaitan semua. Karena agamamu dibawa oleh penjajah, kamu ingin memaksa Jadi orang agamamu dibawa oleh siapa? mengikuti. Agamamu dibawa oleh siapa? Enggak, agamamu dibawa Kamu oleh siapa? mau mental orang itu kamu rusak, kamu jajah Congormu aja tanpa yang dalil. banyak, congormu yang banyak. Kalau tanpa dalil Nggak itu ada otak. congor. Loh, kalau tidak Pakai ada otak, otakmu pakai otak. mana? Ya, kalau ada Pakai otakmu otak. mana dalilnya? Kau Agamamu siapa yang bicara. bawa? Mana Siapa yang bawa dalilnya? agamamu? Mana Dalil lagi otak dalilnya? dalil kalau. Nah, itu kan mental Kami bukan dalil penjajah. karena bukan hafalan. Lalu Bukan hafalan dari untuk dihafal mana? Alkitab. Dari Kami mana bukan kau hafal, dapat bukan ilmu hafal. kalau tidak ada dalil? Dari mana? Bukan modal hafalan kalau kitab kami Lalu tidak. dari mana? Jangan kau hafal, kau sebutkan aja. Di mana dalilnya? Kamu Karena jangan Alkitab mentang-mentang. kami, Jangan mentang-mentang agamamu diajarkan penjajah. Dengar kau, Kau Zuma. mau menjajah di sini. Jangan kau Dengar menjajah kau, di Zuma. sini. Saya butuh dengar dalil. kau Zuma. Dalil saya dengar. Mana dalilnya? Jangan pakai karena otak Belanda yang sini. membawa agamamu. Jangan pakai otak kamu. Jangan Pakai gara-gara otak agamamu kami, ya, dibawa bukan oleh situ. penjajah. Kau merendahkan orang sedangkan kamu tidak ada dalil. Alkitab itu saya jelaskan di otakmu ya. Saya cuci otakmu itu. Alkitab itu bukan hanya dalil 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat berkaitan. Itu Alkitab kami. Ya, Beda saya dengan butuh kitabmu satu dihafal. dalil. Mana dalilnya? Dihafal. Satu saja di Bible. Mas dua kitabnya Yahudi kau sudah rangke. Menghadapi saya minta dalil satu kau nggak bisa tunjukkan. Kau hanya memaksakan kehendakmu. lagi ya. Apakah Itulah gara-gara kau framing. itu berasal dari Framing. agama penjajah sampai kau ingin menjajah saya secara logika? Saya minta dalil loh. Saya Itu yang menghargai saya kau. jelaskan. Do logikamu pakai. Enggak ada Dalil logika-logikaan, itu enggak kalau ada, Alkitab, harus dalil. pakai otak, Agama otak, itu otak. dalil itu agama. Kalau kau Pakai berotak, otak. kau nggak mungkin menyembah Pakai anak otak. orang. pakai otak. Gimana kau pakai otak kau nyembah anaknya orang? Kalau saya bilang sama kau ikut-ikut pembunuh pezinah gimana? Lah, mana dalilmu? Mana dalilmu? Ya harus dalil. Kalau tidak dalil seperti kau bersihkan otakmu. melanjutkan aksi Bersihkan pembawa otakmu agamamu. Bersihkan Menjajah, otakmu itu. menekan, meneror orang, memaksakan Bersihkan agamanya otak- kepada otakmu orang lain bersihkan. dengan cara Bersihkan otakmu ditekan, diteror, ditakut-takutin, dirampas haknya, dirampas hartanya. Habis itu Nah, siapa yang dicokoki melakukan itu agama sekarang? Anda. Kau ingin Siapa yang mendoktrin melakukan itu saya sekarang? dengan agamamu tanpa dalil. Kau Kau yang melakukan itu memaksakan tanpa dalil. Siapa yang melakukan Saya itu sekarang? bertanya, fitnahanmu mana? Kau katakan Adam mewariskan dosa kepada seluruh manusia, dalilmu mana? Ya dosa yang diperbuatnya itu setelah dikutuk oleh Tuhan maka semuanya itu dosa Di itu mana diwariskan kepada Adam kita. dikutuk? Mana dalilnya Pakai Adam otak, ada di dikutuk? Alkitab kami. Ada Mana di Alkitab dalilnya kami, Adam makanya- dikutuk? Mana dalilnya Makanya Adam dikutuk? Yesus diutus. Dengar. Mana kayak dalilnya anak-anak. Adam dikutuk? Tunjukkan dulu. Mana dalilnya Adam dikutuk? Ada dalam Alkitab. Mana? Ada. Makanya buka kurangi otak. makan babi. Kurangi Baca. makan babi supaya otakmu Karena- jangan kayak otak babi. Karena bukan kita makanya kau tidak tahu. Tunjukkan itu otak babimu itu. Kurangi makan babi Karena yang tidak bisa baca itu hanya Mana monyet. dalilnya? Mana? Ini, kutunjukkan kau mana dalilnya sini Adam kemudian Buka, dikutuk, buka, mana buka. dalilnya? Di mana saya harus buka? Ada di situ, ada di situ. Baca. Di Baca situ di mana? situ. Dibaca di mana? Bacalah di situ. Di mana dibaca? Karena kalau saya tidak perlu saya jelaskan kepadamu, hanya mencuci otakmu saya. Dasar agama penjajah. Jadi agamamu apa? Agama yang dijajah sama kau. Oh, berarti yang dijajah agamamu. Ya. Oh iyalah. Iblis kan penjajah. Iblis menjajah Nih, Adam, iblis menjajah Musa, iblis menjajah Yesus, iblis menjajah kami lagi. Gitu aja terus Kalau kau. iblis,
Iblis Aku itu tanya dalilnya di mana? Hei, hei. Di mana Di Adam otak. dikutuk di sini? Ini di Bibalmu ini di mana Adam dikutuk? Kalau ada nanti gimana? Kalau ada nanti di mana, tunjukkan di mana di sini. Ini kepala saya ku ambil. Saya tidak Kalau ada mau Adam dikutuk. Enggak ada konsekuensinya. Harus ada konsekuensinya. Kalau ada gimana? Ya itu ini kepala ku ambil. Kalau ada Adam dikutuk di sini, mana dalilnya? Karena saya tidak perlu sibuk-sibuk untuk mengajarmu, hanya mencuci otakmu saya. Berarti kau penjajah. Hanya mencuci otakmu saya. Tidak perlu Berarti kau saya penjajah sibuk-sibuk memang, sama kan? kau. Kau penjajah memang kan? Kau teruskan lagi ajaran Belanda. Kau menjajah lagi orang. Ya, saya jajah kau lah. Saya jajah kau. Memang agamamu Mau dijajah? agama penjajah. Mau dijajah? Mau dijajah? Nah ini sekarang kau jajah dijajah? saya di sini. Kau mendikte, kau lah, mendogma, lah, lah, kau lah. mendoktrin, kau mencuci otak, diminta dalil nggak ada. Nampak kali wawasanmu Kau level yang bawah wawasanmu rendah. penyesat tanpa dalil kau berbicara. Kalau ada nanti gimana? Tunjukkan aja, nggak usah kau ngancam-ngancam gitu. Lah. Kalau ada leher gimana? beton. Karena saya tidak mau sibuk sama kau. Hei, leher beton, mana dalilnya di sini mana? Kalau ada nanti gimana? Saya tanya sama mu mana dalilnya di sini mana? Enggak, kalau ada nanti gimana? Karena tujuanmu Nggak buka ada Komal ini saya tahu. nanti sekarang. Karena tujuanmu buka Komal ini saya tahu. Makanya tidak perlu diskusi, tapi membuka Mana otakmu, dalil? membuka otak. Saya cuma minta dalil. Mana dalilnya di sini Adam dikutuk mana? Kalau ada nanti gimana? Jangan nanti sekarang tuyul. Kau itu Bersihkan otakmu itu. mentang-mentang agamamu di bawah penjajah. Bersihkan otakmu itu. Bersihkan otakmu itu. Cuci otakmu Dengan cara itu, biar apa? bersih sedikit. Dengan cara apa? Dengan memfitnah Adam. Berapa kali pikiranmu cetek kali? Kau itu Cetek Tuhan kali, mengatakan dalam kitabnya Yahudi yang kau ambil ya. Apa kata Tuhan? Aku akan mengadakan permusuhan Nah, itu antara framingmu lagi. Adam. Framingmu itu lagi mengambil kitab Yahudi. Ya, kau ini. memang Lalu parah siapa? kau ini. Lalu perjanjian lama itu kitabnya siapa? Peluka. Maling. Itu kitabnya Yahudi, bukan kitabmu. Kitab Tanak itu Yahudi punya. Tidak ada haknya orang Kristen menggunakan kitab Tanak. Otak-otak babi. Sok nasihatin orang, otakmu yang rusak. Dasar leher beton kayak leher babi. Sama-sama babi dan kau sama-sama gak ada lehernya. Mau membodohi orang, mau mendoktrin orang, mau membodoh-bodohi orang. Kamu pikir ini masih zaman penjajahan apa? Agamamu kalau kau tak sanggup pertanggungjawabkan, jangan kau ajarkan, tompel. Ada mewarisi dosa, dia dikutuk. Mana dalilnya di sini? Ini Bibelmu, ini Bibel. Kau sudah ambil kitabnya orang Yahudi. Kau gabungkan dengan kitab Yunani, Romawi. Kau gabung jadi satu begini. Tak ada dalilnya. Kau hanya memfitnah. Panjang kali gigimu rupanya. Sampai nyangkut-nyangkut itu gigi ke masker. Sampai kau harus pegang. Panjang kali gigimu. 7 cm. Kau saingi aku rupanya. Gigimu selalu nyangkul-nyangkul itu masker sampai itu maskernya mau lepas kau dong. Gigimu terlalu panjang. Orang goyang-goyang begini juga gak goyang maskernya. Gigimu terlalu panjang itu, moncong babi. Kau naik ke sini mau berdiskusi. Kalau diskusi itu menggunakan data. Jangan congor, jangan pemaksaan, jangan kayak mental Belanda, mental penjajah kau. Jangan gara-gara agamamu dari sono, kau memaksakan isi kepalamu yang penuh asbak rokok. Kurang kerjaan kau membahas kitab orang lain. Kurang kerjaan kau. Kau curi kitabnya Yahudi boleh.
Saya cuman bertanya mana dalilmu fitnahanmu terhadap Adam mewarisi dosa, enggak ada. Kok emosi? Menuduhkan orang lain, mencuri orang lain, ya ada kitab. Kitabnya Yahudi kau rampok boleh. Kau ditanya dalil, kok ngamuk. Apa tujuanmu membahas kitab orang lain? Ini apa tujuanmu curi kitabnya Yahudi? Apa tujuannya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi? Apa tujuannya? Untuk menyesatkan tentunya. Aduh parah. Gimana? Gimana bang? Kamu tadi ngomong orang masker. Kok kamu juga pakai masker? Nggak berani lepas sih? Iya. Emang ada apa di dalam gigimu? Takut istrimu selingkuh lagi kayak dulu. Istrimu kan suka selingkuh. Ada karena memprotekkan dalil. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi. Karena suamiku lagi dinas luar. Ya, itu di kejadian 3. Mana ada kejadian 3 itu? Itu di kejadian 3 ayat 17 sampai 20. Bentar. Kejadian 3 ayat 17 sampai 20 itu kutuk yang harus diterima oleh Adam. Apa kutukannya di situ? Kejadian 3 ayat 17 sampai 20. Apa kutukannya? Ya. Di mana diteruskan itu kutukan yang dibuat, maka Adam itu harus berkeringat, berkeluh. Karena dia di bumi. Baru bisa karena makan. dia di bumi, karena dia bukan di Eden lagi. Itu fitnah. Itu emang fitnah. Adam diciptakan di mana? Itu fitnah, itu fitnah. Emang Adam diciptakan. Itu fitnah. Emang Adam diciptakan di fitnah. di mana? Di Eden, di Adam taman, diciptakan di di taman. Di Eden, bukan di bumi. Ya, Eden itu ada di Di mana? Eden. Iya, di mana? Iya, di mana tuh? Eden itu Dimana? Eden Iya, di Eden mana? itu alam, bukan di bumi. Eden itu. Di mana? Eden itu surga, jannah. Surga? Kamu tahu? Iya. Tuhan menciptakan alam semesta, tumbuh-tumbuhan, binatang, semua Tuhan ciptakan di mana? Ya di bumi. Dan ada juga di surga. Di bumi. Lalu Tuhan ada di ciptakan bumi, manusia ada di mana? surga. Udah, Emang di enggak surga usah terlalu itu jauh. ada pohon. Ilmumu masih cetek. Kau belum bisa hadapi saya. Ini aja kita bahas ini. Siapa pewaris dosa ini tema. Jangan lebay. Setiap kau masuk ke sini, kau pasti muntah darah aku buat. Enggak usah lebay. Enggak usah lebay, enggak usah lebay. Tidak usah lebay. Tidak usah lebay, enggak usah lebay. Kamu takut bahas aku dengan masalah penciptaan Eden itu di mana? Baik. Kita buka Kejadian 2. Silakan Anda bacakan saya nomor satunya. Silakan. Saya layani kau. Silakan. Enggak. Saya layani kau. Saya ikuti. Coba kau baca Kejadian 2 coba. Silakan. Saya ladeni kau. Tapi hati-hati kau malu lagi kayak kemarin-kemarin ku buat ya. Silakan. Masalahnya di situ? Apa masalahnya di situ? Loh, katanya kau mau bahas Eden. Inilah kalau orang Kristen mulut kayak babi, besar kali mulut kau itu. Enggak ada apa kau mau bahas Eden. Daripada kau minum kencing onta, mendingan makan babi, lebih bagus. Tolong tunjukkan di mana diharamkan kencing onta. Coba kau tunjukkan di mana dalilnya kencing onta haram. Di mana? Onta itu binatang haram nggak? Saya minta kencing onta diharamkan di mana? Dalilnya onta itu mana? binatang haram nggak? Saya tanya samamu mana onta dalilnya kencing onta? Kau nggak bisa menunjukkan dalilnya. Sekarang berdasarkan dalil kitabmu, dengarkan saya. Dengarkan saya. Woi, dengarkan saya. Di dalam kitabmu Paulus mengatakan apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Pertanyaan saya, apakah Kristen boleh minum kencing onta? Boleh tidak orang Kristen minum kencing onta? Jawab kau
Kondom. Oi, kondom. Kondom, jawab. Buka mic-mu itu, jawab. Apakah di Kristen boleh minum kencing onta? Jawab. Manfaatnya apa? Saya bukan tanya itu. Yang saya tanya, boleh enggak di Kristen minum kencing onta? Enggak boleh. Jangankan kencing onta. Mana dalil? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mulai ketawa, menertawakan dirinya. Ternyata dalam kitabmu dikatakan apa? Bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut menajiskan. Berarti kencing onta bisa nggak kau minum? Jujur. Kita nyambung lagi sebentar ya. Kita nyambung lagi. Jujur. Kita nyambung lagi sebentar. Jujur. Malu kau kan? Malu kau kan? Tai orang pun bisa kau masukkan ke mulutmu. Sama seperti babi, apapun bisa masuk ke mulutnya. Itulah karaktermu. Babi, apapun bisa masuk ke dalam mulutnya babi. Gitu. Babi, apapun bisa masuk ke dalam mulutnya. Oten, apapun boleh masuk ke dalam mulutnya, tidak menajiskan. Itu fakta, jangan kau menangis. Itu dalil, kau dibawa ke tema ini malah kau lain bahas. Akhirnya kau kabur juga. Kau bilang kau naik sini baik-baik, tak diskusi, kau datang mau bodoh. Halo, semangat siang. Selamat siang, Juma. Siang juga Ibu, dari Kristen kah? Kristen, Juma. Baik, silakan buka kamera. Dalam Islam bukannya ada agamamu, agamaku. Iya, betul. Karena itu jangan kalian berpura-pura jadi Islam. Jadi kenapa kamu ngurusin agama orang dengan fitnah kan? Apa yang ku fitnah? Apa saya fitnah? Menghujat Kristen. Tadi fitnah, sekarang hujat. Diterangkan orang Kristen, kamu nggak terima. Tadi fitnah, sekarang menghujat. Kamu mau semua orang menerima perkataan. Tapi semua perkataanmu itu tidak sesuai dalil, tidak masuk akal. Oke, kita uji ya. Bilang, apa yang masuk itu tidak haram, apa yang keluar itu haram. Memang betul. Nah itu. Apa yang masuk itu tidak haram. Tapi apa yang keluar itulah yang haram. Berarti boleh masuk tai di mulut bukan? Kamu makan tai nggak? Kalau saya suruh kamu makan tai, kamu mau nggak? Kenapa saya? Di agamamu yang kutanya. Di agamamu dikatakan. Di agamamu mengatakan, dengar, segala sesuatu yang masuk ke mulut tidak menajiskan, betul? Memang tidak menajiskan. Nangis kau. Segala sesuatu yang masuk ke mulutmu tidak najis. Berarti tai juga bisa, sama seperti babi. Babi juga begitu. Dalilnya di kitabmu jelas. Apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itu lah menajiskan. Padahal kau sendiri yang sendiri yang minum kencing itu, kamu sendiri. Mana dalilnya? Tunjukkan. Mana dalilnya? Itu di Arab sudah jelas. Di Facebook semua sudah ada. Mana dalilnya? Sedangkan kalau di agamamu, jangankan kencing onta, babi pun kau makan. Kami babi wajar. Yang kau kotoran. Kenapa wajar? Ya, kenapa wajar? Hewan diciptakan Tuhan memang untuk dimakan. Yang kau kotoran kau makan, kau minum. Di mana dalilnya kami boleh minum kencing onta? Mana dalilnya? Itu di Arab. Tunjukkan.
Saya minta dalil. Saya minta dalil. Mana dalilnya? Tidak perlu dalil. Dalil dong. Melihat di Arab sana. Orang-orang di Asia harus minum kunci Berarti sekarang begini. Apakah babi itu bisa makan tai orang? Sekarang cuma udah ada Apakah online, babi itu Facebook. makan tainya sendiri? Tidak usah kau bohongin orang. Apakah babi itu makan tainya sendiri? Jawab dulu. Apakah babi makan tainya sendiri? Kau manusia. Kau mau nggak makan Kutanya taiku? dulu. Kasih samamu. Kutanya dulu samamu. Apakah babi makan tainya sendiri? Jawab. Jadi kalau Malu kau kan? ayam yang kau makan, ayam bebek itu yang kau makan itu bebeknya mana? Bebek dia berak. Malu Dia berak kau di kan? kandang itu. Malu Kau kasih kau nasi, dia kan? makan tai enggak? Malu kau kan? Enggak. Bebek enggak makan taiknya. Binatang apapun tidak makan taiknya sendiri. Hanya babi yang makan taiknya sendiri, dan itu adalah makanan kesukaanmu. Pret. Cuma kau mengharamkan babi. Bagaimana kau tahu babi makan taiknya sendiri? Sedangkan kau haram sama babi. Kami lihat babi itu makan taiknya sendiri. Bagaimana kau tahu babi makan taiknya sendiri? Kan banyak babi di sini, banyak babi. Di kampung saya banyak orang pelihara babi. Dan babi itu makan taiknya sendiri. Babi itu makan taiknya sendiri, betul nggak? Tidak usah lah jaga mulut. Kutanya kau jujur, babi itu makan taiknya sendiri nggak? Enggak ada begini, enggak ada. Jawab. Apakah babi makan taiknya sendiri? Jawab. Kandang babi itu dicuci biar kau tahu. Saya tanya dulu. Apakah babi makan taiknya sendiri? Jangan kau memfitnah babi. Kuulang lagi. Aja kau jadikan musuh. Kuulang lagi. Coba kita lihat di YouTube ya. Kita lihat babi makan taiknya sendiri. Otakmu gila. Masa hewan kau jadi haramkan seperti kau Itu musuh? kan larangan Tuhannya kami. Kau bermusuhan sama hewan. Yesus juga mau bermusuhan sama hewan. Aja Kau kau aja. bermusuhan apalagi sama manusia. Nggak malu kau sama babi, musuhan kau sama babi. Kita lihat apa. Kau nggak malu sama babi, kau musuhan sama babi. Sedangkan Sabar kau, Dek. Sabar kau. Aku tunjukkan betapa rakusnya babi. kalau kau mau menerangkan agama orang, Jangan kau nangis. Jangan kau nangis. Fakta mengejutkan tentang hewan babi. 1. Mereka tak bisa berkeringat. 2. Bisa menjerit dengan keras. 3. Dimanfaatkan manusia untuk berburu jamur. 4. Bisa bernyanyi. Sekarang Anda tahu, dunia hewan memiliki cerita yang tak terbatas. Anda tidak akan percaya fakta mengejutkan tentang hewan babi. 1. Iya dong, kita harus tunjukkan. tentang babi aja kau kepokan. Bagaimana dengan Ustaz Enggak, supaya kita tahu karakter babi itu gimana karakternya. Babi kau permasalahkan. Ustazmu mencabuli santri. Mengapa babi diciptakan tapi diharamkan oleh Allah? Allah tidak hanya mengharamkan daging babi, tetapi segala bagian yang dihasilkan dari babi. Lantas mengapa Allah menciptakan babi sementara hewan itu diharamkan? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk hambanya pasti ada mudaratnya. Atau bahkan mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Seperti hewan babi misalnya. Diciptakannya, babi itu dapat memberikan suatu pelajaran yang bisa dipetik, yaitu agar tidak menjadi seperti babi. Hewan babi dicirikan dengan hidupnya yang malas dan rakus. Selain itu, babi juga merupakan hewan yang jorok karena babi memakan kotorannya sendiri. Rakusnya babi dapat dilihat dari sikapnya yang sering memuntahkan makanannya. Ya, kita buka ya. Pastor mencabuli berapa orang ya? Ustadz mencabuli 50 Ya. pesantren di pesantren. Oke, kita buka. Sama Nih. nggak tahu malu kau sama hewan musuhan. Hewannya dimakan bukan jadi musuh.
Miris 330 anak jadi korban pelecehan seksual oknum pastor. Nih. 330.000. Tuh. Bukti. Ini satu dunia tahu di medsos. Jangan kau nangis. Jangan kau nangis, Dek. Semua tahu tentang Ustaz. Jangan kau nangis, Dek. Jangan kau nangis, Dek. Jangan kau nangis. Kita sedang Itu buktikan. kok permasalahan tidak usah kok. Remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di Gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Pada saat yang sama, dokumen itu mencatat bahwa jika angka korban bukan saja anak-anak dari pendeta, tetapi dari orang awam yang bekerja di gereja, maka jumlah korban bisa mencapai 330.000 orang. Selain itu, selama penyelidikan, ditetapkan bahwa sekitar 3.000 imam terlibat dalam kejahatan mengerikan yang dilakukan selama 70 tahun. Akan naif dan bahkan mengingatkan pada sindrom Stockholm jika kita kembali secara membabi buta mempercayai lembaga ini yang terus-menerus melakukan kejahatan paling keji. Mustahil untuk membayangkan mereka. Mereka adalah skala sadisme dan penyimpangan yang menakutkan. Sebagian besar korban adalah anak laki-laki, banyakan berusia antara 10 hingga 13 tahun. Katakan benar. Ini langsung Jika kita berbicara tentang fakta bahwa kurang dari 1% pria memiliki kecenderungan pedofil, kemudian di gereja kita melihat setidaknya 3% dari pedofil, yaitu mereka yang telah melakukan kejahatan. Ini berarti ada 3 kali lebih banyak pemerkosa di gereja daripada di masyarakat Prancis. Ini adalah pertanyaan penting yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Mengapa kita menemukan para penjahat ini di gereja? Ulama menanggapi laporan itu. Kepala Gereja Katolik Roma di Perancis mengatakan dia merasa ngeri, malu, dan meminta maaf. Apa yang telah ditemukan sangat menakutkan, dan kejahatan ini harus diungkapkan sepenuhnya. Saya meminta maaf dari lubuk hati saya, dan saya sangat mengerti bahwa kami perlu melakukan banyak pekerjaan untuk mendapatkan pengampunan ini. Pertanyaan besarnya adalah, apakah para penjahat akan dihukum? 20 kasus telah dipindahkan ke kantor kejaksaan yang masih bisa diselidiki. Selebihnya lebih sulit. Menurut hukum Prancis, dalam banyak kasus yang dijelaskan dalam laporan, Undang-Undang Pembatasan telah kedaluarsa. Ini berarti bahwa tidak mungkin untuk memulai kasus ke pengadilan. Bongkar apa kau? Mute orang. Asik 250.000. Tidak usah kau mute orang, itu nggak jelas. Ini di Indonesia sendiri. Ya Allah, 300.000 Baru-baru ini yang kau pencabulan dilakukan di tunjuk itu gereja. negara orang kan negara. Yo ho 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 ho. Itu Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Paus Franciscus menyatakan kesediaan bagi ratusan ribu korban pelecehan seksual oleh para pastor di Prancis. Paus mendesak para rohaniwan gereja untuk memastikan situasi semacam TV1. Ustadzmu itu. TV1. TV1. Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus mengaku sedih dan malu atas terkuaknya kasus pelecehan seksual terhadap ratusan anak-anak. Ini TV1. TV1 Prancis. TV1. Paus mengajak umat Katolik di negara tersebut mengambil tanggung jawab guna memastikan bahwa gereja adalah rumah yang aman bagi semua orang. Bukan kayak yang kau Paus Fransiskus juga mendesak para rohaniawan gereja untuk memastikan situasi semacam itu tidak terulang. Tapi kami orang Kristen nggak bisa kau bohongi. Hanya orang Islam yang bisa kau bohongi. La mia tristezza, il mio dolore, Kau urus saja itu di per i Indonesia. traumi Kau usah kau che hanno tahu negara subito orang. e anche la mia vergogna, Di Indonesia itu udah la jelas itu. nostra vergogna, la mia vergogna, per la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterle al centro delle sue preoccupazioni, assicurando loro la mia preghiera. E prego e preghiamo insieme tutti: a te Signore la gloria, a noi la vergogna.
questo è il momento della vergogna. Incoraggio i vescovi e voi, cari fratelli, che siete venuti a condividere questo momento. Incoraggio i vescovi e i superiori religiosi a continuare a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano. Esprimo ai sacerdoti di Francia vicinanza e paterno sostegno davanti a questa prova, che è dura ma è salutare. E invito i cattolici francesi ad assumere le loro responsabilità per garantire che la Chiesa sia una casa sicura per tutti. Sebelumnya, sebuah hasil investigasi Komisi Independen untuk Pelecehan Seksual di Gereja SIASE merilis laporannya bahwa di sebuah gereja Katolik di Perancis telah terjadi tindakan kejahatan seksual terhadap lebih dari 200.000 anak-anak. Yang mencengangkan, pelecehan ini dilakukan sejak tahun 1950 atau lebih dari setengah abad yang lalu, yang diduga dilakukan oleh pastor dan rohaniawan gereja tersebut. 200.000 bulan. Anak-anak Ikan tersebut mengatakan bahwa pelecehan seksual di sebuah gereja Katolik di Prancis ini berlangsung secara sistemik. Pelecehan dilakukan oleh sekitar 3.000 pastor dan rohaniawan gereja, dan sekitar 80% korbannya adalah anak laki-laki. Mencuatnya kasus ini seketika membuat gereja menjadi bulan-bulanan kemarahan masyarakat. Masyarakat menuding gereja telah menunjukkan ketidakpedulian selama bertahun-tahun terhadap kasus pelecehan seksual anak yang terjadi selama ini. Kasus ini terungkap dari laporan penyelidikan Komisi Independen untuk Pelecehan Seksual di Gereja. Laporan ini muncul setelah skandal Pastor Bernard Preynat yang telah dipecat atas kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun. Ia mengaku telah melecehkan lebih dari 75 anak laki-laki selama beberapa dekade. Pembentukan komisi investigasi ini dilakukan setelah Paus Fransiskus memerintahkan siapapun yang mengetahui soal pelecehan seksual di gereja Katolik wajib melapor ke atasan mereka. Komisi ini bekerja sama selama 2,5 tahun untuk mendengarkan kesaksian para korban dan para saksi mata, juga mempelajari arsip-arsip gereja, pengadilan, polisi sejak tahun 1950-an. Ngeri kali bang. Wah, pening aku langsung. 3.000 pastor bergabung bersama kami, Mas Syaroni Rofi, melecehkan kemudian. Ya Allah, ya Karim. Ya Allah. Betul-betul lah ini. Wow. Kalau ada, bukan kita mau benarkan ya, santriwati dilecehkan sama ustadz laki-laki dengan perempuan. Ini ada 300.000, 200.000, pelakunya 3.000, korbannya laki-laki. Kampret, biadab. Pastor 3.000, korbannya laki-laki. Aduh, sudahlah. Aduh, barangkali lah. Sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen.
Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Pada saat yang sama, dokumen itu mencatat bahwa jika angka korban bukan saja anak-anak dari pendeta, tetapi dari orang awam yang bekerja di gereja, maka jumlah korban bisa mencapai 330.000 orang. 300. Selama penyelidikan, ditetapkan bahwa sekitar 3.000 imam terlibat dalam kejahatan mengerikan yang dilakukan selama 70 tahun. Akan naif dan bahkan mengingatkan pada sindrom Stockholm jika kita kembali secara membabi buta mempercayai lembaga ini yang terus-menerus melakukan kejahatan paling keji. Mustahil untuk membayangkan mereka. Mereka adalah skala sadisme dan penyimpangan yang menakutkan. Sebagian besar korban adalah anak laki-laki, banyakan berusia antara 10 hingga 13 tahun. Jika kita berbicara tentang fakta bahwa kurang dari 1% pria memiliki kecenderungan pedofil, kemudian di gereja kita melihat setidaknya 3% dari pedofil itu mereka yang telah melakukan kejahatan. Ini berarti ada 3 kali lebih banyak pemerkosa di gereja daripada di masyarakat Prancis. Ini adalah pertanyaan penting yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Mengapa kita menemukan para penjahat ini di gereja? Ulama menanggapi laporan itu. Kepala Gereja Katolik Roma di Prancis mengatakan dia merasa ngeri, malu, dan meminta maaf. Apa yang telah ditemukan sangat menakutkan, dan kejahatan ini harus diungkapkan sepenuhnya. Saya meminta maaf dari lubuk hati saya, dan saya sangat mengerti bahwa kami perlu melakukan banyak pekerjaan untuk mendapatkan pengampunan ini. Pertanyaan besarnya adalah apakah para penjahat akan dihukum? Kasus telah dipindahkan ke kantor kejaksaan yang masih bisa diselidiki. Mau diskusi apa Juma? Dalam banyak kasus yang dijelaskan dalam laporan, Undang-Undang Pembatasan telah kedaluarsa. Ini bahwa tidak mungkin untuk memulai kasus ke pengadilan. Woi. Kampreng. Ayo Juma. Kamu apa Juma? Nangis. Aduh, kasiman. Ada kabar menyedihkan dari Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara. Sebanyak 7 anak panti asuhan diduga dijadikan budak seks oleh seorang pendeta. Pendeta berinisial FB merupakan pengasuh panti asuhan. Kasus ini mencuat lewat postingan pengacara LBH Manado, Satriano Pangke via akun Facebook LBH Manado pada 29 Agustus lalu. Tak hanya pelecehan seksual, FP juga memperkerjakan anak-anak di bawah umur di panti asuhan secara paksa. Ada sekitar 46 anak yang namanya terdaftar sebagai penghuni panti asuhan. 7 diantaranya mengalami pelecehan seksual dan sebagian besar pernah dipekerjakan secara paksa. Kekerasan seksual terjadi sejak tahun 2019 dan korban baru berani melapor tahun ini. Salah satu korban, Citra, menceritakan awalnya dia tidak berani melaporkan perbuatan bejat si pendeta. Nah, Ya, Polda Jawa Timur menangkap seorang pendeta setelah dilaporkan mencabuli anak di bawah umur yang merupakan jamaah. Setelah keluarga curiga. Kau ini. Apa? Ketawa-ketawa kau. Kamjang. Kamjang, ngapain kau ketawa-ketawa?
Berita ini dilaporkan oleh salah seorang Dia sendiri atas cuma ini tindakan ya. pencabulan yang terjadi sejak tahun 2005 Udah ya? 2011. Udah ya? Ya, ayo. Yang mengejutkan, korban Udah. disconnected. Ya. Dinda Dio monitor. Dari mana abang ini? Yoi, Aku dari Kristen Katolik. Katolik. Ya, bagus. Nih, kau cari dulu nih. Ya. Aku mau habis baterainya. Kau cari di Roma 5 ayat ke-12. Iya. Kenapa Paulus memfitnah Adam? Paulus, gak ada Paulus ini. Baterai kamu habis. Roma 5 itu kan karangan Bukan, Paulus. Roma 5 tuh tentang apa? Adam dan Kristus. Tunggu. Kau botol kau. Tunggu. Kenapa kumisnya hilang sebelah, Bang? Kumis apa nih? Ada nih. Ini ada tuh. Kumismu hilang. Ada ini tuh. Gimana? Kata kau buta sebelah Mas. hilang. Kumis nih. Kan habis. Sebelah hilang. Hilang sebelah kumismu. Ditilep sama ini. Eplogi ya. Capu kumis dan babi. habis cuman sama apa itu kok kumisnya habis rontok. Habis ciuman sama siapa kumisnya hilang. habis ngerokok itu kesambar korek api. Oh ya kah? Ada. Kupikir habis ciuman kudus sama Evlogia. Sholat dulu dah teman-teman. Aku sholat dulu ya teman-teman. Tadi intermezzo aja setelah ada congor fitnahan babi nih, Yahudi. ada orang congor babi nih. Model nggak congor babi. Oh, apa sih? Masih banyak sih? ya, Bang. Ada Iya. Teman-teman jangan kemana-mana, sholat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Congor babi nggak? Saya cuma sebentar, congor babi. silakan. Iya, jangan lama-lama Pak. Nah ini Iya, congor babi nah. Nah ini congor babi nih. Nah tuh congor babi tuh. Terus congormu congor apa? Nah itu congor babi tuh. Nah, Terus tuh. congor kamu congor apa? Yang makan babi itu kamu. Kamu yang makan babi kok tumpahkan ke orang lain. Kok yang makan babi tuh? Artinya yang mulutmu masih bau babi tuh. Kenapa sih kamu ini bersahabat dengan babi? Babi itu binatang yang menjijikkan, makan kotorannya sendiri. Kau embat pula tiap hari. Kau ya layan congor babi. Gimana sih kamu ini? Kamu yang mengalami, kau tuduhkan kepada orang lain. Artinya kau ini gila permanen. Kita diskusi baik-baik yuk. Ya, Dinda Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kandaku. Sehat Kanda? Alhamdulillah sehat. Insyaallah, alhamdulillah. Nanti minggu depan ya kita ngobrol sama Pak Lamsan ya. Siap. Insyaallah. Tapi langsung ngobrol-ngobrol sambil makan cumi goreng. Insyaallah. Insyaallah Kanda. Setahu saya tidak ada data di dalam Al-Quran maupun hadis kalau kencing onta itu haram ya. Saya belum pernah menemukan ya. Pernah nggak menemukan di radio kencing onta itu haram? Enggak ya. Kalau babi? Oh, babi jelas. Baik. Kita kembali ke topik. Ada Pak Henok. Pak Henok, kita ke diskusi aja ya sama Kandio aja ya. Saya nggak, karena saya nggak on cam. Saya paling moderatorin antum sama Kandio mengenai dosa waris. Pendapat Anda Bang Henok tentang dosa waris, silakan. Dosa waris, ya manusia yang berbuat dosa. Artinya Anda diwarisi dosa oleh siapa? Dosa waris. Coba dari bapaknya, saya agak kurang terlalu luas artinya. Coba dari bapaknya bagaimana?
Dosa banget. Oh, jadi Anda belum mengerti ya, yang dipercaya oleh saudara kita Kristen bahwa itu ada dosa waris dari Adam. Anda belum ngerti ke sana. Oh, tentang Adam. Kalau dari Adam, sejak dia makan buah yang terlarang itu, misalnya bagi wanita, bagi ular lah, ular akan berjalan dengan perut. Bagi wanita bersusah payah saat melahirkan, bagi lelaki susah payah. Bukan gitu Bang. Nabi Adam alaihissalam kan sudah memang Nabi Adam alaihissalam kan ini sudah memang menyalahi perintah makan buah, dan dosanya sudah diampuni oleh Sang Pencipta kan gitu. Udah kelar urusannya. Nah, kenapa Kristen ini urusan dosa udah kelar, kenapa ngambil dosa itu kepada keturunan Anda gitu? Alasannya apa? Itu maksudnya. Dosa itu apa itu? Dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Iya, karena manusia berbuat dosa, Pak. Banyak yang berbuat dosa. Kandio gimana ini, nggak ngerti-ngerti, silakan Kandio. Nyambung Bang Henok nih. Bang Henok nggak teler kan? Nggak lagi mabuk kan? Coba apa? Maksudnya apa sih? Pewaris dosa sudah dijawab tadi. Kok kan ditanya siapa pewaris dosa? Abang malah jawabnya ya karena manusia itu mewarisi dosa. Nggak nyambung lah Bang. Kalau bapaknya bagaimana? Dari bapaknya? Bapak siapa? Dari bapak jelasin aja. Pratama. Oh. Kalau di Islam jelasin kalau jelasin Pak Ustaz, kalau dosa itu ditanggung masing-masing, nggak ada dosa waris. Silakan. Kalau dalam Islam wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, artinya ditanggung sendiri-sendiri. Islam jelas. Iya, kalau dalam Islam jelas. Sekarang dalam Kristen, Bang Henok kan Kristen. Nah, siapa pewaris dosa itu? Yang berbuat dosa itu lah Pak. Sama kurang lebih juga seperti itu. Tidak ditanggung orang lain. Pewaris dosa. Aku tidak tanya siapa yang berbuat dosa. Siapa pewaris dosa? Iya, kurang lebih yang seperti itu. Pewaris dosa yang Ilmunya nggak ada di situ deh. Lama, kurang lebih. Dipermudah topik aja Pak. Karena itu topik aja. Terlalu luas. Gini aja. Gini aja, Anda percaya nggak Yesus mati di tiang salib? Percaya. Yesus mati di tiang salib itu manfaatnya buat Kristen apa Bang? Pengorbanan Tuhan itu bahwasanya dia cinta sama kita, sayang sama kita. Dia tunjukkan bahwasanya dia sayang sama kita. Cuman itu aja. Jadi dia sayang sama Anda, dia korbankan dirinya. Menunjukkan kasihnya sama kita. Dia nggak hanya menyuruh kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sama manusia, dia sendiri menunjukkannya. Tidak ada Yesus mati untuk menebus dosa Anda? Ada. Baik. Dosa manusia. Berarti dosa Anda sudah ditebus oleh Yesus. Sudah, menurut iman kepercayaan saya. Berarti hari ini Anda nggak punya dosa. Bukan tidak punya dosa, Pak. Kamu udah ditebus, Pak. Saya bahkan manusia yang penuh banyak dosa saya ini. Nah, kamu udah ditebus oleh Yesus, Bang. Iya, Pak. Supaya kita layak, Pak. Yang dulunya kita hamba, sekarang kita sudah menjadi anaknya. Terus apa gunanya Yesus mati menebus? Bang, apa gunanya Yesus mati menebus dosa Anda? Anda masih punya dosa. Itu kan semua manusia kan pasti berdosa, Pak. Ya kan udah ditebus oleh Yesus. Kecuali Nabi. Saya kalau kasih Nabi contoh ada ya. dosa itu udah luar biasa itu. Saya kasih contoh Bang. Abang kalau punya terus ada yang bayarkan, Abang masih punya dosa, punya utang atau tidak? Kalau saya berutang lagi, tentu saya punya utang. Enggak, dalam waktu tempo itu. Udah lunas apa belum? Kalau udah dilunasi, udah masih punya utang atau tidak?
pada saat itu lunas. Lunas, Tapi kalau baik. saya kalau saya pinjam duit lagi kan berutang lagi namanya. Ya, intinya adalah Yesus sudah menebus dosa Anda. Berarti dosa Anda sudah tidak ada, betul? Betul. Berarti hari ini Anda nggak punya dosa. Penebusan itu termasuk Pak pengorbanannya Pak, biar kita layak Pak Ya, di hadapannya. Kalau Anda, Yang dulu kita contoh kaku, misalnya, Yang dulu- Anda hari ini maling ayam dosa nggak? iya. Maling ayam dosa. Nah, dosa. Itu udah ditebus oleh Yesus apa belum? Bukan seperti itu Pak, arti penebusan dosa. Terus Mas, artinya apa? Iya. Dulu kita kan tidak layak Pak, tidak layak. Kita masuk ke bait suci harus basuh kaki. Sekarang sudah tidak perlu lagi Pak, karena kita Silakan bukan Ustaz, hamba. diteruskan Ustaz. Dibawa Ustaz Dio aja katanya. Bang Henok sekolah sampai SMA selesai kan? Selesai. Mantap. Jadi pertanyaannya tadi, kalau Yesus itu disalib untuk menembus dosa Kristen, berarti konsekuensinya Kristen sudah nggak punya dosa, betul? Seluruh manusia Pak, saya perjelas ya. Bukan hanya Kristen. Biar kita layak. Oke, seluruh manusia. Sekarang gue tanya, Bang Henok punya dosa nggak? Banyak Pak dosa saya. Udah ditebus? Makanya arti penebusan dosa itu Pak, penebusan dosa itu, yang tadinya kita layak, sekarang kita sudah layak Pak. Menjadi anaknya, jadi sahabatnya. Dijawab dulu. Pak Henok punya dosa banyak. Pertanyaan saya, sudah ditebus belum? Sudah ditebus kalau saya bertobat Pak. Alamak, berarti harus bertobat. Arti penebusan salib itu, salib itu, sejak saya jadi manusia itu sudah jadi layak Pak, jadi anaknya. Sekarang saya sudah tidak jadi anaknya. Tapi Bukan itu mentang-mentang saya pertanyaan sudah itu. jadi anaknya bukan berarti saya tidak berbuat dosa. Bukan itu pertanyaanku. Tadi kan sudah benar tuh. Yesus disalib untuk menebus dosa semua umat manusia, betul? Betul. Oke. Premis yang kedua, Pak Henok ini banyak dosa. Betul? Konklusinya Pak Henok dosanya habis karena sudah ditanggung oleh Yesus. Betul? Nah, pertanyaan saya, Pak Henok dosanya sudah ditebus belum? Sekarang saya sudah layak Pak. Dosanya saya kan, Ya Allah ya Rabbi, nggak saya kan nyambung. berbuat dosa lagi Pak. Besok saya mungkin berbuat dosa lagi Pak. Aku nggak tanya kau buat dosa apa enggak. Dosa tadi itu yang banyak itu sudah ditebus atau belum? Sudah ditebus sama pengorbanannya Pak, supaya kita layak. Makanya nggak ada lagi persembahan Pak. Nah, berarti sekarang kamu nggak punya dosa? Sekarang saya banyak berbuat dosa juga Pak. Astagfirullah. Banyak berbuat dosa. Coba yang lain Pak, karena saya kurang, masalahnya kita tidak ketemu Pak, arti pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu kita nggak ketemu. Ya oke, coba kita ketemukan. Menurutmu arti pengorbanan Yesus di kayu salib itu apa artinya? Pengorbanannya Pak, Tuhan menjadi manusia untuk menyatakan kasihnya. Presiden aja Pak, belum tentu mau menjadi rakyat biasa, diludahin, dicambuk, ditikam, dipaku, tapi Tuhan mau Pak untuk menunjukkan kasihnya. Aku enggak tanya itu, yang kutanyakan pengorbanan Yesus di kayu salib itu artinya apa menurutmu? Nah itu sudah saya jawab Pak, pengorbanan dia untuk menunjukkan kasihnya kepada kita Pak. Tuhan menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan. Oke, berarti bukan untuk menebus dosamu kan? Menebus dosa juga Pak, makanya artinya itu banyak Pak. Salah satunya betul Bapak bilang menebus dosa, menebus salah Pak. Karena dulu kan kita kan Pak harus misalnya harus potong domba, potong kambing. Kalau orang yang sederhana dia potong burung kukuk untuk mempersembahkan sama Tuhan. Sekarang sudah nggak perlu lagi Pak. Itulah arti lebih tepatnya.
Dulu itu pengorbanan dengan hewan itu sebelum Yesus atau sesudah Yesus? Sebelum. Oke, sebelum Yesus. Setelah datang Yesus, Yesus yang dikorbankan. Dia mengorbankan dirinya, Pak, sendiri untuk menyatakan Oke. kasihnya kepada kita. Tuhan Oke, menjadi dia mengorban- manusia, Pak. Oke. Siapa yang ngajarin Yesus mengorbankan diri sendiri itu siapa yang ngajarin Yesus? Keinginannya sendiri, Pak. Nah, di mana itu tertulis? Keinginannya sendiri ya. Ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu Allah yang mengaruniakan. Tadi kan kau bilang Yesus sendiri, kok bawa-bawa Allah sih? Ya, Allah itu kan Yesus, Pak. Allah yang menjadi manusia. Oh, Allah itu Yesus. Berarti yang mati terkutuk di kayu salib itu Allah juga? Iya, Pak. Yesus, Pak. 100% manusia, 100% Tuhan, Pak. Good. Berarti Allah Bapa itu mati terkutuk di kayu salib ya? Dia akan mati di antara yang terkutuk, Pak. Tapi dia bukan orang yang berbuat salah, Pak. Dia Enggak, bukan bukan itu penjahat, Pak. bukan itu pertanyaanku. Pertanyaanku berarti kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti Allah Bapa itu terkutuk di kayu salib, betul? Bukan terkutuk, Pak. Terus? Dia mati sebagai orang yang terkutuk, penjahat, tempat penjahat, Pak. Makanya itu ada nubuatnya juga, Pak. Oh, Allah Bapa itu penjahat. Di antara mati sebagai penjahat, Pak. Iya, berarti Allah Bapa itu Dibilang penjahat. sebagai seorang penjahat karena kan yang Iya, disalib itu kan, Pak, untuk para penjahat, Pak. Dia disalib Iya. dihukum. Iya, berarti Bukan Allah berarti Bapa dia itu penjahat. penjahat. Berarti Allah Bapa penjahat. Tidak. Lah. Tadi kau bilang Allah Bapa terkutuk di kayu salib. Iya, kan seperti yang saya bilang, Pak. Orang-orang yang mati di kayu salib itu orang-orang yang penuh dosa, Saya Pak. nggak tanya, Pemberontak. Cuman dia Bang bukan Hanof, orang yang bersalah. Dia tidak ada salah, tapi kau nyerocos saja kau kayak perempuan lagi haid. Kau nggak dengar kan aku ngomong? Nyambung dikit napa sih? Kayak bodoh kali kau tengok kau diskusi. Nyambung. Kita nggak bahas orang-orang itu bukan. Yang saya tanya Yesus. Kau bilang tadi Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Oke. Berarti konsekuensinya Allah Bapa itu terkutuk di kayu salib, betul? Open mic-nya. tidak, Pak. Kan sudah saya jawab tadi, Pak. Nanti saya jawab, Bapak Lah, kok marah tidak? lagi. Tadi kau bilang Yesus itu adalah Allah Bapa. Iya. Kalau itu Ah. betul. Yang mati terkutuk di kayu salib siapa? Yesus atau Allah Bapa? Yesus. Yesus. Bapak pakai kata terkutuknya itu. Ayo, Yesus, betul. Terkutuklah yang mati di kayu salib itu di Galatia 3:13. Kau baca dulu itu. Coba baca, Pak. Kau baca lah. Galatia 3:13. Kita skip aja lah. Saya nggak bisa baca Alkitab. Oh, nggak bisa membaca. Waduh, buta huruf ya ternyata. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung kayu salib? Yesus, betul? Betul. Yesus adalah Allah Bapa, betul? Betul. Nah, berarti Allah Bapa mati terkutuk di kayu salib, betul? Betul. Nah, ya udah. Direkam ya, teman-teman ya. Allah Bapa itu mati terkutuk di kayu salib nih kata si Henok. Betul. Good. Tapi kalau saya mau panjang, Bapaknya marah kalau saya mau menjelaskan. Loh. Kok pakai tapi? Ya udah, Kalau udah selesai. hanya betul, iya, tidak, betul, ya itulah saya jawab. Iya, udah betul. Berarti Allah Bapa itu nggak di surga, mati di kayu salib kan terkutuk. Oh, Allah Bapa tidak di surga. Berarti Yesus itu bukan Allah Bapa. Jadi seperti ini, Pak. Izinkan saya 1 menit. Jadi seperti ini, Pak. Dalam waktu yang bersamaan, Bapak di Jakarta, saya di Batam, Pak Handi misalnya di Makassar. Dalam waktu bersamaan Tuhan itu ada, Pak. Di Makassar ada, di Jakarta ada, di Batam ada. Bukan berarti Tuhan itu ada 3, Pak. Tapi dia bisa ada di mana saja. Dia bisa ada di mana saja. Beda dengan kita manusia, saya tidak bisa dalam waktu bersamaan di Jakarta. Karena keesaan Tuhan bisa menjadi 3, Pak. Seperti itu, Pak, jawaban saya.
Tuhan bisa menjadi tiga itu di mana tertulis? Pada mulanya adalah firman. Disingkat aja Pak ya. Yohanes 1 ayat 1 Pak. Firman itu adalah Allah. Di ayat 14-nya firman itu menjadi manusia. Jadi firman itu adalah enggak, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, di mana tertulis kalau Tuhan itu bisa jadi tiga itu di mana? Ya itu Pak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Di ayat 14-nya firman itu menjadi manusia. Mana menjadi tiga manusia dia Pak. Dia menjadi manusia. Berarti Tuhannya tiga. Firman, Allah, dan Yesus. Tiga. Oh, kalau Tritunggal lebih tepatnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus Pak. Loh, kok tiba-tiba tambah Roh Kudus? Dari mana datangnya Roh Kudus itu? Oh, yang empat bilang berarti. tadi apa? Sorry. Ya udah. Berarti 4 ya. Anak, Yesus, Firman, Allah Bapa, Roh Kudus. Berarti 4 Tuhanmu. Oh, jadi 1.000, 1 juta pun dia bisa Pak. Tapi kan kalau Kristen Tritunggal Pak, lebih tepatnya Bapak pakai Tritunggal. Jangan 4. Nanti saya bingung. Fix ngomong ini, udah fix ngomong udah. Itu Bisa bohong, Pak. Yesus, ya. Tuhan bisa ada di mana saja Pak. Ya, Saya kan hanya kasih contoh 3. Iya. Ketika Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu bohong. Konteksnya pada saat dia jadi manusia Pak. Iya, konteksnya Yesus ngomong gitu, dia manusia. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya, bukan 4 Pak, bukan 1.000. Oh, Yesus 1 aja Pak. Kalau Bapak bicara Yesus 1. Tapi kalau Roh Kudus, makanya Pak ada tertulis di mana ayatnya itu bisa jadi 3. Ada juga Pak tertulis, jika 2-3 orang berseru-seru dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Ibarat gereja Pak. Hadir Tuhan itu Pak di situ Pak. Bukan gereja saya aja. Dengar Bang Henok. Tadi kau bilang Tuhan itu 4. 3, 4 boleh jadi 1.000 boleh. Iya toh. Nah, sedangkan Yesus bilang satu-satunya Allah yang benar, 1 aja, nggak banyak. Ini 1 Pak. Nah, sekarang yang bohong siapa? Kamu yang bohong atau Yesus yang bohong? Kan sudah seperti yang saya bilang tadi Pak. Tuhan itu bisa berada di Sebentar. Yesus bilang satu-satunya Allah yang benar, 1. 1, betul. Nah, kamu bilang Tuhan itu 3, Allah itu bisa 3, bisa 4, bisa 1.000. Nah, yang bohong siapa? Kamu atau Yesus? Nah, itu kita tidak ketemu lagi berarti Pak di situ Pak. Karena menurut iman daripada Kristen, Tuhan itu bisa berada di Jakarta, bisa berada di Batam, bisa ada berada di Makassar. Tapi dia 1 Pak. Tapi dia 1. Udah mulai gila dia. Kau yang bilang Tuhan itu, Allah itu bisa 3, bisa 4, bisa 1.000, betul? Dia kan Maha Kuasa. Iya, Maha Kuasa, iya. Yesus yang mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu Maha Kuasa apa enggak? Allah itu Maha Kuasa Pak. Nah, seperti sama-sama kuasa. Sekarang kamu mengatakan Allah Bapa itu bisa 3, bisa 4, bisa 1.000. Yesus bilang enggak. Yesus bilang 1, satu-satunya. Nah, sekarang siapa yang bohong? Kamu yang bohong atau Yesus yang bohong? Bapak satu-satunya, iya betul lah Pak. Bapak yang berada di kerjaan sorga. Nggak nyambung. Sama kayak kita Pak. Dan tubuh saya ini kan saya juga Pak. Roh saya juga Pak. Bukan berarti saya ini ada 2 Pak. Statementmu tadi kau mengatakan Allah Bapa itu bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 1.000. Bisa. Kamu yang ngomong begitu. Karena Yesus itu dia sendiri, Roh Kudus itu dia sendiri. Roh Kudus ini kan atas dari kata Roh Allah yang kudus Pak. Ya, berarti kamu sudah iakan kan? Allah Bapa itu bisa jadi 1.000, betul? Nah, coba kamu baca Yesus omongannya. Oke, coba kamu baca omongan Yesus di Yohanes 17 nomor 3, coba dibaca. Apa itu Pak isinya? Kok ketawa? Dia penonton pun juga paham kan?
Kan Bapak yang kasih ayat, apa isinya? Jadi penonton pun paham juga Yohanes apa 17 kita nomor bicarakan. 3. Ini Yohanes 17 nomor 3, ucapan Yesus itu bertolak belakang dengan ucapanmu barusan. Makanya aku bilang sama kau, aku konfirmasi sama kau. Ini yang bohong, kau yang bohong atau Yesus yang bohong? Samalah dia berarti kalau Bapak mau pakainya biar lebih Sama aja loh, aduh. Sama aja teman-teman, berarti dia sama Yesus pembohong dua-duanya. Aduh, mati lah kau. Jadi bodoh kita diskusi sama orang-orang bodoh nih. Ya, selamatkan siang. Iya, selamat siang. Ya. Gimana? Mau diskusi, Bang? Kita bahas ketuhanan ya. Iya, kita bahas. Open cam. Wajah abang tutup aja bang. Kita kan butuh argumen dan data, nggak butuh wajah. Bang. Berani? Di room ini aturannya harus open Gimana? cam. Alasannya apa bang? Biar kita tahu. Alasannya supaya kita bisa saling mengenal dan Alasannya tidak ada apa? penghujatan. Oh, kita lihat aja kan kalau menghujat diturun toh. Abang mau open cam atau enggak? Abang mau open cam atau tidak? Atau abangnya takut atau gimana nih bang? Enggak, saya tanya mau open cam atau tidak? Abang berani debat atau mau? Mamakmu tuh pesundal goblok tuh. Diskusi banyak gaya. Di bawah aja kalau nggak bisa open cam di bawah aja. Menghujat aja kerjamu tiap hari. Mau diskusi open cam, by data nggak boleh menghujat. Selesai. Gas. Apa cuma terlalu banyak gaya-gaya di sini? Ngapain kau naik ke sini? Mau pansos kau? Nyari, kau berani. Sok-sokan kau mau tes nyali, jangan di sini kau tes nyali. Ya, selamat bergabung Bang Zero. Halo Bang Zero. Gila. Ya, selamat bergabung Bang Kenzi. Ya, selamat bergabung. Kristen atau Islam? Islam. Ada lagu itu berisik Bang, antum muslim lain kali kalau mau naik hindari tempat yang berisik, ada musik. Karena di rumah masing-masing di sini kan ada musiknya. Kan dia di rumah ada musik nggak? Ya ada, kantor. Oh kantor. Tapi bisa dengar musik kan? Nah, semua bisa gitu. Jadi nggak usah dipamer musiknya bang. Cari tempat sepi lain kali ya. Wih, ada yang ini lagi. Pak takut. Kenapa selebes? Juma aja tadi berani. Kaget. Wih, ngeri kali mah. Kandaku cuman bersin tak lempar.
Iya. Itu baru bersin itu, belum dijampi-jampi kan. Tadi siapa yang bersin? Tak boleh itu lagi kena bersinnya kandai ya. Kacau. Saya maunya ini loh, diskusi itu pertama kalau sama Banjuma ya. Data gitu loh, ditanya datanya mana. Jadi kalau habis berstatement itu data atau data dulu. Contoh misalnya nih, sesuai dengan buku Tatang Sutarman halaman 72 gitu ya, pasal 7 ayat 2 pojok kiri bawah berbunyi sebagai berikut. Nah setelah dibaca baru jelasin. Nah ini tadi rata-rata ini saya lihat diskusi gitu ya, berbicara panjang tapi tidak ada datanya gitu loh. Diminta data gitu loh. Kenapa tidak mau pakai data? Cuma beberapa kali lo minta tadi, datanya mana gitu. Jadi saya sarankan teman-teman, boleh beranalogi, boleh berasumsi, tapi asumsi itu berkorelasi dengan data yang ada. Artinya Anda bisa mengembangkan dengan ilmu komunikasi yang Anda punya, bolehlah itu. Dalam ilmu politik juga boleh, diskusi lintas agama juga boleh. Tapi nggak boleh liar, nanti jadi bahan tertawaan. Apalagi kalau sudah bergelar pendeta, kan nggak enak didengar oleh jemaatmu sendiri gitu loh. Mumpung kami bisa menegurnya dengan secara baik, kan nggak enak nanti kalau Pak Pendeta kok ngomong panjang, tapi dasarnya nggak ada gitu. Nah kira-kira malu kan kalau jemaat sendiri yang nanya. Contoh Ustadz kalau lagi ceramah itu, dia tuh kalau ceramah itu selalu memakai dulu data, baru diterangkan kepada umat atau jamaah gitu ya. Jadi jamaah itu paham, oh penjelasan Ustadz ini berdasarkan ini gitu loh, bukan berdasarkan pribadi sendiri. Nah ini tadi rata-rata gitu loh. Apa karena memang seperti ini model kalian? Ya kalau model-model kayak gini mending silent aja. Lebih baik tidur atau manjat pohon atau ke laut atau ke sawah, bukan tempatnya di sini. Tidak berdata, ngomong panjang, sombong, belagu. Itu akal sehat mana yang mau menerimanya kan itu? Itu mempermalukan diri sendiri. Kami di sini diskusi itu harus berdata. Bertanya saja berdasarkan data. Bukan berdasarkan klaim sepihak baru bertanya. Tidak boleh bertanya itu kalau tidak ada dasar pertanyaannya begitu. Contoh tadi saya tanyakan kan gitu ya. Saudara kita Kristen itu percaya bahwa Yesus mati itu menebus dosa. Itu jelas semuanya dipahami. Ditanya dosa apa saja kah? Jenis dosa apa? Dosa yang terdahulu kah? Hari ini kah? Atau dosa yang akan datang kah ditebusnya begitu? Itu pertanyaan logis dan rasional dan bisa dijelaskan kalau orang mempunyai kemampuan gitu. Nah ini jawabannya apa? Ya, enggak banget gitu loh. Jadi teman-teman marilah diskusi berdasarkan data supaya tidak ngalor ngidul. Ini bukan tempatnya stand up komedi. Stand up komedi aja teman-teman itu mereka itu belajar dulu, cari bahan dulu, enggak asal gacor. Burung beo aja itu dipiara itu enggak langsung gacor, diajarin gitu loh. Kalau burung beo itu dekat masjid dia pasti bisa ajan, minimal niru-niru dikit gitu loh. Burung beo kalau sering dengerin orang ngaji, bisa ngaji dia. Ya burung aja lo bisa diajarin gitu kan. Itu kira-kira teman-teman. Sambil menunggu Banjuma, saya naikkan dulu, siapa yang mau naik silakan. Kok nggak ada? Loh, kok nggak bisa?
Kang, nggak bisa dilihat. Kelola dulu. Udah. Kan dia tadi di kantor, naik lagi kan dia. Ini topiknya sebenarnya sangat sederhana gitu. Bisa dijelaskan pertama kejujuran, berdata, tidak asal ngomong gitu. Dosa waris. Siapa pewaris dosa? Jelas pertanyaannya. Kalau saya ditanya ini, saya Andi Slebes sebagai muslim, saya nggak mau warisin dosa. Saya nggak mau dapat dosa waris. Yang saya mau adalah harta waris. Perlu Banjuma usah nambahin adalah akal sehat, warisan akal sehat dari keluarga. Kalau akal sehat warisannya itu atau ilmu yang bermanfaat bagi kita diwariskan oleh orang tua kita, itu harta nomor 2 pasti menyusul kalau orang cerdas kan gitu. Dengan cara halal memperolehnya kan itu. Tapi kalau dosa waris ogah gua. Aku mau nanya interaktif sama teman-teman yang mendengarkan di sini. Apa kalian suka, mau dengan dosa waris? A mau, B tidak mau. Apa kalian mau dikasih dosa waris? A mau, B tidak mau. Kok nggak ada yang jawab yang mau? Ya, kalau aja ada yang jawab mau, silakan naik. Kalau ada yang mau dosa waris, silakan naik. Kita minta pendapat Anda, kenapa mau banget? Karena bukankah dosa itu ditanggung masing-masing gitu ya. Dosa itu ditanggung masing-masing. Dosa anak, ya anak sendiri yang tanggung. Bukan orang tua yang nanggung gitu loh. Makanya tanggung jawab sebagai orang tua itu mendidik anak supaya ke jalan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi orang tua. Tapi orang tua itu kalau udah dewasa lupa deh, itu orang tua nggak bisa maksa. Nggak bisa maksa. Kadang-kadang makanya tuh ada yang murtad. Itu tanggung jawab lu kalau udah murtad. Dan amal lu kalau sering mempelajari Islam. Gitu ya, karena lu sudah dewasa, udah free will gitu ya, udah bebas menentukan sikap. Alhamdulillah nggak ada yang mau dosa waris ya. Ya ayo teman-teman yang pengen banget dosa waris silakan naik. Siapa nih yang mau dosa waris? Saya naikkan. Moderator di bawah nggak bantu ya? Silakan teman-teman yang baru naik berbicara lah. Halo. Halo Bang, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Sampaikanlah. Halo Bang, silakan disampaikan. Halo. Iya, halo juga. Ya Bang, saya mau cari siapa tadi Bang? Aku sama dia. Mudah-mudahan dia mendengarkan Bang. Coba naikkan dia Bang. Mana raja tempat tadi Bang? Itu bukan raja debat Bang, itu raja congor Bang, percuma gitu. Nggak perlu Bang. Iya itulah, mana dia tadi? Kusuruh dia buka komal berduku sama dia. Sudah sama Bang. dia kan? Ini ada teman Kristen kita naik nih. Siapa ini Bang? Namanya Titik aja nih. Tadi kan bagi waris apa ya? Ada ini Muslim Kristen abangku. Gado-gado. Enggak ada namanya agama gado-gado. Abang ini ya. Di KTP aku apa naik sini tujuan aku mau minta bagian waris bagian aku. Bang ini abang di KTP apa Bang? Kristen apa Islam? Islam, canda. Oh nggak boleh gado-gado kayak gitu ah. Halo Bang. Ada aja Bang. Ya.
Saya Muslim Bang, cuman mau Iya. nanya tadi. Tadi kan Apa, dia Bang? bilang katanya Yesus itu disalib untuk penebusan dosa yang pertama. Tapi dia tahu kalau Tuhan itu maha kuasa. Setelah ditebus dosa dia berbuat dosa. Kenapa tidak usah ada penebusan dosa tapi minta ampunan dengan dosa? Weh? Nah, coba dipertanyakan itu Bang. Udah saya semalam itu saya buka kelas, ada teman kita 5 Kristen itu jawabannya berbeda-beda. Apakah otomatis Yesus menebus dosa yang lalu, hari ini, dan yang akan datang yang Anda perbuat? Misalnya Anda maling ayam hari ini, apakah dosa maling ayam Anda itu otomatis ditebus oleh Yesus? Ya mereka nggak bisa menjawab tuntas. Iya Begitu, Bang, Bang. tapi kan dia bilang tadi tahu kalau Tuhan itu, apalagi dia bilang betul lah kalau Tuhan Ya, jangan debat sama saya lah Bang, nanti Kalau debatnya dia aja mau- sendiri Kak. Iya mau bertanya itu aja Bang. Kok Nanti dia tahu saya Tuhan wakilkan. dosa? Nanti sudah terwakilkan kok oleh Bang Juma kalau Anda menyimak dari awal sampai akhir kan gitu. Iya Bang, terima kasih Bang. Enak sekali tuh sebenarnya menjadi Kristen Bang, dosanya udah ditebus oleh Yesus gitu ya. Cuman sayanya nggak percaya diri gitu loh, mestinya percaya diri. Dia tahu Tuhan maha kuasa, tapi masa Tuhan juga lagi yang jadi. Ya oke Bang, kita ke Pak Jero dulu ya. Jero silakan Jero. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Kristen Bang? Oh Kristen. Oh Kristen. Iya Dari- Pak, mau sedikit ini. Katolik Protestan Abang kok? Protestan. Oh ya silakan Bang. Ya Bang, apa soal dosa warisan itu? semuanya sehat selalu ya. Maksudnya nanti ada yang ngomong ya silakan Pak Jero. Ya, soal dosa warisan itu Pak kan akibat dosa perbuatan manusia Pak ya. Jadi sebenarnya sebelum manusia memakan buah terlarang itu sebenarnya manusia itu diciptakan untuk hidup ini Pak, untuk hidup seterusnya, untuk hidup abadi gitulah Pak. Sorry Pak ya. Jadi setelah memakan buah itu makanya mereka melanggar perintah yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri untuk jangan memakan buah terlarang itu, akibatnya mereka jatuh dalam dosa. Kalau di Bentar dulu Bang, yang tempat jatuh saya dalam Bang, yang jatuh dalam dosa siapa Bang? jatuh dalam dosa itu manusia pertama, Adam dan Hawa. Oke, Adam. Terus Adam dan Hawa. Jadi apa hikmahnya? hubungannya- Ntar dulu Bang, apa hikmahnya Adam dan Hawa itu buat Anda? Hikmahnya apa Bang? ya itu kan kakek nenek kita yang pertama ya, gitu. Apakah menurut Anda dosanya Adam sudah diampuni oleh Allah, Tuhan Sang Pencipta, atau belum diampuni Bang? Kalau menurut saya, karena dia yang melakukan pelanggaran serius, dia tidak diampuni karena sudah diperintahkan secara langsung oleh Tuhan Oke. untuk jangan memakan. Jadi menurut Anda itu Nabi sudah Adam, jelas-jelas. jadi menurut Anda Nabi Adam meninggal dalam keadaan dosanya tidak diampuni gitu? Iya. Oh, Anda memfitnah Nabi Adam kok gitu? Karena ini sudah diperintahkan secara tegas, secara tegas oleh Tuhan sendiri. Oke, bahwa baik. bahwasanya tidak boleh memakan. Terus apa dosa Anda sekarang ini? Apakah Anda mengambil dosa itu juga? Kalau dosa yang diwariskan itu dalam artiannya Pak, kita sudah tidak punya harapan untuk hidup abadi lagi seperti yang sebelum dia memakan buah Enggak, itu. saya nggak menyatakan hidup. Adam Ya. berdosa. Iya. Jadi Anda juga ikut Kami- terlibat. kita- Dengerin kita dulu semua pertanyaannya di sini, Bang. Pak. Kita Tolong semua di dengarkan sini dulu. itu- Tolong dengarkan dulu. Santai gitu loh. Tadi Anda mengatakan Adam berdosa tidak diampuni. Artinya dosanya Adam mengalir kepada Anda, begitu? Kita semua Pak mengalir dosanya sama kita semua. Oke, Kenapa? jadi Karena ya saya udah jelaskan cukup sedikit Bang, boleh, nggak usah dijelaskan. Artinya dosanya Adam Anda yang tanggung, dosa ke Anda juga, begitu? semua keturunannya dia Pak, dari baik. Adam dan Hawa. Kalau Yesus juga menanggung. Kalau Yesus ini Pak, dia utusan Allah. Yang artinya kan tadi semua dia- manusia tadi Anda ngomong. Abang Juma udah kembali. Taruh ya. Iya, jadi dia diutus dari
sorry Pak, ini yang saya tahu ya Pak ya. Jadi dia diutus dari surga untuk Tadi Anda mengatakan semua manusia menanggung dosa Adam. Yesus Iya, manusia, betul, betul. Bang. Yesus manusia enggak, iya Bang? betul. Waktu di bumi dia manusia. Berarti Yesus juga menanggung dosa Adam. Kalau Yesus dia terlahir secara sempurna. Saya nggak nanya lahirnya. Dia manusia. Kalau Yesus secara langsung tidak mewarisi dosa dari Adam. Berarti Yesus bukan manusia. Kalau Yesus sewaktu di bumi dia jadi manusia. Berarti manusia, Yesus menanggung dosa Adam. Begini Pak. Jadi Nah, dia kok begini? terlahir itu, saya jelaskan sedikit. Dia itu Kenapa Anda terlahir- tidak konsisten bicaranya? Konsisten Pak. lah. Nih, saya ulang kembali. Kalau Anda tadi dalam mengatakan, kasusnya Yesus itu dengerin. dia beda Pak. Dengerin. Anda tadi mengatakan semua manusia menanggung dosa Adam, betul? Iya betul. Oke. Apakah Yesus manusia? Yesus sewaktu di bumi manusia. Oke. Apakah manusia Yesus menanggung dosa Adam? Kalau itu Yesus terlahir secara spesial. Anda tidak Pak, ya. konsisten Jadi dia tidak- namanya. 6 bulat ini. Oke, Iya, Pak Juma udah kembali. tahu. Saya kembalikan. Tapi Yesus terlahir secara Diam. sempurna, Pak. Tidak Saya ditanggung oleh dosa Adam. kembalikan forum ke Banjuma sudah kembali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore teman-teman sekalian. Salam kenal. Oh, iya. Saya Muslim ya. Turun aja Bang. Dia berdua di atas Banjuma. Kita di bawah. Oke, Saudara Zero, salam kenal Abang. Salam kenal Abang. Silakan. Oke, nggak bisa buka kamera ya? Nggak bisa, soalnya masih akun baru. Oke, baik. Saya bernarasi boleh bentar? Boleh. Iya. Terkait dengan adanya konsep dosa yang diwariskan oleh Adam, tidak diajarkan oleh Nabi Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo, seluruh nabi-nabi, termasuk Yesus tidak pernah mengajarkan dosa Adam alaihissalam. Tiba-tiba muncul konsep ini dari belakang yang diusung oleh orang-orang Farisi. Sebenarnya yang mewariskan dosa itu bukan Adam, tapi yang mewariskan dosa itu adalah angkatan jahat. Dalam hal ini adalah orang Farisi. Lalu orang Farisi, karena mereka ini adalah orang-orang jahat, maka diputarbalikkan fakta yang ada bahwa sebenarnya orang Farisi ini benar-benar mewarisi dosa dari kakek buyut mereka menurut Yesus. Lalu yang namanya orang jahat memutar fakta yang ada di mana salib adalah menyebabkan mereka menjadi orang neraka. Itu mereka putar bahwa kita selamat dengan darah Yesus. Artinya bahwa orang-orang Farisi yang mewarisi dosa dari nenek moyang mereka itu tidak ingin masuk neraka seorang diri. Maka orang-orang Farisi ini menjerat orang di luar mereka dengan membuat agama baru dengan konsep baru bernama Kristen. Jadi Kristen ini adalah penggenapan dari angkatan jahat yang mewarisi dosa dari nenek moyang mereka. Saya kasih data. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat, engkau menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Artinya orang Farisi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar dari mereka, menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, Yesus mengatakan di data selanjutnya, penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai ular-ular, wahai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin engkau meluputkan diri kalian dari neraka jahanam? Sebab separuh dari nabi-nabi yang diutus kepadamu, kau bunuh dan kau salibkan. Jadi penuhilah takaran nenek moyangmu atas pertumpahan darah orang benar dari Habel sampai ke Zakaria. Aku berkata kepadamu bahwa semua yang aku katakan ini akan dipenuhi oleh angkatan jahat ini. Jadi dosa waris itu ada, tapi bukan Adam yang mewariskan. Karena Adam tidak mewariskan dosa, begitu juga istrinya. Tetapi yang mewariskan dosa adalah para pembunuh yang berasal dari Habel sampai kepada Zakaria. Nah, mereka ini adalah pelaku-pelakunya adalah keturunan daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, jadi kalau saudara mengatakan Kristen mewarisi dosa apa? Kristen mewarisi bukan dosa dari Adam,
tapi Kristen mewarisi dari dosa orang-orang Farisi. Seperti itu abang. Silakan, mungkin ada tanggapan sebelum kita naikkan teman kita yang bisa buka kamera. Silakan. Tanggapan saya Pak, dosa yang diwarisi itu yaitu dosa ketidaksempurnaan kita Pak. Bagaimana kita bisa tua, mati, dan sakit. Seharusnya kan di setiap keinginan kita itu pasti kayak ingin hidup lama toh Pak. Tapi karena batasan usia, ya itulah dosa warisan sehingga kita jadi tua dan mati sakit. Banyak ini juga, banyak penderitaan juga yang dialami akibat dari dosa warisan itu. Makanya dari Yesus diutus untuk jadi tebusan. Tebusan ini dalam arti apa? Di Yohanes 17 ayat 3 itu dibilang di situ, barang siapa yang mengenal Allah yang percaya dan mengenal Allah dan Yesus yang engkau utus, berarti ada dua nih yang harus dikenal toh Pak, yaitu Yohanes 17 Tuhan nomor sendiri 3 dan Tuhan sendiri Yesus. dan juga Yesus. Ya. Nah, kalau Yesus di sini sebagai yang diutus toh Pak. Jadi Iya, dia betul. diutus dari surga turun ke bumi. Iya. Diutus bapaknya lah dalam Alkitab itu dia disebutkan putra. Karena di Kolose 1 ayat 13 sampai 15, Yesus itu merupakan ciptaan yang paling pertama. Paling pertama yang artinya dia ciptaan Allah sendiri, dan menurut Alkitab sendiri Yesus memang bukan Tuhan yang harus disembah. Seperti itu Pak. Dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada yang menyebutkan bahwa Yesus itu Tuhan yang harus disembah, melainkan dari Kejadian sampai Wahyu itu selalu Yesus disebutkan itu sebelum di bumi, Yesus selalu berada di sebelah kanan Allah, sebelah kanan Tuhan sebagai asistennya lah. Kalau misalnya diterjemahin seperti asisten Allah untuk membantu pekerjaan Allah sendiri. Seperti itu, untuk menciptakan semuanya. Seperti itu. Baik. Jadi ya silakan. Masih ada? Saya rasa sih begitu Pak. Oke. Kalau dibilang Yesus itu salah satu ciptaan Allah, tapi dia juga berperan sangat besar untuk menebus, sebagai tebusan untuk mendamaikan kembali manusia dengan Tuhan, agar manusia bisa mendapatkan kesempatan hidup abadi di bumi. Seperti itu. Baik. Jadi gini Bung, kita tidak akan mampu menunjukkan data Adam mewariskan dosa, itu kita tidak akan pernah mampu, baik di Al-Quran maupun di Bible. Al-Quran mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi kita ini adalah makhluk yang dimuliakan. Kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya baik laki maupun perempuan itu adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Bible, Al-Quran, kitabnya orang Yahudi dan juga Al-Quran mengatakan Adam dan keturunannya itu adalah makhluk yang dimuliakan, makhluk yang diberkati. Jadi tidak ada data. Lagi pula Paulus juga dengan terang-terangan mengatakan bahwasanya Adam itu bukan mewarisi dosa. Adam itu adalah oknum manusia yang bukan dia yang melakukan, bukan dia melakoni, bukan dia yang jatuh ke dalam dosa itu sendiri, enggak. Bukan dia. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya dikatakan di dalam 1 Timotius 2 nomor 14 nomor 15 bahwasanya bukan Adam yang melakukan pelanggaran, tetapi perempuan. Akan tetapi perempuan itu pun akan diselamatkan jika perempuan itu melakukan ketaatan kepada Elohim. Jadi tidak ada yang mewariskan dosa. Jadi lepaskan fitnahan itu. Kenapa? Karena Yesus mengatakan warisan dosa bukan dari Adam. Warisan dosa adalah dari angkatan jahat. Pewaris dosa yaitu angkatan jahat tidak ingin masuk neraka seorang diri, tidak mau masuk satu
satu kelompok aja, satu regu, yaitu regu mereka saja. Sehingga angkatan jahat ini membuat sekte baru di luar Yahudi namanya Kristen. Kenapa orang-orang Kristen selalu mengatakan Adam mewariskan dosa? Kita ini sudah jatuh ke dalam dosa, kita sudah terpisah dengan Tuhan, kita tidak lagi bersama dengan Tuhan, maka dibutuhkan kemudian korban yang suci. Maka Yesus itu akan menjadi korbannya, karena darah Yesuslah yang akan menebus dosa-dosa kita. Itu ilmu dari mana mereka ini? Ilmu dari angkatan jahat. Tidak ada diajarkan oleh para nabi seperti itu, termasuk Yesus. Izin ya, saya boleh jawab sedikit terkait kenapa bisa Adam yang pertama kali mewariskan dosa itu, karena dia sendiri kan yang pertama memakan buah terlarang itu. Di Roma 5 ayat 12 di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, itulah sebabnya bagaimana dosa masuk ke dunia melalui satu orang dan kematian melalui dosa, kematian pun menyebar kepada semua orang karena mereka semua telah berbuat dosa. Yang artinya di sini kematian atau dosa itu sendiri berasal dari satu orang. Gitu. Itu ucapan siapa? Itu di Roma 5 ayat 12. Coba abang. Nah, itu orang Farisi. Itu orang Farisi yang bikin. Yaitu Paulus. Kan udah aku bilang tadi. Yesus katakan bahwa menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut ajarannya. Setelah menjadi pengikut ajarannya, dia orang Farisi membuat pengikutnya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Begitu. Oke? Jadi di sini ini setelah Rasul Paulus sudah menjadi murid Yesus ya. Kalau sampai dia menulis ayat ini, artinya dulu sebelum itu memang Paulus itu memang orang Farisi dan namanya Saulus, dan akhirnya dia ketemu Yesus yang sampai membuat matanya, sorry nih bang ya, matanya jadi silau karena cahaya, jadi akhirnya dia berubah bertobat begitu, dan akhirnya menjadi murid Yesus. Gitu. Iya. Jadi izin. Kan sudah dinubuatkan. Orang Farisi menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan yang 2 kali lebih jahat. Jadi Paulus ini memang harus melakukan itu. Paulus harus melakukan hal yang sudah dinubuatkan oleh Yesus, bahwa orang Farisi memiliki pengikut yang dia tobatkan menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka. Apa buktinya? Betapa sadisnya ajaran ini ketika Yesus mengecam, engkau akan menanggung pertumpahan darah yang terjadi dari Habel sampai Zakaria. Bagaimana mungkin engkau akan luput dari neraka? Karena kau telah membunuh, karena kau telah menyalib orang benar. Titik. Tiba-tiba sang Farisi memutar keadaan. Apa itu? Membunuh orang benar, yaitu Yesus, menyebabkan darahnya menyelamatkan dunia. Wow. Yesus mengatakan menyalib orang benar menyebabkan masuk neraka. Kenapa demikian? Coba baca di Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Keluaran 23:7-8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tiba-tiba saja Paulus merubah itu semua. Dia rubah Paulus. Kenapa dia merubahnya? Karena dia ingin menjerat orang di luar sana, para pendosa ini yang bingung mau kemana menghapuskan dosanya, yang bingung terhadap maksiat yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan. Maka Paulus hadir sebagai penawar. Dengan apa? Dengan menjajakan darah Yesus di atas tiang salib. Padahal itu adalah sesuatu kemungkaran yang menurut Yesus tidak mungkin kau bisa meluputkan dirimu dari api neraka. Malah dijual Paulus kebalik. Salib adalah keselamatan. Salib adalah kemenangan. Padahal salib adalah kebinasaan. Itu menurut Yesus.
dibalik oleh Paulus. Kenapa? Untuk menjerat orang di luar kelompoknya agar masuk menjadi pengikutnya. Itulah Kristen yang menjadi korbannya. Silakan. Oke. Kalau menurut Bang Zuma sendiri ya, kalau menurut saya kalau kayak neraka itu kalau di Alkitab itu dia tuh diartikan berarti seperti Sheol atau bisa diartikan kuburan umum. Kalau istilah umumnya itu seperti kuburan umum gitu. Jadi neraka api yang bernyala-nyala dan penyiksaan terus-menerus itu Bang, menurut saya itu sama sekali tidak ada Bang ya. Kalau menurut saya menurut yang saya tafsirkan. Karena kenapa? Karena neraka itu tempat seperti apa sih Bang? Misalnya anggaplah kita berbuat dosa selama kita hidup lah. Apakah itu seimbang dengan kita di neraka selama-lamanya? Kan tidak masuk akal toh. Jadi itu sangat tidak seimbang sekali. Misalnya kita berbuat dosa seumur hidup lah, katakanlah seumur hidup. Terus kita disiksa di api neraka bernyala-nyala itu, kita dihukum selama-lamanya. Apakah itu setimpal? Kan menurut logika saya itu tidak setimpal, karena itu menandakan bahwa Tuhan itu sendiri yang menciptakan neraka itu jahat dan menghukum orang-orang ke situ. Bagi yang tidak mau mendengarkan dia hukum, disiksa secara terus-menerus. Logikanya seperti ini Bang. Kalau misalnya kita punya anak anggaplah berbuat nakal. Ini kita sendiri Bang ya, yang punya hati dan otak. Masuk akal enggak kalau misalnya anaknya kita buat nakal, terus kita hukum dia, kita taruh tangannya di atas kompor, kan tidak mungkin toh Bang. Itu secara logika dan pikiran kita manusia. Tidak mungkin saya mau hukum anakku ini, saya mau bakar DP tangan, saya mau hukum dia, saya mau pukul. Ya mungkin seperti itu Tuhan Bang. Apalagi Tuhan yang paling sangat menyayangi manusia, kan sangat tidak masuk akal kalau menurut saya ya. Dia membuat tempat seperti itu. Jadi neraka yang disebutkan di sini mungkin kan kalau di kitab Kejadian dibilang setelah engkau mati engkau akan kembali ke debu, ke tanah. Jadi sama sekali tidak kemana-mana Bang. Ini juga sepadan dengan Pengkhotbah 9 ayat 5. Pengkhotbah 9 ayat 5 ini dibilang begini, orang hidup sadar bahwa mereka akan mati, tapi orang mati sama sekali tidak sadar akan apapun. Di ayat yang ke-10 juga itu dikatakan yang di bawah langit itu sadar bahwa mereka akan mati. Jadi itu sih Bang. Oke, baik menurut saya. Dan terus untuk Yesus sendiri dia kalau yang sebenarnya ini Bang, dia bukan Tuhan yang harus disembah, karena selama dia di bumi, kalau misalnya dia Tuhan yang harus disembah, harusnya dia mengajarkan sama muridnya, beginilah kamu harus berdoa dengan namaku, kamu harus menyebut namaku, kan harusnya begitu toh Bang. Tapi dia malah menyuruh muridnya untuk berdoa kepada Bapa yang di surga, bukan sama dirinya. Misalnya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kan seperti itu. Yesus di dalam doanya itu ingin meminta agar kerajaan surga itu datang ya Bang. Datang dari surga turun ke bumi. Nah, kenapa kira-kira begitu Bang? Yesus meminta kerajaan surga itu supaya turun dari surga ke bumi. Karena kalau kita tahu sendiri Bang, bumi ini kan keadaannya sangat kacau ya, dipenuhi dengan peperangan, penderitaan. Karena yang dibilang di 1 Yohanes 5 ayat 19, dunia ini dikuasai oleh setan si iblis. Karena kerajaan surga bersih dan sangat berbeda jauh dengan dari bumi sekarang, makanya di situ Yesus meminta agar kita berdoa agar segera kerajaan Allah datang memerintah dari surga ke bumi, agar bumi sama seperti di surga.
Kan begitu doa Yesus toh. Bumi sama seperti di surga, artinya bumi bersih sama seperti di surga. Jadi tidak ada lagi yang seperti sekarang ini banyak begal dan lain-lain. Karena itu penguasanya yang penguasa Bang ya. Kalau menurut Alkitab itu penguasanya si jahat atau setan si iblis yang kuasai dunia sekarang ini Bang. Gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Dan ya itu sekali lagi. Ada lagi? Kenapa dia minta agar kerajaan surga datang, agar kehidupan manusia di bumi damai ya. Damai, aman, dan tentunya manusia pasti akan dikembalikan di kondisi yang sempurna sesuai yang sesuai yang dikatakan di Wahyu 21 ayat 3 dan 4 bahwa jika kerajaan surga sudah memerintah di bumi, dibilang di situ bait Allah akan memerintah di bumi. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi tangisan. Hal-hal yang sudah dahulu terjadi, yang sekarang kita alami, tidak akan terjadi lagi di masa depan, di bumi yang akan datang. Yang dimana Tuhan yang memerintah secara langsung. Terima kasih Bang. Oke, baik. Jadi saudara harus melakukan pendalaman materi lagi Bang. Jadi Anda mencampur adukkan semuanya dengan konsep Anda karena Anda membaca Bible, tapi itu disambungkan semuanya. Kalau berbicara mengenai kejadian, berbicara mengenai kitab Torah, berbicara mengenai Adam, berbicara mengenai Abraham, itu harus kita dudukkan pada zamannya. Jangan ajaran Abraham kita dudukkan di Yesus. Kenapa? Karena ajaran Tuhan itu tidak langsung sebegitu diturunkan kepada seluruh umat. Enggak, Yesus saja berkata dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Zaman Yesus aja masih banyak ajaran yang belum bisa diajarkan karena manusia belum sanggup menanggungnya saat itu. Jadi jangan digabung semua, seakan-akan ajaran pada zaman Abraham itu diajarkan di zaman Yesus. Enggak kayak begitu. Buktinya, di dalam pengajaran Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 29, Yesus berkata, nanti orang yang mati akan dibangkitkan dari kubur. Mereka yang berbuat baik akan dibangkitkan untuk masuk ke surga. Mereka yang berbuat jahat akan dibangkitkan, dilemparkan ke neraka. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Ajaran para nabi itu berkesinambungan. Tapi pada zaman Yesus itu hanya untuk berlaku pada zamannya dia saja. Kenapa? Karena akan datang pengajar yang lebih sempurna ajarannya. Seperti itu adanya. Nah, terkait dengan tema kita di sini, saya katakan sekali lagi, tidak ada mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa itu adalah orang Farisi dan saya kira begitu abangku. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi lain kali ya saudara ya. Nanti lain kali kita sambung lagi saudara Zero. Makasih ilmunya luar biasa. Oke, Bang. Siap. Halo R, jangan turunkan dulu dia bang. Agamamu apa? Iya. Kristen apa? Izin komandan. Sebelum kabur dia. Siap. Kau ceramah, kau campurkan sampai begal-begal segala macam. Belajar saudaraku. Belajar. Siap Bang. Iya, jangan begitu. Enggak, gerejanya apa? Izin. Saya sangat menghormati Anda, tapi kalau Anda buat narasi yang melenceng-melincang, ngeri-ngeri sedap juga, bro. Maaf Bang ya, itu bukan narasi, itu semua berasal dari Alkitab memang. Alkitab mana ada di Alkitab kalau apa? Mau mungkin baca sendiri ayat-ayat yang saya sebutkan semua tadi. Iya. Terima Bang kasih. Cuma tadi sampaikan kepada saudara, jangan dicampur adukan segala sesuatunya gitu loh, sampai masuk begal segala macam. Mana ada begal di Alkitab? Kan contoh Bang. Contoh Ya, kalau dunia katakan sekarang contoh. ini kan penuh dengan kejahatan kayak begal dan lain-lain kan Loh, kayak Bang. gitu Bang. Tempatkan diri Anda itu seperti
sebagaimana sebenarnya gitu loh. Jangan ini ke sana kau ajak. Ini kan diskusi lintas agama. Kenapa Anda seolah-olah merasakan Bang Juma satu aliran dengan Anda coba? Bang Juma kan jelas-jelas di keyakinan yang berseberangan dengan kita. Abang tahu itu kan? Seolah-olah kau ceramah buat beliau. Bang, siap. Itu. Siap, Jadi Bang. sampaikan narasimu, pengalamanmu, pengetahuanmu tentang kaidah-kaidah kekristenan kita. Kau bilang tadi Yesus bukan Tuhan. Kalau hanya Yesus saja memang benar, maka konsep Tritunggal harus kau pelajari dengan sempurna. Jangan pisahkan antara Yesus dan Roh dan Allah Bapa di surga. Nanti akan Ya. Kalau kacang Tritunggal goreng itu ada tadi, nggak, Bang. Bang, dalam Alkitab? Iya, belajar kita. Saya Ada itu Tritunggal dalam Alkitab, Bang. sebentar. Setahu Tadi saya itu ada nggak sudah ada. proklamasi kemerdekaan Kalau di Bapak. Alkitab itu, Bang, nggak boleh menambahkan atau mengurangi ya. Jadi Tritunggal itu dari mana ya? Menambahkan sampai begal sama apa segala macam, bukan saya yang menambahkan. Kalau Bang, di dalam diri, saya dengar, izin turun ya. di dalam diri Yesus itu benar-benar kepenuhan Roh Tuhan, bukan seperti yang Anda bilang. Yesus bukan ini, dimasukinlah begal, dimasukin itu. Belajar kita. Bang, kalau saya belajar Alkitab itu Tritunggal nggak ada sama sekali loh. Buka Kejadian sampai Wahyu. Coba, ada nggak yang sebutin Tritunggal? Kalau Memang ada saya nggak kasih ada. uang. Berarti Anda Ya berarti konsep Tritunggal itu sendiri bukan berasal dari Alkitab, tapi Oke, berasal sebentar. dari ajaran-ajaran gereja, Bang. jadi ribut kita di sini gara-gara ente bikin narasi sembarangan. Bukan narasi, kan memang dari Alkitab. Anda yang tidak baca Alkitab. Nggak ada Tritunggal begini beli, nggak ada di kita di Alkitab itu di Baca Bible itu. lagi deh, ada nggak Tritunggal? Coba sebutin ayat yang menyebutkan kata Tritunggal. Nggak ada, memang Itu nggak aja. ada. Ya, paham nggak? berarti Ya, emang Mas. nggak ada. Di Alkitab sendiri nggak boleh menambahkan atau mengurangi ayat dari Alkitab. Kalau Bapak menambahkan kata Tritunggal itu izin berarti saudaraku. Bapak menambahkan. Izin saudaraku, gerejanya apa? Saya mau bertanya dengan baik-baik, gerejanya apa? Aku Betel. Intinya saya Kristen, Bang. Saya Kristen yang mempelajari benar-benar Banyak Alkitab. Kristen yang saya juga Kristen ada. Lebih gimana asal sampai- mempelajari, tapi memang benar-benar mempelajari. Sudah Bang. bilang saya Kristen Protestan Betel, gereja saya. Gereja abang apa? Itu gampang dijawab. Entah gerejanya katakanlah GKI atau Iya, perpuluhan. Anda itu nggak tanggung jawab, bagaimana Kristen begini ngumpat-ngumpat. Tanggung jawab kan emang betul kan? Di Gerejanya Alkitab apa? kan emang nggak ada. Coba cari. Kalau ada. Saya udah Pas bilang uang memang deh. nggak ada kok dibahas lagi gereja Berarti inti emang apa? nggak ada. Jadi nggak usah dibahas yang nggak ada gitu loh. Singkat kan? Oke, saya tanya gerejamu apa? Gerejaku Betel. Kan simple jawabnya. Gereja abang apa? Pasti aku Kristen, Bang. Ya Allah. Kristen Protestan. Di sana juga ada ngaku-ngaku loh. Bukan begitu. Apa sih yang harus ditutup-tutupi? Itu aku belajar loh. Itu aku belajar. Alkitab Iya. memang seperti itu. Cuma saya bertanya gerejanya apa? Saya Betel. Bang Juma tahu saya. Saya tahu Bang Juma sudah 1 tahun lebih, mau 2 tahun. Ya, yang tidak, yang bukan Tritunggal ya. Yang jelas Yesus itu. Saya nggak nanya itu putra lagi. Allah. Saya udah Putra Allah. bilang nggak ada emang tertulis. Cuma pemahaman Anda belum sampai. Maaf aja. Sorry to say. Maksudnya gerejanya apa? Buat gereja lah, kita di sini kan bahas ayat Alkitab sama dalil-dalil. Ya Allah, ya kenapa ini manusia sih? Ngapain? Masa kita ini bahas ayat Alkitab loh. Kamu nggak bisa nyebutin kata Tritunggal itu di mana ya? Perdebatan selesai, berarti nggak ada. Sebelum kau bahas-bahas ayat ke saya hanya bertanya gerejanya apa? Gereja ayam toh kayak dibilang anak-anak di sini apa? Kawan-kawan di sini. Gereja saya ini selesai. Adalah. Ya. Kau penyembah pohon ya? Saya penyembah Bapak yang Yesus sembah. Itu loh, waktu Yesus di bumi kan Yesus berdoa sama Bapaknya. Itu yang saya sembah. Yang Yesus sembah, saya sembah juga. Anda merendah, saya lebih merendah lagi. Saya tanya, gerejanya apa, saudaraku?
Adalah. Pokoknya saya Kristen Adalah Protestan. sesuatu yang terjadi. Gimana ini ya? Alkitab. Gak penting loh nanya-nanya gitu. Gak penting. Ketika Anda mengutarakan gereja saya ini, maka akan otak kecil saya, oh ini dia, ini pemahamannya, ini pengertiannya, oh ini dia. Tidak bermaksud apa-apa. Jadi saya bisa meletakkan, oh Anda ini siapa gitu. Ayat Alkitab aja, Bang. Oke, kau bahas apa sama saya? Jadi kita yang apa nih? Sebenarnya Bang Juma yang punya kuasa di sini, bukan ente. Bahas apa? Kalau Yesus kan sudah jelas itu putra Allah, itu sudah jelas-jelas. Dan Yesus sendiri bukan Tuhan yang harus disembah karena dia nggak pernah. Saya nggak mau bahas apapun sama Anda karena kita ini kamu warna hitam, saya warna putih kayak gini. Jadi nggak nyambung. Iya, siap. Okay. Siap abangku. Iya. Kan ada Kolose 2 ayat Kolose berapa? Kolose 2 ayat 9. Di diri Yesus itu ada kepenuhan Roh Allah. Jadi apa lagi? Tapi kalau nggak ada pemahaman di sana, ya korslet jadinya. Allah ini yang bagaimana dulu, Bang? Itu bukan pribadi, tapi itu semacam tenaga aktif Allah yang dikaruniakan sama Yesus gitu loh. Tenaga apa lagi? Tenaga Sang Surya. Jangan bilang tenaga, roh. Ya iyalah. Iya tuh tenaga. Baca lagi Alkitab. Ya Allah. Saya punya grup baca Bible tiap hari 2 ayat. Saya buktikan. Baca Bible tapi nggak mengerti sama sekali soal Bible atau Alkitab. Saya tidak mau perpanjang lagi sama sampean, tapi saya menghormati Anda selaku umat ciptaan Tuhan yang paling mulia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Saya sama Bang Juma aja, kalau saya pun tidak lagi berpanjang lebar sama Anda. Oke Bang, kasih Bang. Izin ya, saya izin turun. Terima kasih. Oke, so Saudara Zero, thank you. Makasih. Saudara BCT, Tian, semangat sore. Dari mana Bang? Selamat sore. Dari Kristen Abang? Iya, saya dari Kristen. Boleh buka kamera Saudara BCT, silakan dari Kristen. BCT. Terbalik namanya ini, harusnya TBC. Terbalik-balik. Ya, oke Bang Tian, boleh buka kamera silakan. Nah, izin ini Bang Juma, follower aku belum capai, jadi belum bisa dibuka kameranya itu. Bisa, kita monitor di sini bisa Bang. Tinggal Anda buka, tinggal Anda terima yang saya kirim barusan, simpan, maka terbuka sudah. Kayak Bang Kiko ini, sahabat kita yang ganteng kali. Paling jelek Bang, izin. Enggak lah. Mana dilempar Bang, aduh Pak. Tiap kata teman-teman, naik Bang Juma, dilempar, kita macam cerepet di sana, nggak ada apa-apanya. Saya bilang seperti itu. Saya bilang, kalau nggak cukup ilmu di sana, lempar. Bang Kiko, sedikit saya tambahkannya sedikit ya. Masalah tadi itu ya. Sama saya Bang, jangan begitu Bang. Siapa namanya, dari mana, gerejanya apa? Enggak, sama abang tadi tuh yang dikatakan membahas Alkitab itu yang bukan disembah oleh kepada Tuhan Yesus itu sebenarnya tuh kalau kita memikir bahwa kita sesama menyembah kepada Allah, kepada Tuhan, itu harus tahu kita saling menghargai lah. Nanti dari agama lain kau berpendapat kau mereka itu sesama Kristen itu saling bertolak belakangnya. Makanya
saya naik dulu dikatakan Kristen ya bilang aja Kristen itu gereja mana dikatakan gereja mana ya diiyakan gereja mana. Jangan sesama Kristen itu bertolak belakang. Jadi aku pun malu. Dikit aja. Saya bilang namaku ini, asalku ini, alamatku ini, saya gereja ini. Abang apa gerejanya? Cuma ditanya itu, nggak perlu kau tahu itu. Lah bagaimana pengecut banget. Iya makanya aku sampai naik kepada komalnya Bang Juma ya. Baru 2 kali ya saya naik di komal Bang Juma nih. Jadi saya itu malu gitu. Sesama Kristen itu bertengkar gitu. Lagi pula di rumahnya di room Islam gitu. Gak usah bahas. Nanti pendapat teman-teman lain itu gimana? Gitu kan? Ya, kita makanya teman-teman Kristen semua, mari meletakkan diri kita itu pada sesuatu hal yang benar gitu loh. Kalau nggak tahu jangan maksa-maksain diri. Kalau saya Bang Juma, Bang saya nggak tahu. Bang tolong bacain, mata saya nggak bisa lihat. Bisa lo minta tolong sama siapapun. Dah. Di situ kan dilarang, begal pun nggak boleh. Assalamualaikum, salam, haleluya, haleluya. Salam kemenangan, salam sejahtera. Boleh nggak aku ini ngomong kepada kalian yang 4.000 ini, Pak Juma? Saya ini minta tolong untuk beli beras. Boleh nggak? Pilih nomor rekening kau. Ini Pak. Aku lebih suka begini. Semoga ada orang baik di sini. Aku lebih suka kayak gini dah. Aku jujur Pak. Nah Pak. Coba lihat Pak. Ini Pak sakit Pak kehidupanku Pak. Ini di mana ini Bang? Turun. Di mana posisi? Mana? Posisi di Amuntai Pak. Mana itu? Amuntai Pak. Nah Pak. Amuntai Pak, Kalimantan Selatan Pak. Itu Toa Pak. Itu Toa. Saya udah teriak di Toa Pak. Udah teriak saya di Toa. Gak ada yang ngasih beras Pak. Iya, maksudnya kenapa harus minta beras? Bukannya kerja gitu Bang? Kerja, apalagi di Kalimantan kan batu pun bisa bertumbuh di sana. Nah, tuh tinggal mancing ikan, ikannya dapat, jual di pasar, laris, beli beras deh. Gitu, makasih ya Bang Juma. Aku udah naik di komal Bang Juma. Aku pamit dulu ya Bang Juma. Baik. Oke, baik, makasih. Selamat sore semua. Iya, abang yang ini, iya makasih. Abang nanti DM saya aja Bang, menyaksikan. Nanti ajarin bagaimana caranya mancing ikan. Oke Bang? DM saya Bang, DM saya. Ya, semangat sore Saudara Romi. Kenapa dia? Lari dia. Gimana kabarnya sore ini Bang Kiko, sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat Bang. Alhamdulillah. Iya, syukurlah. Saya utamanya judul ini ngeri sekali nih Bang. Tadi malam ini udah keras sama siapa tuh yang pendeta siapa? Pendeta siapa tadi malam tuh Bang yang pakai helikopter itu Bang? Leo. Pendeta Leo. Selamat sore Bang Juma. Sore Ayah Al. Dari mana Bang? Kristen? Tangerang. Iya, agamanya maksudnya. Saudara Gula Aren, Saudara Dino bisa perkenalkan keyakinan kita dari mana? Nako pendek apa? Apona harus plaki. Wes, seluruhku pelek, seluruhku. Cepo harus plaka. Mana Bang? Iya sepok. Urus gini loh Bang, Gini lah. Artinya yang berwujud itu ciptaan ya. Yang tak berwujud itu ya itu Tuhan. Sebenarnya kalau kita pelajari makrifat seperti ajaran Yesus,
barang siapa yang melihat aku, dia sama melihat Tuhan. Artinya bahwa alam semesta ini adalah cerminan Tuhan. Bias. Yang ada itu sebenarnya Tuhan. Kita ini nggak ada. Sebelah ya menyepelekan ya bagian itu, Bang. Katanya Tuhan kamu nggak kelihatan, ya kan? Ya dibantah pakai ini kalimat yang tadi. Yang berwujud itu ciptaan, ya kan? Yang tidak berwujud dia itu nggak bisa diciptain. Iya. Itu marifat. Kalau saudara kita Kristen ini, kalau dalam pendalaman materi saya pribadi, saudara kita Kristen ini jatuh ke Helenisme. Bagaimana Tuhan menjadi itu Helenisme. Iya. Maksud saya ilmu makrifat itu nggak bisa kita pakai dialog dengan teman-teman kita Kristen, karena teman Kristen kita itu sedikit menganut Helenisme. Tuhan turun ke bumi menjadi makhluk. Nah itu. Jadi kalau kita pakai makrifat, cocoknya kita diskusi dengan Yesus, jangan dengan mereka. Karena Nabi Musa pun pernah diutus menjadi Elohim, ya kan gitu. Kalau kita lihat di Mazmur 82, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang taat, iya betul. Orang yang taat ibadah, orang yang tekun menjalankan perintah Tuhan, itu disebut anak-anak Elohim. Iya. Gimana? Dengerin Mbak Mikana itu kayak gimana ya, bikin panas kita gitu. Kalau Muslim itu nyembah yang tidak ada. Gitu. Iya. Nggak apa-apa. Bikin panas lah itu. Padahal ya yang mewujudkan itu ciptaan, ya kan, yang diciptakan. Iya. Yang berwujud aja pasti itu ciptaan. Dia pengennya berwujud Tuhannya. Iya, itulah yang saya katakan tadi, Helenisme. Baik, anaknya Al. Makasih. Sehat selalu, Bang. Oke, silakan Bang Kiko, ada yang ingin disampaikan. Saya tadi agak kurang setuju melihat Bang Juma ribut sama ibu-ibu itu, tapi nggak terlalu penting saya sampaikan. Apa ibu-ibu? Abang Juma tadi bahas apaan? Roda 4, BABI. Subhanallah, aduh ampun. Bang Juma kok seperti itu? Bahas lintas agama. Kok yang dibahas sampai buka YouTube? Ya ampun. Turun. Ampunilah Bang Juma, ampun. Ya. Enggak, maksud saya gini ya Bangku. Maksud saya gini. Setiap agama itu punya sisi di mana oknumnya itu melakukan kesalahan. Itu pasti. Jadi kalau kita berdialog agama, sebisa mungkin jangan kita mengedepankan sesuatu yang sifatnya oknum. Kenapa? Karena di agama kita juga ada oknum. Makanya saya perlihatkan tadi itu, supaya mari kita membahas tentang sesuatu yang mendidik. Jangan bahas itu, karena di kamu juga ada yang begitu, gitu maksudnya. Supaya kalau nanti besok naik mau bahas itu lagi kan, wah, Bang Suma juga sudah punya bahan ini, jadi bahas yang lain. Masuk ke tema atau apa gitu, begitu maksudnya. Kan saya nggak pernah memulai ya Bangku, nggak pernah. Bahkan orang abang selalu mengembalikan kepada supaya kembali normal gitu. Jangan menyerang pribadi. Kadang-kadang aku dengar seperti itu. Tapi ini yang disebut itu kadang-kadang nggak paham gitu ya. Padahal sini bahas dasar. Jadi aduh ampun dah. Tapi udahlah itu nggak mau bahas. Ibu-ibu, orang saya ampunilah ya Allah. Saya baru lihat artikelnya, ternyata Adam di Persia, saudaraku, tidak mewariskan dosa. Tapi di kami, ini versi saya, bukan saya. Maka dari saya nggak terima itu kabar itu. Menurut saya, nggak boleh loh seperti itu. Kecuali menerangkan. Iya, silakan Bang, silakan. Ternyata di versi di keyakinan teman-teman bahwa Adam itu tidak mewariskan dosa seperti itu ya. Tapi kalau kami yang kami pelajari dan kami punya pemahaman itu
memang secara genetik ya, secara genetik Adam itu kan orang pertama, the first people di Taman Eden yang Tuhan ciptakan lewat kuasanya. Dan saya dengarkan tadi abang bilang juga bukan Adamnya, tetapi dalam keimanan kami memang bukan Adam, tapi di keimanan kami, di kepercayaan kami, di ajaran kami, kalau Adam itu, Hawa itu terambil dari tulang rusuk sebelah kiri dari Adam itu sendiri. Maka boleh dikatakan satu jiwa, satu badan, tulang rusuk yang hilang salah satu sebelah kiri. Maka tidak ada alasan, bukan saya, dia. Tetap dalam pengakuan itu, akuilah kalau kamu sudah melakukan kesalahan itu. Jadi nggak ada, bukan Adam, nggak boleh mengelak. Karena di versi kami, di keyakinan kami, Hawa terambil dari tulang rusuk Adam itu sendiri. Maka selalu disebut Adamlah yang melakukan dosa itu. Gitu Bang, tentang dosa warisan itu. Secara genetik, pelanggaran itu dilakukan Adam seperti itu. Ternyata tadi saya baca di keyakinan teman, tidak, Adam itu tidak mewariskan dosa. Tapi abang mengambilnya jadi Zakaria. Dan perihal apa saya? Satu lagi. Kenapa di tengah abang ngambilnya? Tengah? Kenapa nggak dari awal? Awal manusia pertama itu melakukan dosa itu, pelanggaran itu. Baik. Jadi sebenarnya gini, kalau kita mau runut dalam diskusi ilmiah, diskusi akademik, ya, kita harus mendudukkan Tuhan pada porsi sebagai Tuhan pencipta. Ya. Tuhan pencipta langit dan bumi, maha segala-galanya, disebut maha pencipta karena dia bisa menciptakan seluruhnya. Ya. Tuhan menciptakan potensi baik, potensi jahat. Di dalam Yesaya 45 nomor 7, Tuhan menciptakan segala-galanya termasuk kejahatan. Nah, kalau kita lihat polanya, Tuhan menciptakan kejahatan, tapi kalau tidak ada syahwat pada manusia atau makhluk, maka manusia itu tidak akan jatuh. Contoh nih Bang, anak bayi tidak akan pernah, anak bayi itu tidak ada yang kemudian melakukan pencabulan. Kenapa? Karena tidak ada potensi. Meskipun kejahatan ada di sekelilingnya, tapi tidak ada potensi yang ada pada dirinya. Adam dicipta bukan jadi bayi. Adam dicipta dalam keadaan dewasa dengan tubuh biologis yang begitu sempurna, fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna. Di sekelilingnya sudah ada kejahatan dicipta. Jadi kalau kita mau mencari kesalahan Adam, sebenarnya ini kita berbicara mengenai akademik. Kalau kita ingin menyalahkan, maaf saya katakan bahwa kejahatan itu sudah ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kejahatan itu? Apakah kita ingin mengatakan Allah itu jahat? Tentu tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dalam Al-Quran, apa yang dikatakan Al-Quran sama dengan yang dikatakan di dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Nah sekarang siapa yang mengadakan permusuhan? Tuhan. Jangan Adam. Jangan Adam yang selalu dibalbalin. Tuhan yang menciptakan kejahatan, Tuhan yang menciptakan permusuhan. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, qala habitu ba'dukum li ba'd adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Turunlah kalian ke bumi, sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Siapa yang menjadikan itu? Tuhan. Berarti sebagai... Iya, silakan. Kita bicara perjanjian lama ya. Oke ya, oke. Iya. Teruskan Bang. Iya. Nah, jadi Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengadakan itu seluruhnya. Manusia hanya berpasrah. Baiklah kami menciptakan manusia berkuasa laut, darat, udara. Ada konfirmasi nggak kepada manusia? Nggak ada. Seketika kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Kun fayakun.
Jadi, maka jadilah. Adam dicipta dengan kodrat yang ada, potensi yang ada. Adam dibekali potensi jahat, potensi baik. Itu keadaan. Tuhan yang menciptakan keadaan itu, bukan Adam. Nah, kita tarik benang merah nih. Aku Tuhan, ingin menciptakan makhluk di bumi. Harus ku persenjatai dia. Dengan apa harus ku persenjatai? Potensi, pengetahuan baik, pengetahuan jahat. Karena kapan tak ada potensi itu, dia tidak bisa melumpuhkan dunia. Di dunia ada binatang buas. Di dunia ada bencana alam. Di dunia ada angin topan. Di dunia ada gempa bumi. Di dunia ada kebakaran. Di dunia ada sengat. Di dunia ada iblis. Turun dia seperti kerah, tanpa tahu baik dan jahat, tidak akan mungkin dia melumpuhkan bumi. Jadi sekali lagi, potensi ketika kita menuduh Adam mewariskan dosa, berarti kita sedang menghujat Allah yang telah menciptakan dia dengan keadaannya. Itu. Nah, sekarang kita ikuti keinginan saudara kita Kristen. Gara-gara ludam, Lucy, nakal. Nah, kita sudah di bumi nih sekarang. Apa kata Adam? Aku dicipta lengkap dengan senjata, kelamin. Diberikan pula wanita, ada kelamin. Aku pasti beranak cucu. Kalau aku tidak berhasil digoda oleh iblis, anakku nggak bisa, cucuku nggak bisa, cucuku, cicitku. Kenapa? Karena potensi aku dicipta dalam bentuk fi aksanitakum, dalam bentuk yang sempurna. Bukankah orang Kristen mengatakan baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar? Kalau serupa dan segambar, berarti potensi yang ada pada Tuhan juga ada pada aku, pada Adam. Tuhan bisa jahat, dalam arti kata bisa menghukum. Tuhan bisa menyelamatkan dengan kata lain kasih. Potensi itu juga ada pada diriku. Kalau bukan aku yang jatuh karena dosa itu, maka keturunanku bisa jadi kau. Maukah dosa itu dilimpahkan kepadamu bahwa kaulah penyebab dosa-dosa seluruh manusia di bumi? Tentu tidak mau, bukan? Jadi sekiranya Tuhan tidak menciptakan iblis, sekiranya Tuhan tidak menciptakan kejahatan, sekiranya Tuhan tidak menciptakan syahwat, tidak, bukan? Bukan aku yang minta potensi itu, tetapi Dia yang telah menciptakan aku. Menyalahkan aku berarti sama Anda telah menyalahkan penciptaku. Maka lebih hebat di Al-Quran itu, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam ketika hilap nih, surat Toha ayat 115. Adam hilap, Adam lupa dan tidak sungguh-sungguh untuk menghindari larangan makan buah pengetahuan, maka dia jatuh. Lalu Allah mengajarkan dia untuk bertobat, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Pengasih, Maha Penyayang lagi Maha Penerima tobat. Adam menerima, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam jatuh, bukti bahwa ciptaan Allah bernama manusia sempurna, sangat sempurna. Andai saja Adam datang padanya iblis, datang padanya godaan, berjuta tahun, bermiliar tahun, Adam gak jatuh-jatuh, lalu apa fungsinya Adam diciptakan? Seibarat kerah, monyet, datang iblis menggodanya, hai monyet, kamu korupsi dong. Monyet tidak bergeming. Hai monyet, kamu bersinah dong. Monyet tak bergeming. Kenapa? Tidak ada keistimewaan pada monyet. Apa itu? Akal. Aku dicipta dengan fungsi itu. Dengan fungsi itu pula, ketika ada akal, diuji oleh Allah. Benarkah ciptaanku ini begitu sempurna? Sama seperti aku. Bisa melakukan keingkaran, bisa melakukan ketaatan. Bisa marah, bisa murka, bisa pengasih. Aku ciptakan dengan akal. Kun fayakun. Apa yang terjadi? Adam bisa menjadi baik, Adam bisa menjadi jahat. Nah, sempurna ciptaanku, turun kau ke bumi. Kupersenjatai engkau dengan pengetahuan baik dan jahat. Dengan senjata itu kau akan sukses memimpin dunia, bumi. Andai saja, kita ingat ini bang. Ya. Sebelum Adam dicipta, di Kejadian dan surah Al-Baqarah dikatakan, baiklah kami menciptakan khalifah di bumi. Berarti di bumi kan? Bukan di Eden. Baiklah kami menciptakan khalifah di Eden. No. Baiklah kami menciptakan manusia untuk mengisi bumi. Maka
untuk mengisi bumi, apa yang harus dibekali kepada Adam? Tangan sudah ada, monyet juga ada tangannya. Kaki, monyet juga ada kakinya. Mata, monyet juga begitu. Otak, monyet juga ada. Limpa, lambung, anus, dan seterusnya, monyet juga ada. Apa yang bisa kugunakan untuk kuberikan kepada makhluk satu ini agar dia bisa menaklukkan bumi? Akal. Supaya dia bisa membedakan baik dan jahat. Silakan. Oke Bang Juma, tapi saya mau tanya dulu tentang Taman Eden. Kalau menurut ajaran Bang Juma, di mana? Di bumi atau di mana? Supaya nanti kita generasi nanti nggak bakal apa namanya berbeda. Tapi ternyata di mana itu? Kalau di kami kan ya adanya di Irak sana lah, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Al-Quran maupun kitabnya Yahudi mengatakan Adam dicipta bukan di bumi. Kalau abang saya mau tidak percaya, silakan Anda buka Kejadian 2, Bang. Boleh Anda baca sekarang nomor 1. Izin Bang, baca minta tolong Bang. Saya minta tolong. Saya minta tolong. Saudara yang minta. Gak apa-apa Bang, bukan nyuruh Bang. Karena mataku nggak jelas. Demikian, Demikianlah riwayat penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Oke. Berarti sudah ada kan? Demikianlah riwayat penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Beserta isinya. Oke. Nah, kalau Eden dicipta di bumi, berarti Eden sudah ada nggak di situ, Bang? Berdasarkan dalil itu. Kejadian 2, demikianlah riwayat diselesaikannya penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya. Dan segala isinya. Ya, kalau Eden di bumi berarti Eden sudah ada juga kan, Bang? Tuhan kan selesaikan dulu, ya kan? Selesaikan dulu penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Iya, itu benar. Kalau Eden ada di bumi, berarti Eden sudah dicipta juga kan? Ya belum. Loh, berarti belum selesai. Ya, Tuhan menciptakan apa ini yang kita pijak ini Tuhan ciptakan dulu. Adam belum ada. Tapi di kita ya, saya tidak bermaksud harus memaksakan keyakinan kami harus kalian dengarkan loh, harus ini loh yang benar, bukan begitu. Kita sedang berdiskusi setiap keyakinan kita masing-masing untuk di permukaan ini, di permukaan kayak apa? Iya bang. Saya udah paham tadi. Diselesaikan seluruh jagat raya dan seluruh. Setelah selesai, Tuhan melihat, oh sudah sempurna. Maka di ajaran kami, barulah diciptakan Adam. Bagus abangku. Saya ulang lagi. Kalau kita membaca Kejadian 2 nomor 1, demikianlah riwayat diselesaikannya penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya. Berarti Eden sudah selesaikan? Karena Eden kan bagian bumi. Udah ya? Oke. Udah? Karena Eden di bumi nih? Ya. Oke. Tapi coba kita baca data 8-nya, Bang. Oke. Data 8-nya mengatakan dengan sangat jelas, selanjutnya Tuhan Elohim membuat taman di Eden. Tuhan baru mau membuat taman, dan tamannya bukan di bumi, tamannya di Eden. Dalam bahasa Ibrani, Gan Bi Eden. Nomor 8. Lalu kemudian selanjutnya Tuhan Elohim membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya kemudian manusia yang dibentuknya itu. Jadi ini langit. Sebentar, izin, takut lupa Bang. Abang harus sebutkan tapi makanya saya bilang tidak akan ketemu memang kalau memang berbeda tempatnya di mana. Kalau di ajaran abang kan di surga kan. Kalau kami memang
Tuhan menciptakan itu memang di bumi. Itu yang di keyakinan kita. Makanya Abangku, ada langit di sebelah timur. Apakah disebut di surga di sebelah timur? Tapi kalau di dunia ada sungai besar 4. Nih, saya tanpa melihat karena saya sering baca. Ada sungai 4 besar, sungai besar 4. Tigris, Efrat, pokoknya ada 4 lah pokoknya. Sungai itu kan tidak ada di surga, Bang Juma yang saya hormati. Gak apa-apa Bang, kita ini Bang. Saya juga senang belajar banyak Bang. Iya. Jadi kalau dikatakan di dalam pengajarannya Yesus, banyak orang dari timur dan barat yang akan datang duduk bersama Adam, makan bersama di surga. Jadi makan bersama itu dari timur dan barat. Itu Yesus sendiri yang sampaikan kemudian kepada pengikut-pengikutnya. Jadi tidak mungkin kalau hanya gara-gara kata itu maka dijadikan sebagai dasar pijakan nggak ada timur, nggak ada barat. Sementara itu adalah alam. Matius 8 nomor 11. Kita akan duduk bersama dengan orang banyak dari timur dan barat, duduk semeja dengan Adam di surga. Izin Bang Juma. Siap. Jangan kita masuk dulu ke perjanjian baru. Karena setiap saya dengarkan Bang Juma yang saya hormati ini, jangan kau pakai perjanjian lama. Itu kitabnya Yahudi. Oke, aku turutin dulu Bang Juma nih. Nanti ya Bang Juma jangan sampai. Iya enggak, saya cuma berikan data terkait timur barat apakah ada di surga kan gitu maksudnya. Ternyata menurut Yesus timur barat ada di surga kan gitu. Jadi kembali kepada kejadian 2 tadi, langit dan bumi sudah diselesaikan penciptaannya beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kalau taman itu adanya di bumi, berarti kan sudah selesai penciptaannya tadi. Itu Tuhan yang mengatakan, katanya di dalam Kejadian 2 nomor 1. Penyelesaian langit dan bumi beserta apapun yang ada di antara keduanya itu sudah diselesaikan. Lalu Tuhan membuat di Taman Eden sebuah taman di sebelah timur, di sanalah kemudian manusia yang dibuatnya itu, dibentuknya itu ditempatkan. Kira-kira di mana timurnya itu Bang Juma? Coba jawab. Coba Bang, di mana kira-kira? Biar narasi alur pikiran kita itu nyambung secara logis gitu ya. Di mana kira-kira? Kan di bumi tuh mau dibuatkan taman Eden. Kira-kira di mana lah? Bagian mana bumi gitu? Kami ya berkata itu kami sebut di Irak. Kalau kami yang secara keimanan kami secara tempat gitu ya, di Irak Bang. Iya. Oke, terlepas dari itu Bang Kiko, di Kejadian 2 nomor 1 ini bisa nggak kita pertanggungjawabkan bahwa segala sesuatu yang menjadi isi daripada langit dan bumi itu sudah selesai dicipta. Terus kenapa Eden, kenapa taman itu baru mau dibuat? Tadi katanya sudah selesai. Kan khusus buat taman Bang, Taman Eden buat Adam itu. Bukan Taman Eden. Nah ini kesalahan saudara kami Kristen karena selalu menganggap Taman Eden. Bukan Taman Eden, tetapi Taman di Eden. Iya Taman Eden dengan Taman di Eden itu beda abangku. Oke. Sama seperti taman di bumi, taman di Eden. Eden adalah alam, posisi Eden sama seperti posisi bumi. Bedanya untuk saat ini, bumi adalah alam biologis, Eden adalah alam gaib. Jadi di alam, ya gimana? Kita ya coba selalu apa ya? Tidak ada sih keinginan untuk memaksakan untuk seperti yang pikiran saya. Sebaliknya Bang Juma juga demikian. Bahasa timur itu sangat tidak maksudnya kan kalau dibawakan kayak hal yang di surga gitu loh.
Bukannya di Tapi kenapa? Timur Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat Laut, Utara Timur Laut. Tapi di surga gak ada sebenarnya. Ini logika berpikir ya, bukan memaksakan. Iya. Oke, baik. Nah, karena kita berlawanan dari segi itu, ya. maka saya bawa penyampaian Yesus di Matius 8:11 tadi. Kenapa dibantai itu, Bang? Kan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Akan banyak orang yang makan bersama semeja dengan Adam dari timur dan barat. Berarti di surga ada bagian timur, ada bagian barat, ada bagian selatan, ada bagian utara. Bisa jadi, kan itu penyampaian data. Itu menurut tempat kita masuk ke waris dosa. Oke, masuk kita. Oke. Tadi nggak kelar. Oke. Aku nggak mau maksain. Ini versi dari situ versinya sudah. Baik. Oke, baik Bang. Oke. Terkait dosa waris. Saya menemukan data di 1 Timotius 2 nomor 14-15 itu. Saya nggak mau. Bang Juma harus konsisten. Abangku sering saya dengarkan, jangan pakai itu bukan itu itu hukum orang Yahudi. Nggak bisa. Tunggu Bang, tunggu. Oke, Anda salah kalau saya terima. Oke, saya terima. Jadi begini abangku, Al-Quran saya mengatakan tentang karakteristik ahli Torah, ahli kitab. Lima talbisunal haqqa bil batil. Orang ahli Taurat itu selalu mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Paulus mengakui itu di Roma 7 Bang. Di dalam tubuhku ada 2 keinginan. Keinginan dosa dan keinginan Tuhan. Ada 2 keinginan. Dan yang berkuasa pada diriku, kata Paulus, adalah keinginan dosa. Ini pengakuan Paulus sendiri, bukan pengakuan saya. Anda, sahabat saya, boleh baca di Roma 7. Bagus kalau abang saya yang baca. Dan ngeri kalau abang baca itu. Ngeri serius. Ngeri kali. Abang yang baca kali ini. Oke, nanti saya tanya. Itu sebelum pernyataan itu sebelum bertobat atau sesudah? Sesudah bertobat. Ngeri kali, nanti saya baca Bang. Nah, silakan. Ya, judul Bang, jangan Rasul Paulus. Enggak, Oke, baik. Enggak ngelak. Oke. Nanti Saya bernarasi. Roma berapa tadi Bang? Nanti saya baca tugas saya tuh dari Abang. Roma 7 data nomor 13 sampai data nomor 13 sampai data 25. Anda baca dengan melepaskan kopi dulu, kopi setengah gelas air putih, habis mandi baca baik-baik. Bagaimana Paulus curhat terhadap dirinya gitu. Oke. Masuk ke tema. Baik. Siapa pewaris dosa itu? Karena saudara adalah sahabat saya, rekan saya. Saya langsung. Pewaris dosa itu adalah Kristen. Gak apa-apa, sekitar. Iya, karena saya anggap Anda saudara. Kita kan dialog nih, nggak ada kebencian. Iya. Tenang. Oke. Saya kasih data Bang. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Ini bukan omong kosong ini Yesus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, setelah kau jadikan menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Stop, takut lupa. Stop. Terima kasih. Silakan. Ini bahasa stop bukan bermaksud tidak sopan ya. Saking dekatnya ini loh. Oke. Siap. Saya suka Bang juga keras nih, saya suka yang keras-keras. Silakan. Saya mau tahu dari abangku sendiri. Versi Farisi, ini abang harus jujur di sini. Versi Farisi yang abang sebut, versi mana nih? Farisi yang mengikuti ajaran Yesus atau yang menolak? Jadi jangan Farisi Bang, nanti jadi kacang Garuda nanti Bang. Izin Bang Juma ya. Versi mana yang abang tegas? Baik saudaraku. Oke. Jadi Farisi yang dimaksud di sini adalah yang menjelajahi daratan, yang menyeberangi lautan, yang mentobatkan orang di luar untuk menjadi pengikutnya. Dan yang melakon itu hanya satu oknum, Paulus. Gak ada yang lain. Abang mau apa sih sebenarnya? Kok benci banget sama Paulus? Saya tadi tanya. Bukan saudara. Saya angkat tangan kalau dibilang benci enggak. Saya berdasarkan data. Ada enggak orang Farisi
yang melakukan ini selain Paulus? Kan begitu poinnya, Bang. Masih Paulus yang dulu. Makanya saya berkata, karena kita baca ya, kalau kepintaran sih saya selalu sama Bang Juma. Saya maksudnya gini, Bang. Pastikan Paris yang mana nih? Yang menolak ajaran Kristus atau yang menerima ajaran Kristus? Jadi kalau Abang Paulus kan udah menerima ajaran Kristus, Bang. Nah, tunggu dulu. Oke. Ketika saudara mengatakan menerima ajaran Paulus, ajaran faktanya ajaran Kristus. Faktanya Ya. justru menggenapi ajaran Kristus palsu. Kenapa palsu? Coba, Bang. Baik. Kenapa palsu? Coba kita lihat. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa kata Yesus kepada muridnya di atas Bukit Zaitun ketika mereka bicara dari hati ke hati? Ada 11 murid di situ. Di tahun 30-an, 33. Yesus berkata kepada mereka, ketika ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Kan sudah mau pergi. Yesus sudah mau terangkat ke langit. Tapi dia ditanya, "Apa tanda kedatanganmu?" Kata Yesus begini, "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus." 11 murid. 11 murid. Di Bukit Zaitun. Nah, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau pergi di sana. Atau ada yang berkata ada Mesias di dalam bilik, ada Mesias di padang gurun, atau ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Yesus tekankan, camkanlah, aku telah mengatakan kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab seperti kilat yang memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kalau aku yang datang. Nah, itu tahun 30, Bang. Tahun 33. Berjalan waktu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Murid-murid bertemu dengan Paulus. Apa kata Paulus? "Hei, aku bertemu dengan gurumu loh ketika aku ke Damsyik. Aku dengarkan suaranya. Aku melihat cahaya." Apa nasihat Yesus kepada ke-11 murid, Bang? Percaya atau jangan percaya? Tapi bukan Paulus yang dimaksud, Abang Juma. Saya ulang lagi, apabila ada orang berkata melihat ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah. Camkanlah, aku telah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Kalau ada orang berkata ada Mesias di gurun, ada Mesias di bilik, jangan kau percaya. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun bertemu dengan Paulus. Paulus mengaku, aku bertemu dengan Mesias ketika aku di dalam bilik. Di mana bilik itu? Di dalam penjara. Taimeong dalam bahasa Yunani. Taimeong itu bilik, artinya apa? Kamar rahasia. Kamar rahasia itu adalah sel penjara. Paulus di sana menulis, ya. Kenapa dia di penjara? Coba Bang Juma. Jadi tunggu dulu. Tunggu dulu bang. Jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Itu kata Yesus. Sekarang 10 tahun 20 tahun dia bertemu dengan Paulus, murid-murid bertemu Paulus dan mengatakan, aku bertemu dengan gurumu. Aku bertemu dengan Mesias. Aku melihat Mesias di padang gurun. Aku melihat Mesias dalam bilik penjara. Apa nasihat Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Itu dulu, Bang.
percaya. Kenapa saya bilang percaya? Karena inilah abangku, mohon izin 10 detik. Inilah yang Yesus katakan, orang yang ditobatkan oleh Farisi ini orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Jelas datanya melarang jangan percaya. Abangku tanpa beban mengatakan percaya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Masih ada kesempatan, silakan. Bukan Paulus yang dimaksud, tapi ini saya benarkan ketika Paulus belum bertobat. Nah, kalau tentang pertobatan Paulus, Yesus juga nubuatkan Paulus. Iya bang. Anda boleh baca di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Itu pertobatan Paulus. Sampai Paulus itu mati pun bukan mati biasa bang. Demi itu menggenapi nubuatan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celaka bang. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Kata Yesus, kata Elohim apa? Ulangan 18 nomor 20. Tetapi seorang nabi yang begitu berani mengatakan sesuatu atas namaku, apa yang tidak pernah aku katakan, maka bunuhlah dia. Tadi kata bang nih, aku lupa. Celakalah kau ahli Taurat. Itu bagi ahli Taurat, orang-orang yang sesepuh, yang merasa pintar, mereka yang disebut itu orang Farisi yang tidak mengikuti ajaran Yesus bang. Bukan Paulus. Paulus itu dulu iya benar, tapi kemudiannya Paulus itu mengikuti ajaran Yesus bang Juma. Ampunilah dia. Oke, baik saudaraku. Ya. Kita buktikan apakah betul Paulus itu mengikuti ajaran Yesus. Siapa yang membatalkan haramnya babi? Itu dulu. Siapa yang merubah Sabat ke Minggu? Siapa yang merubah satu Tuhan menjadi 3 pribadi? Siapa yang mengajarkan Taurat itu sampah? Siapa yang mengajarkan tidak ada orang selamat karena hukum Taurat? Siapa yang mengajarkan Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan Yesus menjadi kutuk? Bukankah Yesus adalah jalan kebenaran? Kenapa dia di meja Paulus menjadi jalan kutuk? Maksudnya kan tidak menghilangkan hukum Taurat, tapi tidak lagi semata-mata terpaku pada hukum Taurat, karena aturan ini ribet. Kalau hanya berlaku pada hukum Taurat perjanjian lama, ya kami tidak terselamatkan abang Juma. Bagaimana? Saudaraku, Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padanya adalah serigala yang buas. Matius 7 nomor 15, Matius 24 nomor 15. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Jadi pembinasa keji ini duduk di jabatan yang bagus, yang suci, yaitu rasul. Dia akan memutarbalikkan hukum sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Memutarbalikkan hukum, merubah hari-hari raya. Coba kita baca Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diatur tentang hari raya. Jangan lagi kau mau diatur tentang haramnya babi dan seterusnya. Jangan lagi kau mau diatur tentang sunat. Jangan. Apakah itu ajaran Yesus, bang? Sementara Yesus mengatakan Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu dia mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Benar. Pertanyaannya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak meniadakan. Tidak meniadakan. Inilah yang dimaksud 2 kali lebih jahat, bang. Paulus mengatakan Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah meniadakan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Paulus yang aku, bukan aku. Jadi bukan aku benci Paulus, bukan. Aku sayang kalian. Saya minta.
Saya minta hikmat setiap saya mendengarkan Bang Juma. Kenapa sedemikian kerasnya Bang Juma ini terhadap Paulus? Sebenarnya yang Abang Juma terima sebelum dia bertobat salah. Sesudah bertobat juga Abang nggak terima dua-duanya. Bagaimana Abang sejujurnya? Saudaraku, bagaimana ganas loh. Bahkan iya. itu Bang. Iya, betul. Sekarang coba kita lihat di dalam nubuatan tentang dia. Di dalam Matius 12 itu. Apabila orang itu bertobat, iblis yang ada di dalam dirinya keluar mencari penghentian. Tetapi iblis itu tidak menemukan penghentian di luar. Maka dia kembali ke orang yang tadi bertobat. Setelah orang itu dia kembali, dia menemukan orang itu betul-betul bersih. Lalu dia keluar kembali mencari 7 roh jahat yang jauh lebih jahat daripadanya. Lalu masuk kembali kepada orang yang bertobat tadi. Sehingga orang yang bertobat tadi semakin jahat daripada sebelumnya. Dan semua itu akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Sekarang, saudaraku, apakah orang bisa menyesatkan dengan menampilkan kejahatan? Atau dia berpura-pura memperlihatkan kebaikan? Baru bisa menjerat. Bagaimana orang yang bisa menjual uang palsu? Kalau dia tampilkan kepalsuan duit, pasti dia tampilkan asli. Supaya bisa menjerat orang banyak. Makanya dikatakan, celakalah. Celakalah. Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah kepada ragi orang Farisi. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Dan Yesus mengatakan, Farisi yang mana Bang? Farisi yang mana? Yang menjelajahi daratan, yang menyeberangi lautan. Astagfirullahaladzim, Bang Juma, sedih banget aku Bang. Ya, itu dalil, saudaraku. Udah. Paulus kan sudah mengikuti ajaran Kristus di akhir hidupnya Bang. Kenapa selalu dia ajaran yang mana? Ajaran yang mana yang dilakoni oleh Kristus, oleh Paulus dari Yesus? Ya, ajaran yang mana? Satu aja kalau ada. Paulus tidak pernah menghilangkan hukum Taurat. Kalau Paulus tidak menghilangkan Taurat, maka tidak ada 13 kitab yang dibuatnya. Hanya akan melanjutkan Taurat itu. Ulangan 4 nomor 2, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Malah Paulus meniadakan hukum Torah di Galatia 2:16, sebab tidak ada orang yang selamat karena menjalankan hukum Taurat. Nomor 21, jika engkau berharap masih ada kebenaran di dalam Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Maka kau akan keluar dari kasih karunia jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam Torah. Saya ulangi lagi, tidak ada seorang pun yang selamat karena hanya melaksanakan hukum Taurat. Tuh. Kata siapa? Sementara Tuhan mengatakan, Ulangan 30:11, hukum yang aku berikan kepadamu hari ini tidaklah sukar dan tidaklah jauh. Masa Tuhan mau dikalahkan sama abang saya ini? 2 kata. Hanya melakukan, hanya loh. Bukan meniadakan. Saya tidak menghilangkan. Biar disimak ya. Maka 1 kata, 2 kata berubah kemana-mana Bang, berabe Bang. Iya. Saya mengatakan kepada saudara saya bahwasanya ketika Anda mengatakan hukum Taurat itu tidak dibatalkan, orang-orang yang melakoni Taurat itu disebut Yudaisme. Sabat bersunat, nyembah cuma Elohim, masuk ke rumah ibadah, membasuh tangan, kaki, wajah, melepaskan alas kaki, sujud dalam beribadah. Kitabnya hanya Taurat, kitab Tanakh. Tidak ada surat-surat perjanjian baru masuk ke dalam sana. Itu pelanjut agama Yudaism yang dianut oleh Yesus.
izin bang ya. Aku nggak menyalahkan yang abang sebutkan barusan nih. Jadi tidak semata-mata hanya melakukan ritual-ritual keagamaan itu. Bukan itu yang terpenting bang. Karena apa? Tata laksana, perilaku tidak mencerminkan yang sebenarnya. Sunat secara apa namanya itu benar-benar disuruh secara. Jadi bukan secara apa namanya praktek nyatanya yang terutama dilakukan enggak. Jadi contoh, jangan makan ini. Tapi dalam realitanya makan juga. Jangan lakukan ini. Dalam realitanya dilakukan juga. Jangan menghakimi juga. Jangan menindas juga. Berarti abang membenarkan orang-orang sikap orang Farisi yang lama. Mereka kan keras dengan ketentuan-ketentuan agamanya, perilakunya, tindakannya. Tapi pada penerapan dalam hidupnya, nonsen bang. Abang benar itu, ritual-ritual keagamaan, bukan itu yang terpenting. Tapi, dijalankan nggak semua hukum-hukum yang diberikan Tuhan itu? Dijalankan nggak? Dilakukan nggak? Yahudi ngomong doang. Aslinya ada salah aja, langsung menghakimi. Kayak seolah-olah nggak punya dosa. Bukan saya ngarang-ngarang, memang secara logis ya berpikir ya. Menghakimi. Seolah-olah orang Farisi, siapa sih orang pintar, memang pintar. Tapi pintar doang nggak bisa bang. Pintar aja nggak bisa. Harus ada hikmat. Harus dia yang lebih terutama melaksanakannya, menjalankannya, melakukannya. Nggak bisa. Saya nggak ngarang-ngarang. Ajaran agama itu seperti apa sih kira-kira gitu loh bang. Saya akui nih ya Bang Juma itu pintar. Pintar, saya akui akalnya mantap. Minta dikit hikmat bang, izin. Tertawa sedikit bang, jangan marah ya. Abangku. Enggak. Saya serius saja melihat abang ini. Jadi gini bang. Matius 23 nomor 1. Matius, saya catatin semua. Ahli Taurat, orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Dengar setiap ucapan mereka, tapi jangan kau mengikuti perbuatan mereka, tapi lakukanlah apa yang diperintahkan. Artinya, Yesus mengajarkan muridnya untuk mentaati ahli Taurat dalam hal hukum Taurat. Hukum Taurat, itu satu. Yang kedua bang, ini agak pedis. Ketika saudara saya Kiko mengecam ahli Taurat, mengecam orang Farisi, saya sandarkan pendapat saya kepada Yesus bahwa sejahat-jahatnya orang Farisi yang saudara Kiko sampaikan, Anda sedang berdiri di atas bara api yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Maaf saya harus mengatakan itu. Apa? Itu kan tanggapan abang. Iya. Karena itu sandaran, sekali lagi saya sandarkan kepada Yesusnya. Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu, pengikut Farisi 2 kali lebih jahat daripada daripada Farisi itu sendiri. Nah, kalau kita tolak ukurnya nih, dari keyakinan, berbagai keyakinan di bumi saat ini, siapa pengikut Farisi? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ateis? Abangku Bang Juma yang saya hormati. Maka tadi saya bilang, Farisi harus kita golongkan 2, yang ngikutin ajaran Yesus ya, dan yang tidak mengikuti. Jadi jangan abang Farisi, udah benar, tapi kurang tepat abangku Bang Juma. Bahkan abang sekeras itu saya terima loh bang. Tapi bisa. Baik. Farisi yang mana nih? Jelas Baik. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 kecaman-kecamannya itu, di data nomor 36-nya, saya berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Semuanya akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Nah sekarang lah bukan Paulus. Ini PR kita berdua. Bukan Paulus. Besok hari. Bang Juma. Menala Bang Juma itu loh. Jadi besok hari. Iya. Besok hari, jika abang sudah menemukan orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, yang kemudian datang mentobatkan orang-orang di luar Yerusalem, Anda temukan orang itu, tolong kabari saya. Tolong kabari saya.
Kalau saya, Saudaramu hanya minta. iya, Saudara teman abang kabar saya itu siapa? Iya, silakan. Saudara abang Juma ini hanya minta setiap kita berbicara ini di sini, baik abang sama siapapun, kata Parisi, tolong abangku golongkan dua, yang mengikuti ajaran Kristus sama yang tidak mengikuti, supaya tidak gagal dan sesat orang-orang yang tidak Baik. paham ya. Mungkin saya keliru, Bang. Mungkin Bang Suma keliru. Saya bukan Kristen. Tapi saya mengambil keputusan begitu cepat. Akan tetapi saya mau mengarahkan kemana pandangan saya. Orang Parisi yang pengikutnya orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Parisi itu sendiri. Dan mana orang banyak yang menggunakan nama Yesus menyesatkan banyak orang itu. Karena itu harus tergenapi. Harus tergenapi ini. Harus tergenapi. Kalau bukan Paulus berarti bukan Kristen. Oke, kita bungkus. Sekarang kita cari kemana kita arahkan pandangan kita ini. Orang menyebar ke seluruh bumi dengan memakai nama Yesus selain Kristen. Mereka akan menyesatkan banyak orang dengan memakai namaku. Ya, saya bukan Kristen, bukan Paulus. Oke. Lalu siapa? Hindu datang ke sini nggak ada nama Yesus di bawah. Kita jangan Hindu. Buddha juga enggak. Enggak. Hindu, Buddha juga. Ateis juga tidak. Iya, oke. Biar nggak lupa. Yahudi juga tidak. Kristen juga tidak. Kristen juga tidak. Berarti Yesus ini nabi palsu. Gue udah disebut tadi 2 kali lebih jahat. Terima kasih. Berarti Yesus ini nabi palsu. Kenapa Yesus nabi palsu? Karena nubuatannya tidak terjadi. Tidak ada yang memakai namanya, nggak ada. Loh bagaimana lo Bang Juma itu lo? Bang Juma menurut aku nggak tahu ya, diajarannya mempercaya atau apa sih Nabi Isa alaihissalam itu ada, tapi kok dihina Bang? Kok Bang begitu ya? Bukan saya menghina. Bukan. Saya diperhadapkan dengan 2 pilihan yang berat. Di sisi lain, Paulus bukan yang menyesatkan banyak orang. Di sisi lain, nubuatan Yesus harus tergenapi. Saya berada pada pilihan yang berat. Kalau nubuat Yesus tidak benar, maka dia nabi palsu. Tapi kalau nubuat Yesus itu betul, satu-satunya kandidat hanya Paulus dengan pengikutnya Kristen. Tapi kalau dipaksakan bukan, maka PR kita mari kita cari siapa selain Paulus yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan. Paulus berkata di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1:15, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, yang lain mana selain Paulus? Nyeberang lautan, menjelajahi daratan. Siapa orang Parisi itu? Ada 2 kelompok. Iya, mana kelompok yang satu? Yang bertangan dengan yang menganiaya murid-murid Yesus selain Paulus itu yang mana? Karena tanda-tanda penyesat itu terlebih dahulu menganiaya engkau. Di mana tertulis? Lukas 21 nomor 8 nomor 12. Sebelum kau dianiaya, sebelum penyesat itu melakukan aksi, maka terlebih dahulu penyesat itu menganiaya engkau, menyesak engkau, membunuh engkau, memasukkan engkau ke rumah-rumah ibadat, menghadapkan engkau kepada raja-raja dan imam-imam. Siapa pelakunya? Bukan Paulus, Bang Suma. Oke, suntik aja aku supaya aku lupa ingatan. Suntik biar Bang Suma lupa. Bahkan ada saya baca Bang Juma, ketika jemaat-jemaat di Antioquia di beberapa tempat. Nyalain lampu dong. Gimana Bang? Ketika ada beberapa tempat jemaat-jemaat seperti di Antioquia, di Roma, bahkan di tempat-tempat yang lain, ketika terjadi clash, kesepahaman, justru Paulus yang membuat kedamaian itu ada buat jemaat-jemaat tersebut. Akhirnya mereka mengalami pemahaman yang benar. Tapi kenapa ya selalu Paulus yang disalahkan? Bang Juma itu loh, kenapa ya? Justru kehadirannya itu selalu membuat apa namanya,
jemaat-jemaat itu jadi paham ajaran itu begini loh yang sebenarnya. Pada masa itu banyak memang timbul nongol, kalau dibilang bahasa lucunya tuh nongol, ajaran-ajaran yang mengaku-ngaku, bukan yang dimaksud Paulus. Bahkan hal itu berlaku buat sekarang juga. Bayangkan loh Bang Juma yang saya hormati sekarang, ada orang di zaman ini loh, sebentar lagi kiamat, termasuk salah satunya yang dimaksud itu saya kaitkan dalam hal itu. Sebentar tahun 2000 sekian kiamat, 2000 sekian kiamat. Termasuk ini nabi-nabi palsu. Termasuk. Jangan sampai kita tertuduh hal itu juga, Bang. Jujur, saya sangat menghormati Bang Juma. Anda itu benar luar biasa pintar. Sedikit minta main mata sama Tuhan diberikan hikmat. Tertawa dikit, Bang. Tadi gua 2 kali lebih jahat dibilang gua. Gua dibilang Bang Juma 2 kali lebih jahat. Aku gak marah. Teman-teman saya mau bilang ya, kalau di sekitar ini kuasai diri, kami gak ada, biasa. Saya dibilang 2 kali lebih jahat, saya santai. Kan beliau hanya mengatakan tuh seperti ini loh, kira-kira kayak gitu loh. Jadi jangan marah. Yang tadi tuh kesurupan, jangan. Kuasai dirimu, kasih kesejukan buat seluruh penonton yang kita hormati. Jangan begini nih, tetap santai loh, nggak ada emosi, nggak ada. Gua dibilang 2 kali lebih jahat. Gua salto dulu dah. Enak aja Bang Juma. Gua dibilang lebih jahat 2 kali. Gua salto. Salto. Cia. Kalau mantap. Jadi teman-teman Kristen ya, kalau dibilang kalau mengikuti ajaran Kristus harus memikul salib. Lah dibilang sedikit aja marah-marah gimana? Iya Bang. Ya seperti ini contohnya, Bang Juma sekeras apapun kita harus biasa saja tanggapi dengan baik. Sekeras apapun Bang Juma, tanggapi dengan baik. Jangan emosi. Seperti tadi saya malu, ibu-ibu itu dia. Orang saya lagi, malu saya. Sampai bahas-bahas BABI, ya Allah, ya Tuhan. Justru kehadiran Bang Juma, bagi saya nih ya, akan membuat saya semakin banyak belajar. Dan saya pastikan saya harus banyak lagi dan banyak lagi belajar. Berusahalah membuat kesejukan dimanapun. Di sini sekalipun, Bang Juma sekeras apapun, biarkan dia seperti itu. Biar kita banyak belajar untuk memahami apa yang kita imani. Jangan, orang Kristen harus memikul salib loh. Ditekan sedikit aja udah marah-marah. Berarti bukan pengikut Kristus, pengikut seton. Iya. Iklan, Bang. Iklan. Baik Bang Kiko, di sini udah mulai azan. Kita tutup komal kita dulu ya. Makasih Bang Kiko ya udah diskusi dengan baik. Bang, sebut sesuatu di atas. Sebut sesuatu di atas, teman-teman. Iya, teman-teman silakan follow beliau, teman-teman. Nggak ada ruginya kita follow beliau. Beliau orang baik. Dia saudara kita, beliau baik. Bang silakan, Juma, meskipun kalau ada kata-kata yang tidak wajar, menyinggung perasaan abang, jangan dibawa ke hati Bang, maafkan saya. Santai abangku, santai. Saya bisa membedakan kok mana saudara, mana lawan gitu. Makasih ya Bang. Meskipun kita beda akidah, beda kepercayaan. Saya punya sahabat, adik angkat saya non muslim. Satu piring kami makan. Santai aja, santai kita. Oke Bang ya, makasih ya. Silakan teman-teman di follow Bang Kiko. Ya nggak ada ruginya kita follow teman-teman kita sebangsa dan setanah air. Kita bisa menjelaskan tentang keyakinan kita karena ada lawan diskusi. Tanpa mereka kita tak ada diskusikan gitu. Jadi di follow silakan. Makasih Bang Kiko. Nanti kita jumpa lagi insya Allah. Saya ibadah dulu Bang. Nanti istirahat kita dulu. Nanti kita akan jumpa lagi ya. Makasih ya. Kita turunkan ya Bang Kiko ya. Bye.
Sehat terus abangku, tetap ceria, jangan lupa bahagia, menjadi orang Indonesia yang baik terhadap sesama. Thank you. Kami turunkan. Baik teman-teman sekalian, di sini udah azan. Sedikit lagi kita mau sholat maghrib. Aku juga belum mandi dari kebun tadi, dari kebun. Ya, mau mandi lagi, belum ganti baju, masih baju yang tadi siang kepake sampai sekarang. Jadi mau mandi sudah 4 hari nggak mandi-mandi kan, jadi mau mandi sekarang. Mudah-mudahan nggak dingin airnya. Biasanya kalau dingin itu malas mandi, gitu. Oke, terima kasih banyak atas kebersamaannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang menjadi sajian kita pada sore hari ini bisa mengedukasi kita semua bahwa diskusi yang baik dengan orang saudara kita yang beda akidah bisa berjalan. Ya, selama mereka tidak menghujat, kita akan mengikuti arah dan arus pembicaraan mereka. Kan gitu ya, apa yang mereka kata, metode yang mereka gunakan kita akan kembalikan kepada mereka. Kalau mereka datang baik, sebisa mungkin kita buktikan bahwa memang Islam itu mengajarkan kasih sayang, kan gitu ya. Tapi ketika mereka datang dengan kejahatannya, kita sampaikan bahwa Islam tidak suka kejahatan. Dengan cara apa kita tidak suka kejahatan? Kita tolak. Dengan cara apa? Kita keras terhadap mereka. Karena kalau tidak keras terhadap mereka, itu sama halnya kita memberikan ruang kepada dia untuk menjadi penghujat selamanya. Karena kita biarkan seorang pencuri kalau tidak ditegur, maka dia akan menjadi pencuri selamanya. Seorang pesina kalau kita tidak tegur, kita tidak hukumi dia, maka akan menjadi pezina selamanya. Seorang penghujat kalau kita tidak keras terhadap mereka, maka dia akan menjadi penghujat. Kasihan kalau dia mati dalam keadaan penghujat. Oleh karena itu ya, kita sebagai memang diajarkan begitu, nggak bisa kita diatur-atur. Kita berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Dan kepada saudara Kristenku, ketika penyampaian saya terkait kebenaran yang ada membuat Anda tersinggung, sakit hati, sedih dan seterusnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai seorang muslim, dari Nabi saya, sahabat-sahabat Nabi saya dan para guru-guru saya memang diajarkan kami tegas ketika mengatakan hak harus hak, batil-batil. Kami enggak abu-abu. Kami enggak bisa mencontoh Paulus dalam 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22. Paulus hebat. Saya katakan Paulus itu hebat. Kenapa? Dia bisa menjadi segala dari segala. Apapun itu dia bisa menjadi berdasarkan pengakuannya. Kalau kami muslim enggak. Kami apa yang tampil di luar, itu yang di dalam. Kami enggak bisa seperti yang dipraktikkan Paulus. Paulus luar biasa ya, dia. Saya salut sama dia. Tapi ya di sisi lain mungkin ada hal negatif yang diakibatkan oleh perlakuan beliau seperti itu. Tapi kalau kami Islam, sekali lagi apa yang ada di luar tampilan seperti ini, itu yang ada di dalam. Kami tidak berpura-pura, kami tidak mengelabui, kami tidak berpalsu ria sebagaimana Filipi 1:18. Sekira begitu, sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih atas semuanya. Teman-teman pasukan jihad saya yang typing, yang posting ulang, yang love orange-nya, yang kasih gift, itu semua saya anggap sebagai pasukan jihad. Pasukan jihadnya Bang Zuma. Itulah kalian. Yang di YouTube, yang typing, itulah kalian pasukan jihad Bang Zuma. Sekali saya menyeru, pasti kalian akan bertakbir beramai-ramai. Demikian teman-teman, kita pamit sementara. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Jangan lupa sebentar ketemu lagi kita habis Isya, mungkin jam 9 atau jam 10 waktu Makassar. Paling lambat jam 10 insya Allah. Oke, kita tutup YouTube dulu.